sangat bangga. Jadi maksud saya, kalau Anda tidak bisa menjawab, Anda tidak usah menggiring bahwa saya heran ya, kok ada orang yang Betina kayak gini tuh, betina yang tidak ingin mendengarkan jawaban, nyerocos saja, kayak penjajah. Tuh kalian penjajah. Penjajah itu masuk ke komal orang lain untuk mengatur bagaimana orang lain sesuai dengan yang dia mau. Sementara jelas-jelas ini komal kita. Perhatikan ya. Saya tadi membiarkan dia begitu supaya saya ingin menyaksikan, memperlihatkan kepada ikhwah. Tadi Bang Zuma di komal mereka nyerocos 7 orang, 8 orang serigala. Bang Zuma sendiri. Di komal kita, saya justru mengizinkan setan belau itu untuk nyerocos. Tuhannya memberikan bini orang, ya. Tuhannya memberikan naik lagi kau. Tuhannya memberikan bini orang kepada Tuhan lain, kepada manusia lain, sementara dia mengkritisi Tuhan yang membatasi poligami, ya. Mana dia kakak tadi itu? Naik lagi sini. Ntar ya, aku lagi makan soalnya. Siang Uni, makasih ya Uni, aku dinaikkan. Aku mau jawab nih pertanyaan Uni tentang. Bentar dulu. Aku nih mau makan loh. Aku menghadapi kalian aja sambil makan loh. Sambil makan ini. Bentar. Kok makan tetap cantik kok Uni? Saya cuma mau membuktikan. Beginilah kalian Kristen. Di komal kalian kayak binatang. Di komal kami pun kalian kayak binatang. Astaga, jangan begitulah. Nah, diam dulu. Tunggu. Boleh bicara ya Uni ya. Kamu cantik loh, walaupun makan kamu cantik. Natali. Diam dulu. Natali ini. Diam dulu. Sabar nih orang. Birahi kali ini ya. Natali ini muslimah loh. Dia punya hak ngobrol di komal saya. Bayangkan, baru masuk apa yang dia lakukan? Tutup mic dia. Karena dia tahu aku kan tutup mic tadi Umi. Inilah nggak ada adab. Sabar, nggak akan kudengarkan kalian ngomong banyak-banyak semuanya bicara. Saya ini lagi makan. Ya, saya akan jawab semua pertanyaan kalian dengan catatan. Tadi temen aku kan nggak jawab pertanyaan Uni. Aku mau jawab tentang Tuhan Yesus yang mengatakan menentang poligami. Bukan kau aja yang mau didengarkan di sini. Binatang. Bosan aku lama-lama nengok kalian ini. Memang kayak binatang kalian. Di komal kalian sama, di komal kami pun begitu. Tunggu dulu ya, aku sambil makan. Nah, dengar ya. Di sini tempat kalian bertanya, tapi ketika kalian mengkritisi, kami juga di jawaban. Kami berhak untuk membandingkan dengan agama kalian. Jadi kalau kalian bilang, jangan bandingkan, ingat kami bukan budak kalian. Ya, kan saya bilang, kalian tuh apa bedanya? Kalian tahu nggak monyet? Burung itu kan binatang tuh. Ngomong aja. Nggak ngerti dengan aturan. Komal lah, Rifa nggak usah buka komal kalau nggak mau jawab. Ini penjajah lagi nih. Saya jawab, kamu bilang kami bukan budak. Gimana sih kami kamu? Bukan budak kalian. Kok aku harus kalian tapi atur? kamu buka komal, kan Loh, dia kan tanya. aku lah, kan aku bukan budakmu. jatuhnya Masa nggak menghina. kamu jawab? Tapi nggak apa-apa Uni Rifa, aku mengasihimu. Enggak, tunggu dulu. Kau mengasihi apa? Aku tanya dulu. Tina, Tuhan kau yang ngambil bini orang itu coba kau jelaskan dulu. Biar aku jawab. Tuhan kalian ngambil bini orang. Kalian bilang Kenapa kalian poligami? Baru kami jawab pertanyaan. karena kami umat Islam itu karena kami dengar. Kenapa kami diizinkan? Ya gini. Kenapa kami diizinkan poligami? Karena nggak ada Tuhanmu Jangan melarang jago poligami. tipu ya. Nah. Jangan jago tipu. Jawab dulu. Tapi katanya berpendidikan. Tapi Karena rupanya Tuhanmu nggak training. larang. Gimana sih Rifa? Kenapa kami Jawab diizinkan dulu. poligami? Karena Kenapa diajarkan ya Allah mengajarkan poligami itu. Aku kalau itu tidak congor-congor benar, kalian menang. tidak ada Udah aku KO ya. Aku kalau congor-congor kalian menang udah. Betina kalian menang. Ya supaya Teman-teman boleh aku bicara, teman-teman diam, aku boleh bicara. Diam dulu Inilah. Kak, kita dengerin dulu lah Ini ya. dia jawab. Dengar Soalnya dia teman-teman udah ya. bingung. Kok bingung? Kenapa kami diizinkan poligami? Karena Tuhan kalian nggak melarang. Satu, perhatikan teman-teman. Bang Zuma masuk di komal serigala, mereka nyerocos Bang Zuma sendiri. Sekarang nggak ada kaitannya itu Rifa, jangan curat-curat. Ya, masuk di komal saya, diizinkan berbicara, tapi yang mereka lakukan apa? Menggonggong. profesional dong, profesional. Satu aja udah berisik kalian, apalagi dua. Natali silakan Natali. Uni makan dulu deh ya. Selera Uni dengar si Tina. Assalamualaikum Uni. Salam silakan Ukti. Kan duluan aku Uni tadi.
Aduh, kau memang nggak ada Apa adab kau Devles. Aku yang Nggak apa-apa bang, biarin dijawab aja dulu. Ran aku. Inilah Kristen ini ya, emang nggak ada adab, Kita nggak dengerin diajarkan. aja dulu, kita dengerin aja dulu, nggak Ah, apa-apa. silakan Ukti Natali, Uni makan dulu ya. Iya, oke, makasih Uni. Selamat Iya, makan Nufu. Uni. Silakan dijawab dek, silakan dijawab. Uni makan dulu ya. Apaan? Iya. Iya, iya. Kalau melawan Suaraku binatang masuk kayak ya? kita. Lanjut. Iya. Dia nanya aja keserupan gitu loh, kasihan gitu dari jawab Iya, semua sama nanya Uni. aja kayak gitu. Perkara poligami. Iya, perkara poligami itu di Islam kan sudah jelas ada aturannya, ya kan? Bagi yang adil, kalau nggak adil, satu saja cukup, satu saja nikahi, nggak usah banyak-banyak gitu. Terus ngapain kalian keserupan mengenai aturan yang sudah ada di Islam? Itu Allah sendiri yang atur. Sok-sokan bilang, jangan kenapa pakai aturan manusia? Itu bukan aturan manusia, itu aturan Tuhan. Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Adilnya manusia itu seperti apa, Allah Maha Tahu. Jadi nggak perlu lagi kalian itu komplain-komplain gitu loh. Justru yang jadi pertanyaan, kenapa kalian itu protes ya di saat Allah mengizinkan manusia yang diciptakannya untuk berpoligami, kalian protes. Tapi giliran di Bible kalian sendiri ada perintah dari Tuhan kalian untuk menikahi, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakan anak-anak sendal. Nah ini kalian nggak pertanyakan. Ini Tuhan macam apa? Hosea 1 ayat 2. Tuhan berfirman menyuruh kawinilah seorang perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal. Bahkan Tuhan Anda di Hosea 14 itu tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, menantu-nantumu perempuan sekalipun mereka bersendal. Nggak dimarahin, nggak dihukum, dibebaskan. Nah giliran orang Islam dipersilakan, diizinkan untuk menikah dan itu halal. Nikah itu halal, ibadah. Nah ini kalian komplain giliran disuruh kawin sama pesendal dipakai rame-rame, kalian nggak komplain. Kalian nggak merasa itu aneh, bangga kalian. Ya iyalah pesendal duluan masuk surga ya kan? Iot kan gitu kan? Lanjutnya ada Bang Zuma ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya lucu ya dan bagus sih sebenarnya. Saya salah belum bicara saya tadi. Sabar Bang, sabar. Saya sedikit pengantar, habis itu Anda masuk ya. Pelan-pelan kita ya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bisa minta wabarakatuh. waktu sedikit aja buat menanggapi yang tadi, boleh? Sabar, ini siapa ya? Kalau diizinkan, soalnya saya yang bertanya tadi. Sabar dulu. Itu tante yang tadi nanya-nanya Oke, sampai oke. keserupan. Oke, Kalau baik. diizinkan. Pelan-pelan ya Bu, dengarkan saya Bu ya. Saya yang bertanya tadi saya dari masalah tadi Iya, belum saya dibolehkan sudah bicara. dengarkan Saya semua bertanya. paparan saudari ya. Dengarkan saya dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan poligami? Karena ketika perintah poligami itu muncul, itu kodratnya yang diduakan adalah wanita. Itu ya. Yang diduakan adalah wanita, bukan Tuhan. Yang tidak boleh itu menduakan Tuhan. Kalau menduakan istri itu apa-apa. Itu kehendak yang menciptakan. Kita nggak bisa mengatur kemudian yang menciptakan. Nah sekarang permasalahannya adalah di dalam Al-Quran diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, ini yang berlaku adil sang suami, bukan ibu sebagai seorang wanita. Jangan Anda bawa perasaan Anda. Ini laki-laki, suami. Ya, maka kata Allah, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi, ada tetapinya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu khawatir, kamu siapa? Laki-laki, bukan wanita. Ini bukan perasaan wanita yang harus merasa adil, enggak. Laki-lakinya tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, ini di dalam Al-Quran. Sekarang solusi yang kita mau cari ini adalah kodrat laki-laki itu kalau dia normal
adalah kecenderungannya cinta dan sayang, tertarik kepada wanita selain daripada istrinya. Solusinya bagaimana? Jangan katakan Anda seorang Kristen, suami Anda nggak tertarik ke wanita lain. Jangan. Apakah Anda mengikuti suami Anda 24 jam? Kemana dia pergi Anda ikut mengekor di belakang? Enggak. Nah sekarang solusi di Islam, suami-suami, para pria adalah kecenderungan tertarik kepada wanita lain selain istrinya. Solusi di Islam, kalau laki-laki tersebut bisa adil, boleh nikah. Kalau solusi di Kristen apa? Karena ketertarikan itu mutlak manusiawi terjadi. Apa solusinya? Nyek-nyek aja atau menghalalkan? Jangan Anda mengatakan suami saya nggak begitu Bang Suma. Suami Anda itu pasti tertarik kepada wanita lain. Solusi agama Anda untuk suami Anda itu apa? Solusinya cukup satu istri Bang Suma. Munafik. Itu mustahil. Karena Tuhan menciptakan kodrat laki-laki tertarik kepada semua wanita. Cuma laki-laki munafik yang mengatakan tidak tertarik. Nah, ketertarikan suami Anda kepada wanita lain itu solusi dari Tuhan Anda itu apa? Jawab, silakan. Ini ada beberapa poin nih. Saya Habis Bu Yusr nanti saya ya izin bicara ya. Iya, boleh Bang Bapak. Bu Yusr dulu aja ya, dulu. Pak, maaf. Saya Bu bukan Yusr aja pemilik dulu. room, Nanti kalau mungkin diizinkan saya ya. setelah Bu Yusr. Oke. Kalau diizinkan ya Pak, ya maaf saya bukan pemilik room. Nah saya mau bertanya ke Bang Zuma. Enggak, tadi cuma bertanya aja kan setahu saya. Kenapa Iya. enggak giliran Anda menjawab pertanyaan saya? Solusi ketika Sebentar. suami Anda itu tertarik ke Sebentar. wanita lain, solusi iya. dari agama Anda itu apa? Sebentar Jawab. Bang Zuma. Jawab dulu. Sebentar. Room ini dibuat sama. Tadi saya masuk. Nggak bisa si Umi Riva menjawab. Nggak bisa menjawab sudah loh. Nggak bisa mengatakan menjawab. bahwa room ini. Nggak ada solusi. Room ini untuk bukan saya. Oh, Saya nggak ada bagiannya solusi. bertanya. Jadi main ambat aja Saya gitu. ada solusinya. Booking kamar. Solusinya Booking kamar. mendekatkan diri dengan Tuhan. Booking kamar ya? Mendekatkan diri dengan Wah, Tuhan. itu teori, That's itu it, teori. that's all. Itu teori, No. mendekatkan diri. Itu bukan teori. Itu teori. Itu bukan teori. Itu Mendekatkan diri dengan teori. Tuhan. No. Berapa banyak Bagi Anda orang-orang teori. Kristen Karena cerai di Anda Indonesia bukan- setiap tahun? karena Kutanya dulu, Anda, agama Anda bukan berapa Bible. banyak Kristen bercerai setiap Oke, tahun apa? di Indonesia? Kitab suci Anda- Dan 99,9 Patokan pencetusnya Anda karena bukan- zina. patokan Anda bukan manusia. Terus kalau dia mau bercerai, Saya Kalau ulang lagi. dia- Bu Yusr, Saya ulang boleh lagi. saya izin Saya ulang bicara, lagi. Bu? Orang Kristen mau Berapa bercerai. banyak angka Sekarang gini, perceraian kalau ada orang agama Kristen mau Kristen setiap tahun di Indonesia, dan Pak, semua saya itu bertanya. hanya Anda karena bilang, zina. Bu Yusr, izin saya bicara, Bu. Anda Bu mengeneral Yusr. semua orang Kristen. Sekarang Ini saya solusi bertanya. dari agama Anda itu apa? Mendekatkan Ketika diri suami dengan Tuhan, Anda itu solusi. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Anda bertanya ketika saya menjawab, dengar. Sekarang gini, Ketika saya mau- suami saya mau Anda, bertanya kutanya dulu. tentang jawaban Anda tadi. Ibu, kutanya dulu. Apakah suami Anda tidak pernah tertarik kepada wanita lain? Saya tidak ada kapasitas untuk menjawab. Tanyakan ke orangnya, Pak. Tanyakan ke orangnya. Kalau Anda bertanya kepada saya, Kurang lagi. apakah saya Kurang punya lagi. kecenderungan tertarik Apakah dengan suami laki-laki Anda lain? itu Saya suami akan menjawab impoten, tidak. tidak Tapi punya Anda nafsu, harus bertanya. tidak punya Kalau Anda syahwat? bertanya tentang suami saya, Hah? anak Kutanya saya, dulu, atau apakah ayah suami saya, Anda itu Anda tidak harus tertarik bertanya ke kepada orangnya wanita langsung. lain? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab perasaan orang Kutanya dulu lain. dong. Karena Sebagai saya tidak manusia, bicara tentang itu. Sebagai manusia, apakah suami Saya- Anda tidak pernah tertarik kepada wanita Anda lain? salah Bu Yusr, bertanya izin ke saya bicara, Bu. Pendeta Harus bertanya aja ke suami saya. banyak keciduk Anda harus, memperkosa karena jemaah. Saya bukan tipikal orang yang Ayo, bisa ini menjudge solusi orang agama lain yang kita minta. berdasarkan perasaan saya. Tidak. Solusi agama yang kita minta. Solusi Silakan. agamanya mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Itu Mana saja. dalilnya? Bangun Mana hubungan dalilnya? dengan Mana Tuhan. dalilnya? Bangun Mana hubungan dalilnya? pribadi dengan Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Bangun Justru hubungan kalau pribadi Anda dengan menggunakan Yesus. dalil mendekatkan diri tidak ada kepada cara Yesus, lain. itu Tidak larinya ada ke cara poligami. lain. Ibu,
Boleh nggak Tidak gantian ada kita cara ngomong? lain. Kalau ibu mengatakan Kalaupun solusinya ada mendekatkan orang diri Kristen kepada yang tiba-tiba Dewa bercerai, Yesus, itu adalah kemauan pribadi. ibu, jangan-jangan Anda di sini nyolote, suami Anda di luar lagi sama wanita lain. Jangan sampai. Saya tidak ada Ibu, hak untuk Ibu. melarang nafsu Itu nggak ada seksual suami hak. saya. Itu nggak ada Loh, hak. iya. Itu Anda tidak punya hak. Sekarang saya tanya solusinya apa? Kalau Anda mengatakan mendekatkan diri dengan kepada Tuhan. Dewa Yesus di Hanya dalam itu, Lukas bangun hubungan 18, pribadi dengan Ibu, Tuhan Yesus. di Itu dalam saja Lukas solusinya. 18, Itu saja solusinya. Dewa Tidak ada yang Yesus lain. memberikan solusi. Ketika kamu hidup Barang di dalam siapa yang Kristus, meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan lipat kali ganda di dunia. Poligami dong. Yesus mengajarkan poligami. Di dalam Anda tidak ada poligami di dalam ini, di dalam Apa? Kristen, dan saya tidak Kubacakan akan dalilnya. Kubacakan mempercayai- dalilnya boleh? Saya tidak Boleh akan kubacakan mempercayai dalilnya? Anda karena Anda bukan Boleh umat kubacakan Kristen. dalilnya? Anda Boleh bukan kubacakan umat dalilnya? Kristen. Anda tidak akan paham ajaran Kristen. Oh, itu karena Anda bodoh. Anda mengatakan saya nggak paham. Dengarkan kubacakan dalilnya. Diam, tutup mulut Anda, diam. Suami Anda lagi intip. Suami Anda kemarin kutemukan beli kondom. Diam. Saya bodoh, Anda pintar. Saya mau bertanya. Diam. Saya mau Diam. bertanya. Diam, Kalau diam, orang diam, pintar, diam. lah. Lukas Kenapa saya nggak bisa 18, bertanya? dengarkan. Anda bilang saya bodoh. Dengar. Saya bodoh, saya mau bertanya kepada Ya memang bodoh, makanya Kristen. Kalau nggak bodoh bukan Kristen namanya. Ya, Dengarkan. iya. Lukas 18 nomor 31. Dengar. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dengar. Makanya Anda Dengar. selalu mengutak-atik hal yang tidak berhubungan dengan Dasar Itu betina, dengar dulu. Betin, dengarkan Kalau betina. Anda mengakui Dengarkan saja betina. daripada Anda Nanti aja. suamimu pulang kau cium itu senjatanya. Kayaknya Tidak dia ada bau punya masalah. wanita lain. Dengarkan. Lukas 18 nomor 31. Tidak masalah bagi saya, Bang Suma. Udah, kamu turun kalau kamu idiot kayak gini. Turun kalau idiot. Saya nggak suka diskusi dengan orang idiot. Turun. Kalau kamu masih idiot, turun. Nah, kau ke gereja. Isap punya pendeta. Di dalam Lukas 18 nomor 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ini muridnya, bukan Karisten. Karisten itu bukan murid Yesus. Kristen itu penganut agama barat. Dengarkan baik-baik, gurumu menjelaskan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kemudian kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam kitab saudara. Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau, wahai Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Kalau istri satu ditinggalkan lalu kemudian didapatkan lipat ganda, itu artinya apa? Ini wanita cupu tadi. Sayangnya Anda nggak bisa berdiskusi dengan baik. Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya. Lukas 18, 29 sampai 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan istri berlipat kali ganda saat ini juga. Nah, Yesus mengajarkan apa itu namanya? Poligami. Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Oke? Jadi jangan Anda sosok menghujat poligami. Kalau tidak ada poligami, Yesus tidak ada. Sebab Yesus adalah keturunan hasil poligami. Jangan Anda menghujat poligami. Sebab kalau tidak ada poligami, Daud tidak poligami, Yakub tidak poligami, maka tidak ada perjanjian lama. Sebab penulis-penulis kitab
tanak, semuanya berasal dari anak hasil poligami. Siapa yang menulis kitab Yesaya? Siapa yang menulis kitab Daniel? Siapa yang menulis kitab Pengkhotbah? Siapa yang menulis kitab Raja-Raja? Siapa yang menulis kitab Samuel? Kalau bukan anak-anak hasil poligami. Ini ajaran sesat ini jangan dibiarin. Aku boleh bicara ya, dari tadi aku nggak bicara. Silakan. Ya, aku mau menanggapi Rifa ya tadi tentang bagaimana Tuhan menyerahkan istri Saul kepada Daud, dan nanti perkataan Tuhan Yesus yang menentang poligami ya. Nah, tadi menuduh dari pengertian Rifa bahwa Tuhan di zaman Perjanjian Lama ketika menyerahkan istri-istri Saul kepada Raja Daud, itu kalian itu menganggapnya itu harus dikawinin. Padahal di Alkitab jelas itu terganti perpindahan kekuasaan dari Saul ke Daud. Nah, kenapa Tuhan perintah menyerahkan istri Saul kepada Daud? Untuk dipelihara, bukan untuk dikawinin. Karena nggak ada di Alkitab tertulis Daud mengawini istri Salomo. Jadi itu adalah untuk dirawat ya istrinya Saul itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pernyataan Tuhan Yesus yang menentang poligami. Itu ada di Matius 19 ayat 4 sampai 6. Aku baca ya. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jadi jelas ya di situ Tuhan Yesus menentang namanya poligami. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan perempuan-perempuan. Enggak, itu kan ada Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa kan enggak ada. Nah, di situ dijelaskan mana perintahnya cukup satu istri itu mana? Laki dan wanita itu Mana adalah satu perintahnya daging. cukup satu istri? Siapa yang bersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Sama juga mesin ketir rusak. Nah, mana begitu. perintahnya Sekarang cukup di satu istri? Di Al-Quran adalah abad 6 kemudian itu apa yang dijadikan Yesus itu Mana perintahnya cukup satu istri di Bible dong? dibolak-balikan oleh Tunjukkan orang dulu. Islam. Tunjukkan dulu Di mana perintahnya cukup satu Allah istri, mana? perintahkan 4 istri, tetapi Muhammad istrinya ada 9. perintahnya cukup satu Muhammad ada istri, istrinya mana? ada 9. Artinya apa? Muhammad Monyet. Turun. Muhammad menentang perintah Allah, disuruh kawin 4. Kenapa kawinnya? Turunkan monyet tak berakal ini. Banyak Saya dengan minta siap dalil. monyet. Di mana dalilnya Bible cukup satu istri? Silakan. Kutunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Dalilnya sudah disebutkan Matius Mana? 11 ayat 9. Mana? Ya, Mana? sudah jelas. Mana? Kamu itu ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, Mana dalilnya? Mana? setiap yang dipersatukan oleh Tuhan. Ya, setiap tidak yang dipersatukan diceraikan Tuhan manusia. itu yang mau menikah, tidak dikatakan Ya, sama menikah langsung 2 artinya. istri. Yang saya Sama tanya artinya. cukup 1 istri, Ya. dalilnya mana? Cukup 1 istri, mana dalilnya? Artinya jangan kau bentur-benturkan. Mana 1 istri, mana perintah 1 istri, mana? Mana perintah 1 istri, mana? Jumlah Hey. on itu jelas. Jumlah on. Penyembah bintang timur. on. 1 Itu istri jelas. tapi 3 Ya, Tuhan. betapa mulianya. Istrinya Jangan 1, menggunakan istri. Tuhannya 3. Yang Ya, saya jangan tanya, lari, mana lari. dalilnya Lari, di lari, Karisteng dong, cukup Mas. 1 istri? Mana? Sudah jelas Matius 11 ayat Udah 9. turun. Kamu nggak Tidak ngerti, ada berarti orang kamu Islam yang bisa kalian tipu dengan agama laknat kalian itu. Mana dalilnya cukup 1 istri? Istri cukup 1 di rumah, di luar. Hah? Di luar? Di luar? Karisteng dilawan, agama tipu-tipu. Emang yang poligami nggak selingkuh lagi, masih selingkuh di luar kok. Emang jaminan itu? Solusinya, sedangkan orang berpoligami Solusinya apa? masih bisa selingkuh, Solusinya itu, apalagi yang tidak poligami. Ayo. Baginda itu yang dikawinnya janda-janda, sementara Coba, kalian yang kutanya dikawinin dulu samamu, perawan-perawan. kutanya dulu samamu, kutanya dulu Perawan samamu. yang kalian kawinin. Maria Sementara ini baginda itu yang berasal janda-janda yang dari dikawinin. Maria Makan ini, dengan Maria cara. ibunya Yesus. Maria ibunya Yesus berasal dari istri keberapa? Jawab. Jawab. Jawab saya.
Maria, ibunya Yesus, berasal dari istri keberapa? Mampus. Mampus, ya mampus. Ayo. Ayo. Baginda itu kan yang dikawinin janda. Jangan, kalau makna Islam sekarang itu jelas yang dikawinin. izin poligami ada, jelas. Sekarang kau Bingung di tunjukkan hadis. kepada kami umat Islam, kalian kan anti poligami. Poligami Sekarang itu tidak relevan lagi kutanya sama perkembangan zaman mu, ini. Makanya manusia tertinggal banyak ayat Yesus yang yang aku kau kuliah. tuhankan itu berasal dari istri keberapa? Jawab. Jawab. Yang Kalau banyak kau anak tidak yatim bisa piatu ya dari jawab, kalian. Nah, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu turun. Kau ke tidak gereja relevan itu jilat lagi pantat poligami. pendeta biar Makanya otakmu bisa banyak berfungsi kawin dengan cerai, baik. Hei, Banyak anak yatim. hei, turun. Kau ke gereja jilat pantat pendeta. Biar kau waras. Kau bedakan rasa asin, rasa manis, pahit, coklat. Masa kau tidak bisa menjawab pertanyaan kami? Mana di dalam Bible cukup satu istri? Tunjukkan dalilnya. Gak ada. Tanya lagi, kalau poligami itu adalah sesuatu yang buruk di mata Tuhan, tunjukkan kepada saya, Maria ibu kandung Yesus itu berasal dari istri keberapa? Jawab, tak ada jawaban. Kalian hanya apa? Menghina umat Islam. Padahal di negara ini yang paling banyak berpoligami itu adalah kalian, pengikut agama penjajah. Paham kau? Ini di depan rumah saya ini. Kalau perlu saya teriak depan rumah ini. Di sini di warga saya, di penduduk saya, di kompleks saya ini, depan rumah saya ini, asal kau tahu beranak cucu, nggak tahu yang mana bapaknya, yang mana bapak pertama, mana bapak kedua, mana bapak ketiga. Wallahi, itu di depan rumah saya. Asal kau tahu, anak-anaknya perempuan banyak. Suaminya entah yang mana-mana suaminya. Gila nggak tuh? Hah? Mereka selalu kebaktian. 2 minggu lalu kebaktian depan rumahnya tuh. Malam kudus, kudus malam, banyak nyamuk. Di mana Tuhan gak datang mengusir nyamuk. Banyak situ nyanyi-nyanyi. Malah ku videokan, masih ada videonya di HP saya. Dari lantai 2 ku videokan. Ini orang tiap hari sebulan pengajian kebaktian mengganggu aja. Tapi buktinya anak di mana-mana berteburan kayak anak ayam. Mana hasil kebaktiannya mana? Satu suami emang di rumah, satu istri di rumah, tapi jadi jangan kau bodoh-bodohi kami, jangan kau bodoh-bodohi. Yang saya tanya solusi. Kau katakan ketika suamimu birahi kepada wanita lain, solusinya apa? Mendekatkan diri kepada Dewa Yesus. Itu jawabanmu. Kalau begitu, kenapa terlalu banyak orang bercerai? Di dalam kitabmu dikatakan, di Matius 19 nomor 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti syarat bercerai di dalam agama Kristen harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Kamu cek di Dukcapil, berapa angka perceraian setiap tahun di agama Kristen? Ayo. Kalau cuma satu yang bercerai berarti satu berzina. 2 yang bercerai berarti 2 berzina. 3 bercerai berarti 3 berzina. 4 bercerai berarti 4 berzina. 5 bercerai berarti 5 berzina. Semua karena berzina. Karena ribuan yang bercerai, berarti agamamu penuh dengan pesina. Assalamualaikum Bang, saya boleh ngomong? Oke, berarti agamamu penuh dengan pesina karena penuh dengan perceraian. Kalau penuh dengan perceraian, di mana perceraian dalam agamamu harus karena zina, berarti mereka semua pesina semua. Berarti agamamu agama pesina. Anak-anaknya berarti hasil singkong. Apa solusinya? Apa solusi ketika seorang suami birahi kepada wanita lain? Solusinya apa? Silakan. Oke, baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang poligami ya, memang di Alkitab itu
tidak ada yang melarang, bahkan tidak ada yang memerintahkan kalau poligami ya. Jadi tidak diperintahkan dan juga tidak ada larangan, kan begitu. Cuma kalau secara implisit dari ayat-ayat Alkitab dan dari masa penciptaan, memang tidak ada merujuk kepada poligami, tetapi monogami, di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa itu berpasangan, ya, satu dengan artinya berpasangan ya, jadi satu suami satu istri gitu. Jadi begitu. Jadi kalau memang ada kenyataan atau fakta seperti Bang Suma bilang bahwa ada umat Kristen yang bercerai, dalil ayat yang mengatakan bahwa harus beristri satu saja, ya memang secara eksplisit tidak ada. Berarti boleh poligami, Gitu, Bang? ya. Di Kenapa? Kristen boleh poligami berarti? Tidak bisa. Tidak Loh, bisa. mana larangannya? Iya, karena bukan berarti kalau tidak tertulis secara eksplisit, Loh. tetapi harus di apa kan, Bang, gitu kan? Enggak, Bukan berarti, mana itu larangannya? Kalau memperbolehkan. tidak ada larangan, Bang, berarti boleh. Karena Yesus juga memberikan solusi itu. Coba Anda baca Lukas 12 nomor 28, 29, 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan rumahnya, istrinya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada masa yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Justru poligami mendapatkan hidup yang kekal. Itu dalil. Iya, begini Bang Suma, Itu dalil. itu dalil itu benar ada, tetapi kan itu konteksnya berbeda. Itu tidak berbicara Kenapa tentang bisa? poligami. Itu berbicara Jadi- tentang upah ketika kita mengikut Yesus, ya kan? Karena di situ Orang dikatakan Kristen bukan ikut Yesus rupanya. ikut Yesus. Nah, berarti Yesus. kalau poligami boleh, Bang. Iya, tapi maknanya itu bukan berarti kita dapat istri lebih dari satu, tetapi di situ kan bukan cuma istri, ada saudara perempuan, ada saudara Iya, laki, betul. ayah. Benar. Tidak, tidak mungkin kan kita dapat ayah 1000, ayah ibu 1000 kan, itu makna Enggak, diksi maksudnya dari kalimat ketika dia itu, masuk itu menjadi berbeda. pengikut-pengikut Yesus, Gitu. maka seluruh pengikut Yesus itu bersaudara. Nah, yang satu ini yang bahaya. Karena dia bisa mendapatkan istri berkali lipat ganda. Ya makanya Berarti bisa itu- poligami dong. bukan, Bang. Loh, kok bukan pula, kok Anda yang membatasi? Lah Yesus ini Bukan membatasi, tapi konteks dari ayat itu Bang Suma tidak mengerti gitu. Loh, kok saya jadi tidak mengerti? Barang siapa Iya. yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berlipat ganda. Saat ini juga, barang Oke. siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya, maka Iya. dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Saudara berlipat ganda, rumah berlipat ganda, istri Saya- berlipat ganda. Saya tanya, konteks ayat itu bicara tentang apa? Poligami kah? Bukan cuma Coba baca poligami. konteksnya. Itu untuk menjadi pengikut Yesus, meninggalkan istri untuk menjadi pengikutnya, boleh mendapatkan istri berlipat kali ganda. Itu Betul atau tidak? konteksnya upah mengikut Yesus. Baca dong Iya, konteksnya. upahnya memang Gitu. betul, upahnya jelas Upah. itu. Upah, Bukan berarti upah kita meninggalkan diperbolehkan istri poligami, Bang. demi untuk Aduh, gimana sih orang ini? Janganlah, Itu jangan- dalilnya janganlah, sudah Bang. sangat jelas. Barang itu siapa framing, yang mengikuti Bang. aku, meninggalkan tidak usah istrinya lagi. demi Kau- mengikuti kalian aku, suka banyak maka dia framing. akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Itu apa Aduh. maksudnya? Gini, janganlah kita suka memframing ayat-ayat Kok yang abang framing? tidak mengerti. Kok jadi tidak mengerti? Sekarang begini, kutanya dulu saudara. Ketika Yesus Itu berkata, Nah, Bang, apa? ketika Apa? Yesus berkata kepada muridnya, ini bukan kepada Kristen. Kristen mungkin satu istri, oke. Kan bukan pengikut Yesus. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti kamu. Termasuk istri kami. Apa kata Yesus? Barang siapa meninggalkan istrinya, karena kerajaan Allah akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Apa itu maksudnya? Ada yang abang tidak, makanya bacakan ayat itu secara lengkap, bukan. Saya bukan baca, itu. saya baca secara lengkap. Kami Ya, telah coba. meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada masa yang akan datang, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jelas kok di Ya situ. betul. Itulah maknanya. Artinya ketika kita meninggalkan itu pengorbanan, kita tinggalkan rumah, istri dan Iya, sebagainya karena mengikut betul, Yesus. betul. Tapi Sekarang itu begini. adalah kehidupan kekal itu upaya. Sekarang begini. Upah mengikut Sekarang begini. Yesus. Bukan Sekarang begini. mendapatkan istri, bukan. Sekarang begini. Ketika orang itu menjadi pengikut Yesus, Nah, ya, orang-orang Yahudi menjadi pengikut Yesus, semisal Petrus menjadi pengikut Yesus, meninggalkan yang disebut oleh Yesus, rumah, istri, orang tua, anak-anak. Boleh tidak orang-orang mengikut Yesus itu mengakui anak-anak yang juga ikut pengikut Yesus itu sebagai anak-anaknya? Boleh nggak? Boleh kan? anak-anak dalam konteks apa dulu? Apa sih? Anak-anak Sekarang dalam ketika konteks orang itu biologis menjadi atau pengikut gimana? Yesus, boleh tidak dia menganggap anak-anak pengikut-pengikut Yesus itu juga sebagai anak-anaknya? Boleh nggak? Boleh dong. Mereka menganggap anak-anak mereka itu juga. Tapi boleh tidak istri-istri orang dianggap sebagai istrinya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak Hah? boleh. Nggak boleh. Caranya supaya dia mendapatkan istri-istri, caranya apa? Tidak ada kalimat yang mengatakan demikian, Bang. Itu framing. Alamak, Itu framing, susah Bang. ente Jangan- itu. Susah. Bukan Karena Anda susah. lebih suka poligami Abang- Tuhan daripada poligami istri. Susah kalian Tidak itu. ada. Di mana kita poligami Tuhan? Lah, Yesus, Di mana? Bapak, Burung Merpati. Berapa Tuhan itu? Kamu mengerti nggak Trinitas? Kata Ya, Trinitas kamu mengerti paham? nggak Trinitas? Trinitas Ya. itu jurus membungkus 3 Tuhan dianggap satu. Begini ya, Bang. Gimana? Kalau kamu nggak mengerti, tanyalah kepada yang lebih paham. Oke, Bukan oke. kamu mengasumsikan. Tolong tunjukkan pengakuan Jadi- Yesus. Tolong Apa, tunjukkan gimana? pengakuan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Jawab, silakan. Ya. Mana dalilnya? Tunjukkan apa? Tunjukkan dalil pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Silakan. Gini, ada statement dalam mulai. kemanusiaannya, ya kan? Mulai. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu supaya Mulai. kamu paham. Jangan saya menjelaskan kamu bilang mulai. Anda Gimana sih? mulai ngambil Diskusi. jurus penipuan, jurus penipuan. pembohong, jurus Tidak ada penyesat. pemohong. Tidak ada. Apa tidak Ya. ada? Bagaimana Anda mengatakan pribadi 3 itu adalah satu pribadi? Gimana Anda mengatakan itu? Bagaimana Iya, Anda bisa mengatakan Yesus yang Ulangan- manusia itu adalah Tuhan? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Apa katanya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad itu Kenapa? artinya apa? Kesatuan. Unity. Ya, kenapa dia tidak menggunakan kata yakid? Kenapa dia menggunakan kata ehad? Ya, yakid itu adalah tunggal, sedangkan ehad itu adalah kesatuan. Oke, Contoh baik. saya katakan, Saya ikuti. orang Yahudi- Anggap saja saya juga Tunggu. bodoh kayak Anda. Ya, orang Yahudi Oke. mengganti kata Tuhan itu dengan Elohim. Elohim. Anggap Abang saja tahu saya nggak juga Elohim bodoh itu kayak Anda. bentuknya apa? Abang tahu nggak Elohim bentuknya apa? Habib Singular beleng-beleng, atau plural? dengarkan saya, dengar. Saya mau tanya, Anda kalau mengambil Anda pintar, ulangan ya, 6 nomor Elohim. 4. Dengar. Elohim Anda itu mengambil ulangan singular atau 6 plural? nomor Saya mau 4. tanya. Oke. Anda mengatakan di situ satu kesatuan. Sebutkan satu kesatuan di situ yang mana aja? Satu, siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana ada anak pada saat Dengar. Aduh, Pada Bang. pada saat Musa menerima kitab ulangan, di mana anak di situ? Dia adalah firman. Dia firman Tuhan. Aduh, Bang, saya kasih paham kau ya.
dari bahasa ini susah. Katanya kamu pintar, kamu dibangga-banggakan. Di mana Nabi Musa mengajarkan Tuhan menjadi anak? Aduh, Kau itu, gimana kamu dengarkan berani saya kau menantang pengikut pendeta, agama sedangkan pembodohan saya saja kamu nggak manusia. bisa lawan. Ulangan Gimana sih? 6 nomor Aduh. 4. Kau anggap di situ Ternyata sudah ada kualitasmu anak. itu tidak Mana ada ada anak di situ? kualitasmu. Hei, Tidak ada kualitasmu, Bang Suma. itu kitabnya Yahudi atau kitabmu? Itu kitabnya Aduh. Yahudi atau kitabmu? Di mana Kenapa orang Yahudi beranggapan kita bahwa sejalan? Nabi Musa mengajarkan ada Tuhan anak? Di mana Nabi Musa mengajarkan ada Tuhan anak? Di mana? Pada waktu itu Yesus belum menampakkan. Iya. Kamu ini tahu nggak konteksnya, Bang? Tidak usah. Ya. Udah kau turun. Kau kau ke takut, gereja. kau takut, Buka kau celana takut, pendeta. Cium pantat pendeta supaya kau bisa waras. Hah? Kau membawa kitabnya orang Yahudi, bisa-bisanya kau katakan Ulangan 6 nomor 4 itu ada Tuhan anak di situ. Tuyul. Gimana ini oteng-oteng penyembah dewa ini? Dikatakan Tuhannya 3, tidak percaya. Dia bilangnya 1. Tuhan dewa 3 itu di Kristen. Kau bawa Ulangan, mana ada di situ Tuhan ada 3. Betul-betul lah kalian ini ya. Tadi para penggawamu kubuat mereka luluran tai ayam, kubuat 7 ekor kubuat. Nah, kau muncul lagi satu-satu naik ke sini menghujat poligami, sedangkan Yesus itu adalah manusia yang berasal dari hasil poligami. Kau tahu tidak, Kristeng? Perjanjian lama itu tulisan anak-anak hasil dari poligami. Kalian tahu nggak? Kalau Yakub tidak berpoligami, tidak ada penulis perjanjian lama. Pahan? Kalian pahan? Pahan nggak kalian? Kalau perjanjian lama itu semua berasal dari tulisan anak-anak hasil poligami Nabi Yakub. Kristen mau bicara data, cuy. Kalau bicara doktrin, Kristen jagonya. Wah, halulu dah. Oke, silakan. Kalau ada pasien lagi atau ada yang mau nambahkan dari adik-adik saya dari Islam Muslim, silakan. Ya, mungkin Dr. Natali, mungkin Bang. Tapi kita sapa di sini dulu ya, teman-teman. Perhatikan ya. Saya ingin membuktikan bahwa komal kami ini, komal yang mengizinkan kalian bicara, tapi kami juga tidak mau merendahkan diri kami dengan mendengarkan kalian yang berbicara tanpa dasar ya, tantrum kejang. Nah, selagi kalian masih bisa tenang, kami akan biarkan kalian di komal kami. Jangan samakan komal kami dengan komal kalian. Di sini ada Ukti Natali dan Abu Yastrong. Kita sapa dulu. Ukti Natali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Natali ingin menambahkan? Mungkin menjauh dari perangkat. Abu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Gurunda, Assalamualaikum. Uni semuanya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau ditambahkan mungkin Abu ya? Lanjut dulu. Oke, dilanjut. Kita sapa di sini yang sudah bergabung. Di sini ada wanita tangguh. Ukti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ukti nanti ya, nanti kalau seandainya ada teman Kristen banyak sekali yang di bawah ingin naik, kita naikkan, kita ruling ya, Ukti ya. Oke, siap, Bunda, siap. Ya. Dimraja, Muslim atau non Muslim? Kristen, Kak. Oke, Anda boleh bertanya, belajar kepada kami umat Islam tentang agama Islam, tapi ketika kalian mencoba menjelaskan tentang agama kalian, maka mohon maaf kami tidak diizinkan bodoh untuk mendengarkan begitu saja penjelasan kalian. Tentu kita akan berdiskusi. Silakan ambil posisi Anda, Limraja, sebelum ke Jendrio. Halo, Kristen ya, standby ya. Ya iyalah. Oke, Jendrio standby dulu, saya fokus ke Limraja. Limraja, silakan, ada Bang Zuma di sini, silakan. Anda ingin bertanya boleh, ingin membantah Bang Zuma juga boleh, silakan. Saya mau bertanya, Kak. Arti Isa Kalimatullah itu apa artinya itu, Kak? Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat.
Isa nama orang, kalimah perkataan. Allah Tuhan pencipta alam semesta bernama Allah. Isa manusia yang diciptakan dari kalimat Allah, dari kehendak Allah. Bukan manusia yang lahir dari hasil persinahan seperti tuduhan Yahudi. Itu artinya. Oh, bukannya Isa itu kalimat Allah ya? Ya betul, kalimat Allah. Kalimat itu perkataan, perkataan Allah. Artinya Isa adalah makhluk ciptaan yang berasal dari instruksi langsung Allah, bukan atas prakarsa hubungan suami istri. Tapi dia adalah kalimatullah, ketetapan Allah, perkataan Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah. Itu. Jadi yang masuk dalam pikiranku Bang, ibaratnya contohnya lah saya kan, kalimat saya. Kalau salah kalimat saya yang dipenjara saya, berarti kalimat saya itu sama dengan saya kan gitu Bang. Oh, bukan. Tidak begitu. Kalimat Anda itu yang keluar, perkataan Anda yang keluar dari mulut Anda mengakibatkan huru-hara di mana-mana. Siapa sih yang punya kalimat ini? Siapa yang mengeluarkan perkataan ini? Oh, ini Pak, yang mengeluarkan perkataan ini berasal dari mulutnya manusia yang berkumis, kirinya 13 lembar, kanannya 12 lembar. Andalah yang dicari. Bukan Anda adalah perkataan Anda, bukan. Tapi sesuatu yang mencederai publik itu berasal dari mulut Anda, maka Anda harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda itu. Tapi perkataan Anda bukanlah Anda. Itulah Bang, kalimat saya itu kan saya juga itu Bang, sebagian dari saya. Oh, salah. Anda keliru. Anda keliru kalau kalimat Anda adalah Anda keliru. Coba Anda mengatakan anjing menggonggong. Coba Anda sebutkan itu. Apakah Anda adalah anjing yang menggonggong? Bukan. Coba Anda sebut yang tadi. Ayam menggonggong. Nah, coba. Kalau itu beda itu Bang. Loh, katanya perkataan Anda adalah Anda. Coba Anda bilang, ayam bergonggong. Coba. Saya ingin tahu, apakah Anda benar adalah ayam yang menggonggong? Maksudnya yang tadi itu ibaratnya kalimat kita salah, yang dipenjara kita, berarti kalimat kita itu kan sebagian dari kita. Oh, bukan. Kalimat seseorang mengakibatkan seseorang itu bisa dipenjara karena pribadi baru yang muncul, yang didengarkan orang berupa suara, yaitu perkataan, untaian huruf demi huruf menjadi kata membentuk kalimat dan pesan, menyebabkan ada ketersinggungan, menyebabkan orang melaporkan. Siapa yang memiliki, siapa sumber suara ini? Dicari Anda. Itu bukan suara saya Pak, itu suaranya si Fulan. Anda yang dicari. Pertanggungjawabkan ucapanmu ini. Anda harus bertanggungjawabkan. Tetapi bukan Anda adalah suara. Kalau suara adalah Anda, maka suara itu aja yang dipenjara. Ngapain Anda? Penjarakan aja suara itu. Karena itu yang Anda dengar. Bukan Anda yang dengar. Bukan saya yang Anda dengar. Tapi yang Anda dengar adalah suara. Penjarakan suara itu. Tapi karena suara bukan Anda, maka sumber suara dicari. Anda yang dipenjara. Karena Anda yang menyebabkan. Sama seperti ada orang yang di atas pohon. Di bawah pohon ada orang lagi makan coto. Tiba-tiba dari atas meluncur. Kenapa bukan itu aja yang dihantam pakai balok? Kenapa harus yang sumber yang anggap pakai balok? Apakah Anda ingin mengatakan apa yang keluar dari anus Anda itu adalah Anda? Jawab saya. Berarti yang abang bilang itu tadi sumber yang dicari. Berarti kalimatullah itu berarti kalimatnya Allah. Berarti Allah lah itu. Kan pandai, gitu. Anda pandai. Berarti Yesus itu berasal dari Allah. Sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Dari Tuhan. Bagus, pandai. Berarti kita, Anda, semua, termasuk Yesus, itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, sesuatu yang keluar dari Allah, tetapi bukan Allah. Jadi kalau dibilang rohullah sama juga itu Bang, kayak gitu juga. Yes, betul. Roh dari Allah. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3.
Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Tuh, rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada dalam diri manusia adalah roh Allah. Atau Anda ingin mengatakan roh yang ada dalam diri Anda itu adalah roh Anda? Oh gitu bang ya. Oh iya Bung. Makanya kesalahan Kristen menganggap manusia ciptaan Tuhan itu sebagai Tuhan. Padahal jasadnya, tubuhnya, rohnya itu semua berasal dari Allah. Alam semesta ini berasal dari Allah. Kenapa Yesus diprioritaskan dikatakan dari rohku, dari kalimatku? Karena membantah tuduhan orang Yahudi yang menuduh Maryam berzina dengan laki-laki. Maka Allah mengatakan tidak, kehamilan Maria itu karena berasal dari kalimatku, berasal dari rohku. Aku yang membuat dia hamil, bukan seorang laki-laki sesuai dengan tuduhan kalian. Itu makanya Al-Quran mengatakan itu. Datang Kristen menganggap kalimatullah, ruhullah itu adalah Allah itu sendiri. Tidak. Sama seperti Baitullah, Abdullah. Bukan berarti abdi hamba itu adalah Allah. Bukan berarti bahwa bait itu, rumah itu adalah Allah. Bukan. Tetapi bait atau rumah milik Allah, atau hamba milik Allah, atau ciptaan Allah. Apa yang disandarkan kepada Allah selain gelarnya itu bukan Allah. Hamba Allah, bumi Allah, langit Allah, roh Allah, malaikat Allah. Semua itu artinya adalah milik ciptaan, milik kepunyaan Allah. Jadi kalau pemahaman terkemuka itu kayak mana itu bang? Nah, Nabi Isa alaihissalam dikatakan terkemuka di dunia. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa yang mengguncangkan dunia. Terkemuka. Kenapa dikatakan? Karena dia menjadi pokok pembicaraan sampai hari kiamat. Makanya dia terkemuka. Dia terkenal, tersohor. Itu Dunia akhirat katanya bang. di akhirat. Kenapa dia terkenal di akhirat? Karena satu-satunya nabi yang akan dihakimi di tengah-tengah seluruh umat manusia di hadapan Allah hanya satu nabi saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dia dituhankan oleh manusia. Allah bertanya kelak kepada Nabi Isa, "Hei Nabi Isa, maju kau di sini, berdiri di hadapan seluruh umat manusia." Makultu lahum, dia katakan begini, "Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni?" Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu yang berkepala hitam semua ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Maka Nabi Isa di hadapan seluruh umat manusia berkata, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka. Mereka hanya mengada-adakan saja menyembahku. Nah, itu Yesus Anda lihat dalam Matius 7 nomor 22-23. "Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan kalian menuhankan aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai, enggak pernah aku ajarkan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Apa tolak ukurnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan di hadapan mereka. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Pernahkah aku berfirman, menyampaikan firman sembahlah Yesus? Pernahkah aku mengatakan haramkan Torah, jadikan hukum Torah itu terkutuk? Pernahkah aku mengajarkan jangan bersunat? Pernahkah aku ajarkan jadikan Paulus Rasul? Pernahkah aku mengajarkan ibadahlah hari Minggu? Pernah? Tak pernah. Makanya enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Abang Itu bilang makanya dia tadi. terkemuka. Abang bilang tadi mau dihakimi Isa, tapi Isanya hakim yang adil. Mana yang betul? Yes, Isa hakim menentukan di hadapan Tuhan siapa pengikutnya, siapa hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut. Itu yang dihakimi oleh Yesus. Orang-orang yang mendompleng namanya untuk dituhankan, mendompleng namanya sebagai pengikut, tapi mereka hanya melakukan ajaran pagan Romawi, mempertuhankan dirinya. Makanya Yesus berkata apa? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia."
Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam penjara, di dalam bilik, jangan kau percaya. Tetapi orang Kristen ketika Paulus mengajarkan bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara, malah orang Kristen percaya. Itulah makanya dia datang sebagai hakim, karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Kenapa Kristen terdakwa? Karena dia menggantikan Tuhan yang maha tinggi dengan posisi Yesus yang mereka sembah. Makanya dia jadi hakim. Tapi di hadapan Tuhan justru dia yang dihakimi juga. Hei, apakah kau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Oh tidak. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Saya tidak pernah mengatakan hal yang demikian itu, wahai Allah, wahai Tuhanku. Yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi saya ini bang, tahu juga tanda-tanda hari kiamat bang ya. Yes, Nabi Isa sama sekali tidak tahu tanda-tanda hari kiamat. Nggak ada itu, nggak ada. Baik di Bible maupun di Al-Quran. Allah hanya mengatakan, wahai manusia, kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya adalah sungguh pertanda akan datangnya hari kiamat. Bukan Nabi Isa yang tahu tandanya. Bukan atas dia pertandanya. Oh tidak, Allah menjadikan Nabi Isa sebagai simbol kiamat akan datang apabila Nabi Isa yang diutusnya untuk yang kedua kalinya datang di atas muka bumi. Itulah tanda kiamat akan datang. Bukan Nabi Isanya yang mengetahui tandanya, enggak. Nabi Isa, aku tidak tahu apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Jadi kalau di hari zaman bang, yang datang itu Allah kayak mananya, apa nanti wajahnya gitu, bentuknya Allah gitu. tidak akan pernah datang karena Allah itu bukan makhluk. Yang datang itu makhluk. Sesuatu mendatangi sesuatu. Kita mendatangi Monas karena kita nggak tahu Monas itu kayak mana, maka kita datang. Kita mendatangi Senayan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu Senayan. Kita datang ke sana. Allah Maha tahu. Dia tidak perlu datang karena ilmu pengetahuan Allah meliputi, mencakupi segala sesuatu. Jadi yang datang di awan-awan itu di hari zaman siapa itu bang? Nabi Isa alaihissalam datang menghakimi orang Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku. Siapa yang menolak Yesus sekarang ini? Kristen kan yang menolak Yesus. Kenapa enggak Muhammad yang datang bang? Nabi Muhammad ajarannya tuntas, tas. Tak ada orang yang menuhankan Nabi Muhammad. Ajarannya sudah jelas, ajarannya sudah sempurna. Tapi Yesus malu di hadapan Tuhan. Kok ada yang menuhankan saya nih? Aduh, saya penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Aku mengajarkan Tuhan itu satu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu ajaranku. Bahkan aku mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sementara mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Bahkan kisah para Rasul 4, Yesus dikatakan sebagai hamba yang suci. Galatia 4 nomor 4, Yesus disebut sebagai hamba yang tunduk takluk kepada hukum Taurat. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Kok gitu bang ya? Ya. Kutanya dulu sama saudara, kenapa anak Maria jadi Tuhan di Kristen? Itu dulu. Makanya ia datang. Ini kurang ajar juga ini orang-orang barat ini menuhankan saya. Biarkan aku turun ya Tuhan. Aku habisin kepala mereka satu-satu. Kutanya, siapa yang mengajarkan Anda mempertuhankan Yesus yang lemah dan meninggalkan Tuhan yang maha kuat? Siapa yang mengajarkan Anda? Kenapa lemah bang? Orang dia yang datang di akhir zaman. Jadi hakim yang adil. Dia datang di akhir zaman bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Tuhannya, karena Tuhannya ingin memperlihatkan kepada manusia, hei manusia cupu yang kau sembah selama ini, kuhadirkan di tengah-tengahmu untuk menyampaikan kebenaran risalah kedatangannya di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang ia datangkan kemudian? Baca sekali lagi, baca Yohanes 12:48. Kira-kira ketika datang untuk yang kedua kalinya kepada Bani Israel, apakah orang Kristen kemudian
akan mampu menjawab pertanyaan Yesus? Coba Anda jawab. Itu yang dikatakan Yesus, Bang. Itu bagi orang yang membuat kejahatan. Kan ada itu yang menyebut namanya, membuat mujizat. Nah, itu siapa? Atas namanya. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu siapa? Umat mana itu? Itu oknum, Bang, ibaratnya. Lah kok bukan oknum, bukan oknum. Tanda-tanda tanda-tanda dari buah pengajaran penyesat umatnya. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Bukan oknum, justru nabinya yang dibahas. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu melihat mereka. Buah itu ajaran. Apa buah ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Jadi kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, orang Yahudi, wahai muridku Yahudi, apabila nanti kau melihat ada orang memanggil aku Tuhan di luar Yahudi, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, maka itulah buah dari nabi palsu itu. Nah sekarang pertanyaannya, kasih abang dulu bentar waktu ku pula. Silakan. Waktu Yesus itu datang ke dunia, enyahlah dari hadapanku, katanya itu sama orang yang membuat kejahatan. Memang Kristen itu kan bukan semua yang benar, ada yang dia membuat kejahatan sebagian. Ibaratnya membuat mujizat dia tapi bohong. Gitu. Padahal bagusnya tangan orang pura-pura dibuat sakit. Ada yang berbohong gitu, Bang. Bukan semua. Bukan begitu. Bukan begitu. Karena kenapa? Dan dalam agama tersebut memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bukan oknumnya yang ditebang, tapi yang ditebang adalah pohonnya. Anda baca satu perikop, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya? Pengajaran. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat. Apabila kau menemukan buah itu, tebang pohonnya. Itu Yesus katakan demikian. Di dalam Matius 7:19 dikatakan apa? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik itu apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Itu buah yang tidak baik. Maka pasti ditebang dan dibuang batangnya untuk dibakar api. Baca tuh. Matius 7 nomor 17. Itu betul itu, Bang. Betul itu bagi orang yang membuat kejahatan. Nah, berarti kalau orang Kristen berbuat kejahatan, apanya yang harus dibuang ke neraka? Ya, orang yang berbuat jahat lah, Bang. Batangnya. Baca nomor 19. Hanya ada dua pohon, Bang. Pohon Yahudi, pohon Kristen. Yang mana dua pohon ini yang baik? Pasti ada salah satunya yang tidak baik. Dari buahnya kata Yesus, kau lihat dari pohon yang baik atau yang pohon yang tidak baik ini. Kalau pohonnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka tebang pohonnya, bakar. Itu di dalam Matius 7 nomor 19. Baca satu perikop. Bukan dipilih buahnya, oh ini buah baik, ini buah jahat. Tidak. Kalau kau temukan ada buahnya yang buruk, maka tebang pohonnya, tebang agamanya, lemparkan ke dalam api neraka. Matius 7 nomor 19. Gak ada cerita ini Kristen baik, ini Kristen jujur, ini Kristen bagus, ini Kristen. Gak ada. Pokoknya kalau di Kristen Anda memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, maka agamanya yang harus dilemparkan, ditebang, masuk ke dalam api neraka. Baca Matius 7 nomor 19. Agamanya ditebang. Loh, dalilnya, Bung. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuh. Itu pohon itu manusia itu, Bang. Pribadi salah masing-masing ente. gitu. Yang disebut manusia itu adalah buah. Buah itu manusia, agamanya itu pohon. Buah itu perbuatan itu, Bang. Buah itu perbuatan. Dari buahnya kamu lihat, dari perbuatannya. Perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Ya, perbuatan manusia lah. Perbuatan manusia. Pohonnya? Pohonnya manusia itu. Oh, salah. Salah. Bedakan antara manusia dengan agama, antara batang dengan buah.
buah itu adalah ajarannya, sementara batang itu buah itu orangnya, sementara batang itu adalah agamanya. Itu maksudnya. Agama itu batang, ajaran itu buah. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat buah batang ini bagus atau buah batang ini jelek? Lihat, apabila mereka memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bla 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 bla, maka tebang pohonnya. Jangan sungkan-sungkan. Karena itu menurut Yesus dalam Matius 7:19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka jahanam. Jelas? Diatur. Kapan? Apalagi nih pantat ayam? Kenapa lagi dia? Udah di mute nih. Dibisukan. Bentar lagi. Cala bayi umur sudah 50 belum nikah sampai sekarang. Dicela. Oke, saudaraku. Jadi jelas Matius 7 Anda baca dari data 15 sampai data nomor 23, Anda akan temukan bahwa Kristen ditebang, dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Selesai. Itu pemahaman apa itu? Loh, kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu, itu orang mana? Orang Yahudi atau orang Kristen yang ditemani Yesus berbicara? Berarti yang diselamatkan cuma Islam dong, ya? Jangan berarti dulu ditanya, dijawab. Jelas itu. Tak ada keselamatan di luar Islam, tak ada. Sekarang Yang saya satu tanya dulu. gimana pula itu? Sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya dulu. Surga masuk dalam tanah nabinya, gimana bisa masuk surga? Apalagi umatnya. Orang gila. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Kalau penyembah Allah sudah ada di surga. Siapa? Yesus katamu. Iya kan? Aku akan pergi kepada Allahku, Allahmu. Kemana dia? Ke surga. Yesus menyembah kepada Allah. Nah sekarang yang menyembah kepada Yesus ada nggak ke surga? Mana dalilnya? Ada nggak? Ngadi-ngadi ente semua. Jadi gitu bang. Yohanes 3:33. Yohanes 3 nomor 33. Silakan Anda bacakan. Siapa yang percaya sama anak akan hidup kekal. Anda percaya nggak kalau Yesus berkata, aku harus dikenal sebagai utusan Tuhan? Anda percaya nggak? Kan memang Anda percaya? Allah itu mengutus wujudnya ke dunia. Ya itu mulai ngawur, masuk jurus agama pagan. Anda masuk ke jurus agama pagan. Siapa yang menerima kesaksiannya mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayo, kesaksian Yesus apa? Di mana tertulis? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi Karisteng. Yohanes aja kalah kesaksiannya, apalagi ente. Apa kata Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Sementara Anda bersaksi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Siapa yang ngajarin? Ya kan dibilang bang, ibaratnya Bapa berdiam di dalam aku juga berdiam di dalam Bapa. Berarti Paulus juga Tuhan dong. Berarti Paulus juga Tuhan dong. Kok lari ke Paulus? Lah karena Paulus juga mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Hayo. Gimana dong? Baru Yesus mengatakan. Tunggu dulu, berarti Paulus juga Tuhan. Sabar Bung, sabar. Berarti Paulus juga Tuhan dong? Enggak lah. Loh, 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam diri Yesus telah menjadi bapakmu oleh karena Injil yang kuberitakan kepadamu. Berarti aku dan Yesus adalah satu, karena aku di dalam Yesus.
Paulus juga Tuhan berarti. Gimana dong? Paulus enggak Tuhan lah. Ya, maka dari itu, kalau Anda mengatakan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, ternyata Yesus Tuhan, maka Paulus yang mengatakan dia di dalam Yesus, berarti Bapa yang ada di dalam Yesus, yang dimaksud Yesus itu adalah Paulus, Bapak Paulus. Berarti Paulus ini adalah Bapak. Kan Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kan dia itu sendiri Bapa itu. Barang siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa, gitu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya. Barang siapa meludahi aku, berarti dia meludahi siapa? Itu enggak ada dalilnya, Bang. Loh, melihat Yesus, melihat Bapa, membunuh Yesus, membunuh Bapak dibunuh? Hah? Yakin? Pencipta alam semesta ini dibunuh? Maksudnya Yesus itu Sayonara. apalah apa namanya sebagai manusia, kan dituliskan di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1. Pada mulanya adalah Pire. Pire itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Mana Yesusnya di situ, Bang? Itulah Theos itu menjadi manusia. Itu di data nomor 14-nya. Dan firman Tuhan menjadi daging, bukan menjadi manusia. Menjadi daging, Bang, bukan menjadi manusia. Baru yang paling apa, Bang, kan nyata. Ibaratnya Yesus itu di dunia. Nyatanya? Ibaratnya bukan katanya-katanya, bukan. Yesus nyata sebagai manusia datang ke dunia. Iya memang lah. Siapa bilang tidak? Yesus itu manusia. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus sama seperti makhluk-makhluk surgawi yang datang dari surga. Memang betul. Itu diterangkan di dalam kitab saudara 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Berarti makhluk dari surga bukan cuma hanya Yesus, banyak. Dalil loh, itu dalil. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Ya banyak dong makhluk-makhluk dari surga. Gimana ini? Oke, makasih banyak lah, Bang, ya. Itu aja Siap, dulu. saudaraku. Bisa Ya, besok lagi diskusi. Baik. Oke, makasih, Bang, ya. Makasih, Bang. Makasih, Sehat Pak. selalu. Oke. Sama-sama Bang Limra ya. Buat teman-teman non muslim yang ingin belajar dan bertanya silahkan naik. Saya kasih tempat. Tapi kalau kalian sudah mulai menghujat, tentu kalian tahu bagaimana kondisi room ini ya. Nah, karena kami tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Dalam ranah Undang-Undang 1945, kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia mencerdaskan bangsa. Kami tidak mau mendengarkan begitu saja apa yang kalian sampaikan lalu kami iya-iyakan saja, maka kami bantah menggunakan literasi dan data. Kalau kalian tidak setuju, tidak sepakat, kalian punya hak membantah juga, tapi bawa data ya. Kalau tidak mampu menjelaskan, mendingan bertanya. Karena bahkan bertanya pun kalian banyak gagal. Oh ya, banyak yang di bawah yang antri, teman-teman, izin ya. Saya tidak tahu mana yang Islam, mana yang Kristen pada akhirnya. Jadi mohon yang muslim tidak usah naik kalau bukan apologet. Lagian sudah ada Bang Zuma. Bang Zuma 1 lawan 10.000 pun bisa lah. Ngapain ya naik ke atas? Ukti Natalia aja diam dari tadi ya. Artinya tidak ada nanti manfaatnya teman-teman juga naik ke atas. Kalau mau salam-salam sama Bang Zuma nanti di acara gathering ya tanggal 15 nanti insya Allah di Bandung. Jangan lupa teman-teman ya, sekali lagi saya umumkan. Insya Allah nanti sekitar tanggal 15 setelah 16 acara nanti di Bandung akan ada silaturahim kita dan juga ada materi-materi kajian dari para apologet dari jajaran APII ya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman semua netizen. Nah, jikalau ada yang ingin membantu supaya lebih jalan acaranya semakin mantap, itu silahkan boleh teman-teman untuk berbagi. Ya, saya tidak meminta maksudnya supaya ini dijadikan ini ya penting ya, tapi kalau teman-teman saya ingin bantu nih nanti mana tahu ada apologet yang dari jauh ingin kalian datangkan. Kak saya pada Sugi jauh dari ini nih ya, silakan. Boleh ya Bang Zuma gitu ya, boleh ya. Ini kita enggak minta donasi untuk acara, boleh ya? Boleh ya Bang, izin ya. Nah, Dek, saya bikin kopi juga dulu. Sini ada Dinda Abuya, Dinda Natalia, silakan layani dulu kepas
manusia palsu ini, silakan. Pas manusia Ya, palsu kasih sebelum saya sampai ke Ukti Natali ya, Masya Allah. izin saya sedikit. Sabar dulu Kepas, aku lagi ngomong. Yang ingin misalkannya menyumbangkan sedikit hartanya untuk supaya jalannya acara nanti semakin eksklusif dan teman-teman netizen terbantu semuanya ya, silakan dikirim ke rekening yang nanti minta ke Aki Kores ya. Nah, kemudian kalau ingin membeli skincare-nya Bang Zuma, seperti antum tahu semua bahwa Bang Zuma itu punya produk desain skincare, saya punya produk tas, maka silahkan ingin membantu kami membesarkan usaha kami, silahkan jangan lupa untuk order skincare Bang Zuma melalui adminnya Bang Zuma atau melalui kami para apologet juga boleh, dan membeli tas saya ke saya juga boleh, ke teman-teman yang lain juga boleh order ya. Itu dulu iklan kita ya. Apalagi ya, dan jangan lupa juga teman-teman semua tap-tap layar karena kita akan lanjut diskusi kita sampai nanti teman-teman antri yang Kristen di bawah habis, karena saya minta tolong dengan sangat yang Islam jangan naik dulu ya. Bang Zuma 1 lawan 10.000 itu bisa, tidak perlu teman-teman Islam naik ke atas. Biarkan teman-teman Kristen kita bertanya tentang Islam, biarkan mereka menjelaskan keimanan mereka supaya kita bisa mencoba meluruskan mereka, karena kita belajar. Yang mau skincare di DM saja, bisa DM Sadli, DM saya, DM Bang Zuma, dan DM para apologet, silakan ya. Oke. Lanjut kita diskusi di sini. Ada Kepas. Sebelum ke Kepas, saya minta Ukti Natali untuk speak up dulu. Ada yang mau disampaikan? Ukti Natali, silakan. Belum Uni, belum ada yang disampaikan, nyimak aja dulu. Lanjut. Oke, sekarang kita ke Ustadz Abuya. Silakan Ustadz. Bang Zuma minum kopi campur Masako. Mungkin sebelum ini silakan Abuya untuk menyampaikan, memaparkan dari sisi Islam dulu. Silakan. Silakan Mbak Abuya. Oke, baik, sebelum saya sapa dulu nih. Saya naikkan satu persatu tapi izin ya, biar kita enak diskusinya ya. Maksudnya biar kita tidak terputus materi kita. Kak Nata Sinta, ada yang mau disampaikan Kak? Silakan. Assalamualaikum. Kak Nata. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Juma ya Kak. Karena saya kan Bang dari Zuma lagi keluarga minum kopi, muslim Kak. ya. Saya asli dari Kalimantan Tengah. Silakan ajukan pertanyaannya. Biasanya jawaban saya dengan Bang Zuma sama itu. Silakan. Abang Juma. Ya, Bang Zuma lagi minum Menurut kopi, saya ya, kakakku pemikiran sayang. saya sebagai orang yang sebelumnya non muslim ya. Ini Nabi Muhammad, maksudnya kayak gini. Yesus itu yang disembah orang Kristiani itu sebenarnya kan Nabi Isa kan. Mereka menuhani itu, padahal kan mereka tahu Allah itu ya Allah gitu loh. Kenapa mereka tetap kekeh memuji orang yang memang itu sebenarnya nabi, bukan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Itu jadi pertanyaan aku. Terkadang ya mereka berdebat, padahal sebenarnya tuh cuma satu jawabannya. Sang pencipta itu tidak bisa kita lihat karena dia lebih tahu segala-galanya di muka bumi ini. Karena menurut aku ya, yang dikatakan mereka itu Tuhan Yesus Kristus itu adalah utusan Allah. Umat manusia juga sama seperti nabi-nabi yang lain. Kenapa harus dipermasalahkan? Oke, izin kakak, izin kakak. Itu aja udah cukup kakak. Kak Nata, izin. Kak Nata, izin. Saya ngelek nggak Ukti Natali? Lancar kok, lancar Uni. Lancar. Ya, izin Kak Nata ya. Mohon maaf dengan sangat. Inilah kenapa saya itu lebih cenderung tidak menaikkan muslim. Kalau kakak bertanya seperti itu, ini yang coba kami lakukan Kak. Kenapa kami berdiskusi? Kenapa kami menjadi apologet? Ya untuk itu, untuk mempertanyakan kepada mereka. Nah, kecuali kakak di sini mau mewakili kita juga untuk berdebat dengan mereka, maka saya naikkan. Room ini kan tempat diskusi lintas agama. Ukti Natali adalah seorang apologet
yang sudah secara experience terbiasa berdiskusi dengan teman-teman non-muslim. Maka saya naikkan beliau karena beliau juga bisa dari sisi sebagai seorang mantan Kristen menjawab. Kalau kakak bertanya kepada saya dan Bang Zuma, sebenarnya kan pertanyaan itu juga kita sedang ajukan kepada umat Kristiani. Makanya saya minta teman-teman yang muslim di bawah aja untuk nyimak. Kecuali memang ingin menjelaskan. Gak apa-apa, saya kasih waktu nih, kesempatan nih untuk menjelaskan pemahaman Anda terkait Islam dan juga Kristen secara komparasi nih. Ya, bukan saya merendahkan keilmuan umat Islam yang lain, bisa jadi ilmu antum lebih hebat daripada saya. Tapi sudah peran debat. Ya, jadi kalau ukti di sini mau bertanya juga mempertanyakan itu kepada umat Kristiani, maka dengarkan, disimak di bawah, catat poin-poin yang beliau sampaikan, belajar baru nanti. Karena pertanyaan ukti itu terkait iman orang lain kepada Bang Zuma, gitu ya. Ukti paham maksud saya ya? Biar kita lanjut diskusi dengan non Muslim. Tes. Ukti Natali. Iya ya, aman-aman. Tadi sempat nge-lag tapi kedengaran. Sekarang udah lancar. Ya, Ukti Nata paham maksud saya ya. Makanya saya moderator tolong yang naikin yang kalau bisa pastikan mereka non muslim ya. Karena kalau muslim yang naik, mereka bertanya ke kita juga masih nanya mau Oten sampai sekarang ini 6 tahun kita udah debat-debat ginian gitu. Kita mau jawab apa dong, ya kan? Gitu. Oke Ukti Nata, karena pertanyaan itu juga sedang kami ajukan kepada umat Kristen. Izin ya Ukti Nata. Ukti Nata silakan, saya sebelum turunkan mungkin. Silakan Ukti Nata. Ukti Nata. Ukti Nata. Oke. Izin saya turunkan ya. Mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Jacqueline. Ya, Jacqueline, perkenalkan diri Anda, muslim atau non muslim. Aduh, ini ada musik nih di belakang. Ada dua YouTube yang sedang live sekarang, YouTube Zulkifli M Abbas dan Natalia Iriani ya. Jangan sampai gara-gara kalian bawa musik, YouTube mereka nanti akan dismon dan akan merusak jalannya transformasi transfer dakwah ini ke sosial media. Tolong yang ke sini pastikan Anda tidak berada di wilayah musik. Dan buat yang muslim, maaf dengan sangat. Room ini tempat kita diskusi. Diskusi itu dilakukan oleh orang yang memang sudah punya pengalaman dan ilmu, baik akademis dan experience, otodidak ataupun akademis. Ya, Bang Zuma, Ustadz Abuya, Ukti Natali, ini orang-orang terbiasa ya berdiskusi lintas agama. Oke. Ukti wanita tangguh saya turunkan ya, nanti dikira saya salah pilih kasih lagi ya. Ini kenapa saya dari tadi sudah ini. Kepas, silakan Kepas. Apa yang mau kau sampaikan Kepas? Kenapa umat Islam tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Bangke mulai. Oke, Ukti Natali silakan. Ukti Natali langsung aja udah. Iya, lanjut nih nggak apa-apa. Kepas juga ada membosankan ini bangke. Lanjut nih. Ya Kepas, karena Yesus tidak layak jadi Tuhan. 12 muridnya aja dia tidak mampu untuk membinanya, apalagi membina aku dan seluruh umat ya. Kau bayangkan aja lah 12 muridnya aja 2 aja berkhianat. Kau bayangkan kalau dia dituhankan. Nggak mati aku nanti kalau menuhankan dia. Bingung aku Kepas. Kau bayangkan Kepas ya. Muridnya tidak berkhianat. Dengar dulu Kepas, aku lagi jelaskan. Kalau seandainya aku menuhankan Yesus ya kan, aku buatlah patung Yesus di depan aku. Berdoalah aku ya kan, kayak kalian berdoa. Kalau minta kan kayak gini ya, Yesus kalian minta diginiin. Yesus, mintalah jodoh, kata aku. Ditampar aku sama Tuhanmu nanti. Kurang ajar kau ripa, aku aja gak beristri. Aku aja jomblo katanya kan. Nah, udahlah kalau gitu. Yesus, minta duit. Ditampar aku bolak-balik lagi. Kurang ajar kau ripa, aku aja miskin dulu waktu jadi orang katanya kan. Yaudahlah Yesus kalau gitu aku minta inilah. Tolonglah minta roti seperti yang kau turunkan. Memang kurang ajar kalau memang aku suka aku nurunkan roti itu, udah aku jadikan mamaku punya pabrik roti. Roti Maryam. Dari berdiri sejak abad 1 pertama Masehi sampai 2024. Ya kan? Oh iya juga ya. Yesus apa? Turunkanlah, tolong rubah itu air jadi anggur. Kurang ajar kau kau mau memabukkan orang-orang, jual miras kau. Mau jual miras kau, ditampar aku lagi sama Yesus. Bingung aku lagi. Terus tiba-tiba aku berdoa lagi. Takutnya aku, karena aku perempuan, dia laki-laki ganteng pula ya kan. Udah kau nikahi aja lah aku Yesus, habis kau. Jadi nanti susah kau punya mama tuh, punya istri apa namanya? Jadi punya apa yang didoakan Uni Ripa tadi itu tertulis di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 itu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi apa? Tunggu. Kepas, betulnya Kepas. Diam. Berarti apa yang ada di surgamu Kepas? Nggak ada makanan dan minuman, kurang ajar kali emang Tuhan kau ya. Kenapa? Di dunia dikasihnya makan, dikasih kita makan es krim.
Apa damai? Diam dulu. Aku mau komplain ini surga kau ya. Nih aku komplain surgamu. Diam kau dulu ya Kepas. Ini Tuhan aneh nih. Di dunia dikasihnya makan duren, di dunia dikasihnya makan udang kecap, di dunia dikasihnya makan es krim enak, mantap pun enak sama suami istri ya kan, enak. Tahu-tahu di surga diputusnya kenikmatan itu. Jolim kali Tuhan kau Kepas. Aku mending daripada masuk surga kau. Lebih baik Unirifat tinggal di Dufan. Biarkan aku tinggal di dunia. Ambillah semua orang-orang Kristen, seluruh manusia masukkan ke surga Kristen ya. Aku dibayar pun masuk surga Kristen, nggak mau aku. Biar aku tinggal di dunia, biarkan pohon-pohon ini tumbuh begitu saja, biarkan aku yang buat es krim, biar aku bikin perusahaan es krim untukku sendiri. Nggak perlu lagi aku orang-orang jualan es krim, aku yang buat es krim. Biar aku yang bikinkan buah, biar aku enak aku di dunia. Ngapain aku harus mati masuk surganya Kristen kalau nggak ada apa-apanya di situ? Ngapain aku cuma nyembah Tuhanmu aja? Ngapain capek lah, udahlah di dunia hidupku capek ya kan, kerja banting tulang keringatan, tiba-tiba di surgamu menyembah Tuhanmu aja nggak ada makanan. Lebih baik aku nggak usah masuk surga kau, dibayar pun aku nggak mau ya. Ngapain masuk surgamu Kepas? Apa enaknya? Mau dikali. Surga bukan bicara soal makanan dan minuman. Iya, apa yang ada di surgamu kalau gitu? Mending aku nggak masuk surga kamu. Apa surgamu ada kekurangan lagi? Kita tidak kekurangan apapun lagi. Tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan apa? Kita sudah bergembira, menyembah, memuji-memuliakan bergembira Allah. Apa pula bergembira, memuji-muji? Kau pikir bergembira, memuji? Kalau memang memuji Tuhan itu bergembira, tiap hari, tiap detik kau ada di gereja, Kepas, nggak ada kau di sini? Kau. Kalau memang bergembira memuji Tuhan, kupastikan gereja nggak akan ada yang dijual. Kupastikan gereja itu semuanya orang haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang nggak akan ada lagi orang-orang berjalanan di jalan-jalan karena semua orang akan ada di gereja. Pertanyaanku, kau suka nggak ada di gereja? Apa pertanyaan apa ini? Sekedar Suka informasi nggak kau di gereja? Bahagia nggak kau ada di gereja memuji Tuhan? Sekedar informasi Uni. Kemarin sempat diskusi katanya si Kepas ini, si Bangke ini udah 3 tahun nggak ke gereja. 3 tahun Bangke nggak ke gereja, Bangke Aduh, Natalia, ntar dulu ini masuk YouTube. Jadi janganlah munafik di depan umat Islam nih. Diam dulu. Iya masuk YouTube, Kepas. Dengar penduduk YouTube, dengar penduduk TikTok. Dengarkan wahai manusia-manusia. Si Kepas bilang di surganya nggak ada makanan. Lalu dia bilang tidak ada kekurangan. Hantu belau. Apa yang kurang kalau nggak ada makanan di surgamu? Aku lebih baik aku bertengkar dengan Yesus. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, na'udzubillah min dzalik, dia bukan Tuhan ya. Dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan datang di hadapanku, masuk kau surgaku Ripa. Jambak kau ya kataku. Enak aja kok. Aku di dunia lebih enak makan udang kecap. Aku kemarin. Tiba-tiba kau suruh aku masuk surgamu nggak ada makanan. Gah gue. Tau kau kayak gitu aku lawan Tuhanmu ya. Gak takut aku. Jadi hanya enggak gini loh Mbak Uni Ripa. Uni kita yang beribadah ini hanya sebatas makanan dan minuman rupanya. Roh Bukan, kita gimana? Bukan, tanya dulu sama kau. Apa enaknya surgamu itu? Apa enaknya surgamu itu? Di dunia kalian apa? Kau banyak kerja, diam ya. Dengar ya. Di dunia umat Kristen sok-sokan bilang apa yang disatukan oleh Tuhan menjadi satu daging. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh bercerai. Hantu belau. Di dunia kalian sok-sok nggak mau bercerai, tiba-tiba di surga kalian diceraikan sama Tuhan kalian. Nggak ada lagi laki bini itu. Kelamin kalian pun nggak ada di surga kalian. Tuhan kalian naik ke surga pakai kelamin. Giliran kalian nggak punya kelamin atau punya mungkin nggak berfungsi di surga kalian ya kan? Nggak tahu aku. Nggak terbayang aku. Nggak tahu lagi mana laki-laki mana perempuan. Laki malaikat. Ada nafsu di surgawi, nggak ada nggak lagi. Berfungsi kelamin kau di surgamu. Tidak berfungsi kelaminmu di surgamu berarti. Ini kita bicara nggak bisa berpakai lagi di surga, Uni. Tapi langit baru, jadi bumi baru. Tunggu. Seperti tertulis aku di tanya Wahyu dulu, itu ya, ada langit baru, bumi baru. Teman-teman, aku cuma cari hiburan ya, teman-teman. Aku lagi butuh hiburan aja. 5 menit aja, 10 menit lah ya dengan Kepas. Dengar kau Kepas ya. Kepas bilang nanti kau di surga jadi roh, betul? Buka mic-mu Kepas. Betul? Iya, kan saya bilang roh kita yang harus bukan kedagingan kita. Kalau menjawab itu singkat padat, jauh sampai nggak ada itu. Kau di surga nanti jadi roh, betul? Jawab Kepas. Ya. Jadi roh kau nanti. Nah, ketika kau jadi roh, Tuhan kau aja yang manusia ternyata di surga nanti. Siapa Tuhan aja di surga? Tuhan itu. Lah, Tuhan kau nanti duduk di samping bapaknya. Jadi dia tanya, anak manusia akan duduk di samping bapak. Nah, Tuhan kau bangkit dari kematian itu jadi roh atau jadi daging?
Kalau di sana Uni nggak cerita nafsu lagi seperti di bumi. Aku bertanya, Tuhanmu itu ketika naik ke surga, burungnya, mohon maaf ya, kelaminnya itu ditinggal di dunia, menciut, menguning, mengecil, atau hilang begitu saja, atau masih ada tapi tak berfungsi? Jawab. Di sana tidak berfungsi lagi hawa dan nafsu. Oh, nggak berfungsi. Udah diam ya Kepas ya, udah jawab, makasih jawabannya ya, udah. Kita sapa yang lain dulu. Ternyata menurut Kepas tidak berfungsi di dunia punya Yesus dan tidak berfungsi di surga punya Yesus. Tahu kalian jawabannya ya? Makasih Kepas. Ya. Kita sapa di sini ada user 8876, kita kembalikan ke Bang Zuma. User 8876 muslim atau non muslim? User 8876, inilah akunnya emosian orangnya. Naik kalian ke sini, kalian mute jadi berhala. Kalau kalian mau berhala, pergi kalian jalan-jalan ke gereja Katolik, jangan di sini. User 88 naik tapi di mute. Silakan. Pak user 88 muslim atau non muslim? Bapak user 88 muslim. Ya. Bapak di sini boleh bertanya. Ya, silakan Bapak bertanya. Tapi dijawab sama Bang Zuma ya. Tapi saya tanya dulu. Bang Zuma monitor? Oke, belum monitor ya. Baik. Saya kalau begitu ya, saya sebagai anak angkat kandungnya Bang Zuma akan menjawab pertanyaan Anda ya, karena ilmunya telah diturunkan kepadaku. Ya, silakan. Apa pertanyaan Anda, Pak? Ya, menurut Uni Rifa, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih alaihissalam sama atau tidak? Oke, saya akan menjawab dari sisi Islam. Pertama, kami memang tidak mengenal istilah nama Yesus. Karena nama itu nama fiktif, nama hoax, nama tipuan. Kenapa saya katakan tipuan? Tidak mungkin Uni Rifa berubah di Amerika menjadi Rifos. Tidak mungkin. Tidak mungkin Uni Rifa berubah namanya menjadi Reves ketika jalan-jalan ke Afrika. Nama itu tidak bisa diterjemah. Nama itu tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Rifa walaupun nanti datang ke Amerika tetap Riva. Walaupun orang Spanyol susah menyebutkan dengan Riva, tetap namanya Riva. Lalu ketika Anda bertanya kepada saya apakah Isa dan Yesus itu sama, saya akan menjawab dari sisi bahasa nama dulu. Isa adalah nama seorang nabi yang diutus oleh Allah. Ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang musta'ribah, bahasa yang diarabkan. Lafaz namanya Isa itu eksplisit dalam Al-Quran. Dalam kitab Anda, nama ini berubah dari Yeshua jadi Isau, menjadi Isus, dari Isus menjadi Jesuit, dari Jesuit menjadi Yesus, dari Yesus menjadi Yesus. Entah apa-apa, suka-suka ayah kalian aja kalian ganti nama orang. Kalau namanya adalah Yeshua, ini agak membagongkan. Kenapa? Abraham tidak ada nama sebelum Abraham. Adalah Abraham tidak ada nama. Abraham nama dia satu-satunya Abraham, namanya Abraham adalah dia. Musa itu nama, tidak ada nama Musa sebelum Musa hadir. Tidak ada nama Yakub sebelum Yakub hadir. Semua nabi, tokoh-tokoh Bible namanya itu original. Tiba-tiba ada manusia lahir oleh perawan suci, diberi nama oleh malaikat. Tapi namanya Yeshua, seperti nama Bambang. Yeshua itu sudah ada dalam perjanjian lama. Yeshua bin Nun, Yeshua. Bahkan anehnya lagi, membogengkan lagi. Kalau membagongkan itu di atasnya membogengkan ya. Membogengkannya lagi adalah nama Yeshua ini diberikan oleh malaikat. Ini nggak kreatif banget Tuhan kalian ya. Diberikan kepada Maria. Tiba-tiba dia menjadi Yesus. Yesus. Ya, namanya Yeshua. Coba perhatikan. Apakah ada nama Muhammad sebelum Muhammad hadir? Tidak ada, melainkan ada diksi-diksi yang lemah. Apakah ada nama Musa sebelum Musa hadir? Tidak ada. Ini nama pemberian Tuhan, ya. Maka mencurigakan nama Tuhan, nama putra itu Yeshua itu mencurigakan. Karena Yeshua itu adalah tuduhan. Karena ada orang yang bernama Yeshua atau Yesus Barabas, seorang penjahat di zaman Yesus hidup, yang ternyata dibebaskan demi untuk memasukkan Yesus ke dalam penjara atau menghukum Yesus dengan apa yang tidak dia lakukan. Maka ada kemungkinankah bahwa yang dituduh Yeshua ini sebenarnya ada putra Maryam? Bisa. Karena memang orang Yahudi pada zamannya suka menuduh para nabi sebagai penghujat Tuhan, menuduh Yesus sebagai Baalzebul, menuduh Yesus sebagai ODGJ. Maka kami umat Islam tidak sepakat dengan tuduhan orang orang Yahudi. Nah, maka saya katakan secara nama, secara bahasa namanya Isa Al-Masih putra Maryam.
Tidak ada namanya Yeshua, Hamasya, tak ada. Tidak ada namanya Yesus. Itu dari nama dulu. Sekarang dari tokoh. Tokoh Yesus yang diceritakan oleh umat Kristen dengan tokoh yang diceritakan oleh umat Islam sebenarnya tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Ada kedua agama ini yang memfitnah salah satunya dan memberikan kesaksian yang betul tentang anak Maria. Ya. Nah, dari kitabnya saudara Kristen Bible yang ditulis oleh banyak orang, antara Matius, Markus, Lukas pun tak sepakat menceritakan tentang siapa Yesus. Saya bisa tunjukkan. Kata Yohanes, pada mulanya firman, firman adalah Allah. Dan ternyata itu menurut pengutip kitab Yohanes diterjemahkan, ditafsirkan. Oh, itu maksudnya Yesus. Menurut pengutip Yohanes yang mentafsir Yohanes, si firman adalah Yesus. Nah, kalau menurut si Matius, ya, berdasarkan kesaksian Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bapa lebih besar daripada aku. Antara si Yohanes dengan si Matius aja udah bentrok menjelaskan tentang siapa anak Maria. Maka kami mengatakan kita memang menceritakan tokoh yang sama, tapi perspektif kita berbeda. Dalam Al-Quran itu yang memberitahukan siapa anak Maria adalah pemilik alam semesta, pencipta anak Maria. Tapi yang memberitahukan kepada kalian siapa anak Maria itu adalah jurnalis manusia yang nggak tahu saya apakah betul-betul manusia ini ada dan manusia ini betul-betul adalah yang dimaksud atau jangan-jangan hantu belau, dan kita tidak tahu dari mana dia dapat informasi tentang Yesus ini. Contoh dalam Lukas, kitab Anda, tentang silsilah Yesus. Menurut anggapan orang, Yesus putra Yosef, putra ini, putra itu. Menurut anggapan orang menjadi kitab suci. Anggapan orang menjadi firman Tuhan. Duga-duga belaka menjadi firman Tuhan. Maka saya katakan, apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Yesus dengan Nabi Isa merujuk kepada tokoh yang sama, tetapi perspektifnya berbeda. Kalian memfitnah putra Maria. Kalian katakan dia terkutuk di tiang salib. Kalian percaya dia mati bunuh diri untuk menyelamatkan para penjahat. Dan ini tidak kami imani. Kalian percaya bahwa dia mengajarkan dosa waris yang tak ada tertulis dalam kitab kalian. Maka Al-Quran hadir untuk meluruskan, memisahkan yang mana bercampurnya yang hak dengan yang batil. Karena Al-Quran perintahkan, wala talbisul haqqo bil batili. Kami tidak boleh yang hak dengan yang batil, makanan dengan kucing. Tidak boleh. Maka supaya kami bisa membedakan mana berlian, mana kaca, maka Allah yang Maha Pengasih ini, supaya Anda, saya, Bang Zuma dan semua tidak tersesat, maka Allah, pemilik Rabbul Alamin, pencipta Isa putra Maryam, pencipta mamaknya Tuhan kalian, itu menurunkan alat untuk mendeteksi mana berlian, mana kaca. Supaya berbunyi nanti ting 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 ting, oh ini berlian. Tidak berbunyi berarti kaca. Banyak kali ini campuran kaca dan berlian. Nah, cara membedakannya menggunakan alat. Apa alat ini? Al-Quran. Maka kami sebagai pemilik Al-Quran, pemegang Al-Quran, bisa membuktikan mana berlian, mana kaca, mana teh kotok, mana teh orang, mana yang makanan. Kami kan, sebagaimana kami mampu membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Untuk kalian Kristen yang selama ini bergelimang teh kotoran dan mengaku itu makanan, teh kotok tapi menganggap itu makanan, teh kambing bulat-bulat kalian anggap itu coklat, tanpa bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Kalian kami berikan pemisah. Ini loh brother, ini tai, ini makanan, ini manusia, ini Tuhan. Paham? Nah, ini yang kita lakukan. Jadi pertanyaan Anda itu sudah saya jawab dengan jawaban simple. Kita memang membicarakan tokoh yang sama, tapi perspektif kita berbeda. Kalian menghujat Yesus, putra Maria, kami memuliakannya. Sekian, terima gaji, ditanggapi. Jangan kemana-mana, lanjut. Habis diskusi, tolong beli tas saya ya. Oke. Lanjut. Boleh bertanya lagi? Silakan, tapi saya tanya dulu nih, abang saya udah ada di sini. Bang, bentar dulu. Bang Zuma monitor, masih minum kopi campur mas aku. Ya, baik, lanjut. Oke. Menurut Uniriva, Isa Al-Masih atau tadi disebut dari tokoh kan sama ya, Yesus dengan Isa itu dari segi tokoh atau pribadi sama ya menurut Uniriva. Terus pertanyaan saya, menurut Uniriva yang ada di Al-Quran itu, Isa atau Yesus itu mati dan bangkit atau tidak? Bang, kami ini barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar,
Kami diikat dengan keilmuan. Ustadz Idrus Ramli mengatakan dalam bukunya yang saya baca, kalam ulama bagi kami yang awam ini ibaratkan dalil bagi para mujtahid. Maksudnya, jangan bilang menurut saya. Siapa saya? Siapa saya menurut saya? Menurut saya? Ya, menurut Al-Quran aja. Menurut Al-Quran. Ya, menurut gitu. Al-Quran. Isa atau Yesus nah, saya mau, itu mati dan bangkit atau tidak? nah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, itu jelas. Dia tidak mati dan tidak disalibkan. Saya bacakan dalil Al-Qur'annya ya. Ya. Saya ini mahasiswi ya. Saya diajarkan untuk menyiarkan agama saya, tidak berasumsi liar terkait agama agama saya, oke? Ya. Silakan. Saya sudah jawab itu, dia tidak mati dan tidak disalib. Silakan. Lanjut. Sekarang saya ajak Uni Rifa untuk membaca di surah 19 ayat 33. Tolong dibaca. Sebentar saya bacakan surah An-Nisa dulu dong ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya bacakan terjemahannya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang dibunuhnya, tetapi di sini ditekankan konteksnya, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Sekarang pertanyaan saya, ayat mana yang Anda ingin adu dengan ayat ini? Surah 19 ayat 33. Tolong dibaca. Ya. Anda sudah baca? Sudah baca? Enggak, tolong dibacakan. Ya, saya akan senang sekali membaca Al-Quran. Saya kayak Kristen yang malu kali baca kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma walidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan ayat yang tadi? Nah, itu bukankah Isa Al-Masih pada waktu lahir mati dibangkitkan kembali? Betul. Ya betul lah. Betul kan? Siapa ya? Ada umat Islam yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mati gitu. Berarti bertentangan antara Anisa tadi dengan surah Maryam 19 ini. Nah, inilah kenapa kalian itu tersesat lagi menyesatkan, karena kalian berpatokan ke terjemahan ayat tanpa mau memaknai secara konteks ayat. Contoh gini, dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi dijelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh seperti tuduhan kaum kafir, jahil, Hansip Romawi, tukang pajak cukai ya. Allah membela penghinaan terhadap Nabi Isa ketika mereka mengatakan kita telah membunuh Isa putra Maryam. Wah, kami adalah Hansip Romawi, tentara paling hebat di dunia karena kami berhasil membunuh Tuhannya orang Kristen. Wah, itu tidak terjadi karena Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah mengatakan bahwa kalian tidak membunuh, kalian tidak menyentuh, bahwa Nabi Isa itu disucikan. Itu artinya Nabi Isa tidak dibunuh pada waktu itu. Lalu ketika kau bawa ke hadapanku surah Maryam, ketika Nabi Isa berdoa, ya sekarang aku ganti, aku baca ayat ini. Aku baca ini tiap hari sebagai doa bagiku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini aku berdoa sama Allah nih. Aku ambil kata-kata Isa putra Maryam, aku bacakan kepadaku. Ya Allah, muliakanlah aku waktu aku dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan. Pertanyaanku, aku sudah mati belum ketika aku berdoa ini? Udah mati aku? Hah? Mati aku? Dia aku lagi berdoa, ya Allah, muliakanlah aku ketika aku dilahirkan, dibangkitkan, dan kemudian ketika aku dimatikan nanti, ya Allah, muliakan aku, ya Allah, ketika aku dibangkitkan nanti, muliakan aku, ya Allah, muliakan aku ketika aku dilahirkan, ya Allah. Pertanyaanku, aku sudah mati. Mayat ini yang berdoa ini, mayat, hantu belau, wewe gombel. Hah? Yang berdoa ini manusia bukan? Ya Allah. Nggak, aku tanya dulu, ketika aku berdoa ini sama seperti aku mencontoh Isa putra Maryam nih, aku tiru Isa putra Maryam nih. Ya Allah, muliakanlah aku ketika aku dilahirkan, muliakan aku ketika aku dimatikan, muliakan aku ketika dibangkitkan. Pertanyaanku, udah mati aku? Ya jelas belum, itu kan suatu doa permohonan. Tapi itu ayat itu di Maryam itu kan sudah sesuatu yang sudah terjadi. Pada waktu Isa sudah terjadi. Dilahir, mati dan dibangkitkan kembali. Sudah terjadi?
Ketika Isa berbicara ini, dia mati atau hidup? Nah ini kalian nih umat terjemahan yang Al-Quran itu menyesatkan ini. ditulis, itu kan sudah terjadi. Saya bertanya, Al-Quran ini kalam mati Allah dan dibangkitkan kembali. Ya, kau mau berpolemik sama aku, angkat tema ya. Kalau kau mau mempolemikkan ini, kau angkat tema sama aku, diskusi kita. Dua arah nanti. Aku menjawab agamaku, kau pula yang keberatan. Kalau kau punya antitesis terkait penjelasanku, kau bawa. Tapi kalau kau keberatan dengan jawabanku, itu urusannya sama aku, matilah kau, ya kan? Mau kau menuhankan nabiku pun nggak apa-apa. Jangankan kau menuhankan nabiku, kau tuhankan mamanya nabi pun nggak apa-apa. Masalahnya ketika kau bilang, oh ini tidak sesuai dengan secara bahasanya, linguistiknya nggak jelas. Kau tunjukkan sama aku literasinya, aku pula harus mendengarkan kau yang bukan siapa-siapa, bang. Kau tanya, aku jelaskan. Ketika Isa berkata seperti itu, dia mati atau hidup atau itu mayat yang bicara? Sudah kau jawab kan? Oh dia masih hidup, ya selesai perkara, apa lagi? Nah, sekarang gini, Bang Zuma monitor. Bang. Oh, lagi minum kopi juga campur masaku di panjang. Mungkin 2 teko ini ya Bang, gue minum ini ya. Ya, jadi gitu. Jadi ketika Nabi Isa berkata seperti itu, dia berdoa kepada Allah. Apakah dia akan mati? Betul. Dia akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan. Unik. Waalaikumsalam. Suruh dia nuhanin 2, Unik. Kasih surah Maryam ayat 15 itu. Kasih paham. Ya, surah Maryam ayat 15 kita bacakan ya. Iya, gitu. Surah Maryam ayat 15. Kasih paham ya. Nah, coba kau doakan ini. Iya betul juga ya. Dua Tuhanmu, Yuser. Mau kau tuhankan ini ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu. Kok mirip kali kata-katanya nih. Yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Wah, ini Yohanes Pembaptis. Iya, Nabi Yahya juga begitu kok, sama kayak Nabi Isa. Tuhanin lah satu lagi, sepaket. Aku juga doakan lah. Tuhankanlah aku tadi, aku juga berdoa begitu. Iya, itu coba surah Maryam ayat 15-nya. Bre, tuhanin lah Nabi Yahya sekalian. Wah, dia terdiam. Coba dibuka mic-nya. Nah, gitu dong. Diskusi itu kalau aku santai, kalian santai, aku santai ya. Begitu, kalian bertanya saja, biar kami yang menjawab. Nah, yang Kristen naik, kalian bertanya. Tugas kami menjawab pertanyaan kalian. Tapi kalau kalian berpolemik, mohon maaf, kami itu menguasai kitab kalian. Jadi hati-hati kalian berbicara di sini. Takutnya bukan kalian terguncang, tapi nenek moyang kalian terguncang nanti. Mama kalian yang nonton, malu aku, anak aku nggak bisa jawab itu. Di YouTube siapa anak aku tadi diskusi si Kriston. Di YouTube-nya Zulkifli M Abbas. Apa kata dia? Dibilangnya Tuhan kita mati, tapi berkuasa. Mengkurang ajar anak itu. Terguncang iman mama. Ya hati-hati bicara di sini ya. Aduh, ada yang ngegrol. Ustadz kita tidur. Ya. Aduh, langsung terdiam deh. Langsung terdiam dia, Unik. Udah tahu Nabi Yahya juga dibangkitkan? Kayak mana ini ya? Kenapa langsung terdiam dia ya? 88. Lanjut Ustaz 88. Silakan bertanya, pertanyaan selanjutnya atau ya silakan bertanya selanjutnya boleh, mengelaborasi pertanyaan tadi juga boleh. Menurut Undirifa, siap. Jalan yang lurus itu siapa? Jalan yang lurus itu siapa? Kan setiap kita sholat kita baca surat Al-Fatihah, Istina sirotol mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Menurut Undirifa, jalan yang lurus itu siapa? Terima kasih. Jalan yang lurus itu siapa? Manusia itu bukan jalan, jadi tidak tepat pertanyaannya jalan yang lurus itu siapa. Tetapi mana jalan yang lurus? Maka jalan yang lurus adalah dinul haq, yaitu inna dinna indallahil Islam. Maka jalan yang lurus adalah Islam. Saya kasih tunjuk jalan yang lurus, Isa Al-Masih. Tolong dibaca Al-Jukruf 61. Tolong dibaca Al-Jukruf 61. Ada aja nih, misionaris nih. Kasihan aku sama kalian. Mentang-mentang Tuhan kalian jalan, kalian sama-samain lah. Heran aku kok pengen kali kami menyembah jalan ya. Nggak mau aku nyembah jalan. Aku daripada nyembah jalan, mending aku nyembah Raffi Ahmad. Jalan belum disuruhnya. Az-Zukhruf 61. Az-Zukhruf itu surat keberapa guys? 43. 43 ya. Surah ke-43 ya. Berapa tadi ayatnya? 61.
61. Jalan yang lurus Nabi Isa di sini ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Betul. Isa mengikuti jalan yang lurus. Mengikuti agama Islam yang Muslim. Bukan mengikuti, Karena dia sendiri tidak jalan pernah yang lurus. Ragu-ragu. Jangan diterjemahkan bolak-balik. Nah ini, Isa dia itu sendiri itu jalan pertanda yang hari lurus, kiamat jelas secara setan. eksplisit dijelaskan. Isa Mana? jalan yang lurus. Coba jalan yang lurus mana? Ya, kembali coba kemana dibaca Siratul tadi. Mustaqim ini? Kan gini maksudnya kan di sini maksudnya di sini Nabi Isa berkata kan, dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Jadi dianya Isa, akunya Isa juga gitu. Gitu ya? Dan dia adalah aku. Iya betul kan? Oh begitu ya. Itu memang kalau orang Israel tuh kalau ngomong gitu ganti-ganti dia. Dalam satu kalimat ngomong dia terus berikutnya ngomong aku. Ganti-ganti dia ya. Atau gimana? Atau jangan-jangan aku itu artinya adalah dia gitu, Pin. Atau gimana gitu? Nggak, kita nggak ngerti soalnya kalau emang Yesus itu biasanya kayak gitu ya. Kalau udah ngomong dia ngomong aku. Dianya itu ke aku juga. Nah itu kan di Al-Quran sendiri. Sekarang menurut terjemahan Anda. Ini kan kalau misalnya ngomong dia artinya ada sosok yang lain yang membicarakan tentang dia ini gitu. Misalnya kita ngomong, dia ini suka makan bakso. Nah, yang ngomong itu si dia atau si aku? Kalau misalnya di sini akunya Nabi Isa, dianya siapa? Kalau misalnya dianya di sini Nabi Isa, akunya siapa? Nggak mungkin dia dan aku itu satu orang dalam satu kalimat. Atau mungkin? Nah itu yang saya tanyakan. Lah menurut Anda yang diterjemahkan di Al-Quran itu, yang lurus itu siapa gitu loh? Oke, nah ini lagi buka Al-Qur'annya nggak? Oh saya enggak. Oke, kita baca yang 62-nya ya. Kita lanjut ya, supaya paham ya. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu ayat 62-nya. Sekarang yang 63-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 64-nya Nabi Isa melanjutkan perkataannya. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Itu gimana? Kalau Nabi Isa itu jalan yang lurus, kenapa Nabi Isa itu malah bilang menyembah Allah itu jalan yang lurus gitu? Jadi gimana? Framing Quran itu. Nah, dan itu saya tanya, menurut Anda setelah baca tadi, jalan yang lurus itu siapa gitu loh? Lah kalau menurut Nabi Isa di ayat 63 sampai 64, jalan yang lurus itu menyembah Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Itu kata Nabi Isa. Jalan yang lurus itu menyembah Allah. Nah, menurut Anda, Isa itu menyembah Allah bukan? Iya, ini Nabi Isa bilang begini dia, sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Iya. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa bilang gitu. Terus ketika Nabi Isa bilang gitu, kok malah kitanya nyembah Nabi Isa gitu loh. Nabi Isanya bilang sembah Allah. Kenapa kita malah menyembah Isa? Apa zaman dulu belum ada korek kuping? Yang menyembah Isa siapa? Itu datang pertanda akhir. Oh, enggak menyembah Isa. Oh, alhamdulillah. Iya, betul. Yang betul itu Allah menyembah Isa menyembah Allah, yang betul itu. Karena alhamdulillah. Di Alkitab ya di Yohanes itu juga aku akan datang kepada Allahku. Berarti Yesus itu punya Allah. Jangan keliru. Salaman dulu my bre. Lanjut Unik. Oh iya betul. Auto sadar, mantap. Allah. Kan waktu Yesus di dunia sebagai manusia, dia itu kan menyembah Allah.
Aku diutus. Mantap, Pak Ibri. Jelas kan, diutus kan, utusan kan. Mantap. Sip. Nah, ini utusan. Mantap. Thank you, Sir. Nah, ini ada Kristen juga. Kristen, Yesus itu menyembah Allah, Kristen. Lu harus paham itu dari Bible. Ya. Kalau saya enggak. Allah itu punya 3 sifat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sifat itu. Oh, enggak katanya User. Gua harus percaya yang mana ini untuk iman Kristen ini? Gini, kalau Yesus sebagai waktu keberadaannya di bumi sebagai manusia, itu jelas di situ ditulis, aku sebagai utusan, aku menyembah kepada Allah. Allah jelas itu di situ sebagai manusia, sebagai firman, sebagai manusia yang sempurna dia seperti itu untuk mengajari bahwa kita harus menyembah kepada Allah. Itu tujuan Yesus ke bumi seperti itu. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit kembali, dia kembali ke surga lagi. Dia kembali lagi berupa roh lagi sudah. Karena Yesus waktu di bumi firman yang telah menjadi manusia, setelah selesai misinya untuk misi penyelamatan, ya kembali lagi ke surga. Ya, jadi pribadi Yesus itu sebelum ke bumi sudah ada sebagai roh, makanya ditanamkan di rahim Maryam itu Rohul Kudus. Itu sejak itu jadi manusia, begitu mati dan bangkit kembali ke surga lagi. Oke, kita nangkap itu. Kita nangkap. Nah, waktu kembali ke surga, dia masih menyembah Allah atau gimana? Nah, kalau masih di surga kan sekarang bersama-sama dengan Bapa, kalau kita nyebut ya Bapa. Nah, bersama-sama itu statusnya masih menyembah Bapa atau enggak? Nah, kalau menurut penafsiran saya, ya, karena itu kan suatu pribadi yang satu kesatuan tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau masalah sembah menyembah ini, iya, berarti betul. Allah itu punya 3 sifat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman yang Yesus perkatakan itu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Allah yang langsung berbicara kepada manusia. Gitu Bang, makanya dikatakan Allah sendiri yang berbicara kepada kita di zaman Yesus. Bukan Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi firman yang dari Allah itu yang disampaikan langsung kepada manusia. Oke, jadi Allah punya 3 sifat, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, sifatnya ini menyembah yang memilikinya enggak? Satu, mereka 3 itu adalah satu. Iya, mereka ini 3 adalah satu. Jadi maksudnya gimana? Ada teh manis, ada kopi, ada susu, ketiga-tiganya air, gitu. Tidak, sifat itu satu dari Allah. Karena di Al-Quran Allah punya 99 sifat. 99 nama, Asmaul Husna. Asma 20 sifat yang utama. 20 sifat ya gitu. Nah, maksudnya kalau sifat itu kan nggak berkehendak. Contoh misalnya sifat maha kasihnya Allah. Apakah sifat maha kasihnya ini berbicara? Kan nggak bisa. Apakah sifat maha kasihnya ini mengadili? Kan nggak bisa gitu. Nah, sekarang Allah punya sifat maha adil. Apakah sifat maha adil ini bisa menciptakan? Kan nggak bisa. Apakah sifat maha adil ini bisa mendengar? Kan nggak bisa gitu. Jadi sifat itu contoh kayak misalnya bisa dipastikan. Nah, kalau misalnya lu menyembah, nah iya, kalau misalnya lu menyembah 3 sifat, artinya Tuhan lu kekurangan itu, karena cuma ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana mengasihinya? Mana adilnya, gitu kan? Semua itu sudah mana melihatnya? Dalam firman itulah komplit. Segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Tanpa firman segala sesuatu tidak akan jadi. Nah, kalau misalnya artinya kalau gitu berbeda dengan Islam. Firman itu dalam Islam itu perkataan. Kalau di Kristen firman itu artinya apa dia firman ini ya? Manusia ya? Nah, ya, firman itu adalah sifat Allah itu, salah satu sifat yang utama Allah itu. Roh Kudus adalah sifat itu. Iya. Perkataan ini menciptakan kan gitu. Jadi perkataan ini menciptakan kan gitu maksudnya. Nah, di Al-Quran juga ditulis Isa itu kalimatullah juga kan, sama kan, firman kan, sama itu. Oh, salah, maksudnya gini, contoh ya, kita cek Bible Arab gitu, Nabi Isa itu dibilangnya kalimah juga, dalam Al-Quran kalimah juga. Nah, kalimah ini bukan firman, karena firman itu kalam.
Kalam firman itu kalau dalam Arabiknya. Kalimah itu kata. Kalimah itu kata. Satu kata tunggal kata gitu. Kata dari Allah, kalimatullah, kata dari Allah gitu. Nah, kalau misalnya mau dibilang kalam arti jangan langsung ke inti dong, ayo kita belajar, Kriston. Iya. Kita belajar. Firman itu telah menjadi manusia dan Allah itu yang berbicara kepada manusia. Nah, nanti bentrok sama ini, bentrok sama Musa. Musa di Keluaran 4 nomor 11 juga nanti lidahmu akan kutuntun berkata-kata dengan Firaun gitu. Apa Musa mau dibilang Tuhan juga? Atau sifatnya Tuhan Musa ini? Dari dahulu nabi-nabi dahulu itu dikatakan Allah itu berfirman, tetapi Yesus itu dikatakan aku berfirman. Enggak, maksudnya itu soal apa ya namanya? Itu bahasa Indonesia aja itu. Kalau misalnya kita lihat ke dalam bahasa aslinya disebutnya juga ya wayomer gitu kan, berkata-kata. Tuhan wayomer, siapa? Nabi-nabi wayomer juga gitu kan. Cuma dalam Indonesia aja kalau misalnya orangnya dispesialkan dibilang berfirman, kalau orangnya biasa aja dibilang berkata-kata. Kayak gitu sih. Tapi kita balik lagi ya, tapi Kriston itu sampingan. Yang gua mau pengen tahu itu dari user ini, karena user mengakui ketika Yesus di bumi dia menyembah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus di langit, Yesus ini menyembah Allah atau tidak gitu? Sudah menjadi satu kesatuan pribadi lagi, tidak bisa dikatakan, karena Yesus waktu itu memang keluar dari Allah. Ditulis di salah satu, saya lupa ya, keluar dari Allah dia di Yohanes itu yang pasti ya. Siap. Nah, sekarang gini posisinya. Jadi pribadi pada waktu penciptaan itu kan juga disebut tunggal. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Nah itu kan berarti Yesus ada berperan juga dalam penciptaan waktu itu. Nah sekarang gini user, kembali ke surga jadi satu lagi. Oke user. Nah sekarang gini, Yesus ketika di bumi itu sampai di Gospel Yohanes kan, setelah di KPR ke bawah itu dia sudah di langit atau di sorga. Betul. Matius, Lukas, Yohanes. Nah Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini itu ketika Yesus posisinya di dunia kan gitu ya? Ya, surat yang ditulis betul oleh mereka itu. Nah setelah itu KPR sampai ke bawah itu Yesus sudah di sorga atau di langit, gitu nggak? Oh, itu maksudnya penulisan aja. Kalau setelah Yohanes itu kan berisi surat-surat dari Paulus ya. Nah itu posisinya Yesus di mana tuh? Oh, kalau waktu zaman Paulus surat-surat itu sudah duduk di sebelah kanan Bapa, atau ia yang memimpin Maha Kuasa. Oke, berarti sudah ada di sorga, sudah duduk di sebelah kanan Bapak gitu ya? Iya. Oke, siap. Nah, user ada Bible-nya, Bible cetaknya ada? Oh, saya nggak bawa ini. Coba nggak apa-apa, saya di HP ada. Oke. Silakan dibuka di Wahyu 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. Ini untuk meluruskan user aja nih. Wahyu berapa tadi? Wahyu 3? Iya, nomornya nomor 2. Ayat nomor 2. Iya. Oke, sudah. Silakan. Bangunlah dan kuatlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Katanya bersama-sama. Katanya di sorga. Kok masih ini kan yang ditulis Yohanes ya? Iya itu ditulis Yohanes, tapi itu kan yang ditulis Yohanes ini perkataannya siapa? Di Wahyu 3 nomor 2 itu. Aduh, terdiam. Ya Yesus ini. Selamat datang di kebenaran. Jadi baik di dunia maupun di sorga, Yesus tetap menyembah Allah. Tetap. Nah, mana dikatakan tidak ada kata-kata menyembah, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, iya, kata-kata menyembah secara eksplisit di sini. Sekarang kalau misalnya
Yesus ini tidak disebut menyembah, kenapa dia memanggil Allah? Allahku. Kenapa? Kalau tidak mau disebut penyembah. Pernah nggak Bapak memanggil sesuatu itu Allahku? Pernah nggak Roh Kudus memanggil sesuatu itu ini? Apa namanya? Yang lain lah gitu. Pernah nggak? Enggak. Ya, saya enggak bisa menjawab karena enggak ada ditulis ya di Betul gitu. seperti itu. Cuman yang waktu di bumi aja yang ada Yesus menyebut sebagai Allah. Tapi begitu sudah di surga, enggak ada lagi tulisan yang menyebutkan Allah, menyembah, memanggil, itu enggak ada lagi. Jadi Ya ini Wahyu 3 nomor 2 ini sih, Wahyu 3 nomor 2 ini. Nanti dilanjut lagi di Wahyu 3:12. Itu tumpah-tumpah itu Yesus di sana. Wahyu 3:12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Oh, itu tumpah-tumpah dia. Ini kalau di terjemahan lama dia Allahku Tuhanku maksudnya ya. Jadi Itu gini, ini Wahyu Gimana? ditulis oleh Yohanes pada masa itu. betul. Ya. Nah, pada waktu itu kan Yohanes menjelaskan perkataan Yesus pada waktu masih di bumi. Menulisnya itu. Itu kalau Gospel Yohanes iya, cuma ini kan posisinya Wahyu gitu. Coba kita gini deh, coba kita lihat Wahyu 1 nomor 1 deh. Wahyu 1 nomor 1. Iya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Tuh. Gitu. Jadi bukan Yesusnya sedang di bumi gitu, karena ini wahyu. Yesusnya sudah di sorga ini. Baru dia memberikan wahyu yang dia dapatkan dari Tuhan kepada Yohanes. Itulah kenapa Yohanes mencatat semua perkataan Yesus. Di situ Yohanes tuh bukan menjelaskan, tapi dia mencatat plek-ketiplek apa yang dikatakan Yesus, gitu loh. Ya, kalau ayat ini kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan. Dari Yesus Kristus pada waktu Yesus masih di surga. Tapi tidak semuanya yang ditulis oleh Yohanes itu seperti itu. Kadang-kadang dia mengutip kata-kata Yesus pada waktu masih di bumi gitu. Nah kalau gitu kita bisa lihat, harusnya kita bisa lihat gitu mana perkataan yang sama dari Wahyu dengan Gospel Yohanes. Cuma sepembacaan gua dari Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu nggak nemu itu. Wahyu itu berbeda sendiri, itu perkataan-perkataan baru. Itu janji Yesus ketika dia sudah ada di langit gitu. Kepada siapa? Murid-muridnya gitu. Dan di sini kalau kita sudah berbicara iman, sudah berbicara kitab suci, nggak ada kemungkinan di sana. Karena kita melihat apa yang tertulis, itulah yang harusnya diimani, my bre. Oke, teman-teman. Selamat datang di kebenaran. Mohon pamit dulu, nanti lain kali disambung ya. Saya masih Siap. Nanti dikumpulin aja pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Nanti kita jawab-jawabin, aman. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Sama-sama, semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Amin. Amin. Saya boleh bertanya enggak? Tunggu. Ya. Tunggu Ton. Ikhwan yang di bawah puas nggak? Puas nggak yang di bawah? Puas 1. Puas 2 3 4. Cakep sip puas, alhamdulillah. Kalau pada puas, sok atuh mangga infak sodako fisabilillahnya ke MMCI untuk acara 16 September gitu ikhwan. Karena inilah yang kami lakukan dari kalian untuk kalian ya. Dicek tuh YouTube-nya Gurunda, di sana ada rekeningnya. Oke? Yang untuk datang silakan HTM-nya, yang mau infak sodako silakan sebagian rezekinya. Mantap. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah berkontribusi. Ya silakan Kristen apa? Iya, saya pernah mendengar salah satu hadis ya, Bang.
mengenai jika suara azan dinaikkan, dikumandangkan itu, jinnya itu lari terkentut-kentut gitu, Bang. Ini kan udah kemarin. Ya udahlah, gue pura-pura ini aja lah, pura-pura. Enggak, belum. Enggak, gue ini aja lah. Kita ngulang aja nggak apa-apa. Ada, ya itu di hadis Bukhari ada. Nabi berkata, jikalau suara adzan telah dikumandangkan, maka setan akan berlari sambil terkentut-kentut untuk menutupi suara adzan tersebut gitu. Iya betul. Jadi memang Quran ini disampaikan betul. Betul ya? Ya karena ketika saya pasang headset untuk mendengar azan, kok banyak orang yang menegur saya gitu, baik Islam maupun Kristen gitu. Terbukti benar ya, itu perkataan Nabi Kriston, itu perkataan Nabi. Itulah kenapa kami sangat mencintai Nabi kami, dan kami sangat bersedih ketika Nabi tugasnya sudah berakhir. Karena ketika Nabi tugasnya berakhir, maka tidak lama lagi dia akan wafat. Kami bersedih di situ. Karena apa? Salah satu perkataannya aja lu buktikan sendiri gitu loh, lu membenarkan, ya nggak? Iya betul. Kok itu mata mereka merah, putih, itu menyerang saya gitu. Ya, Unik ambil alih dulu Unik. Ini aku lagi ini video, ada ini video. Abuya Strong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, long time no see. Lagi nggak monitor kayaknya, Bang. Nah, ini ya tuh Uhti Khadijah, ayo dilanjut dengan open cam-nya. Apaan nih dilanjut nih Kriston nih. Bang Kriston apa Bang Kriston? Enggak. Uhti Khadijah bertanya sekarang. Kriston udah nanya tadi. Lanjut. Yang mengenai itu hadis Al-Bukhari ya. Yang nanya. surah azan dinaikkan, itu jinnya lari terkentut-kentut gitu. Tapi memang Bang Kriston, kalau azan itu ya, setan itu ketakutan denger azan. Pengalamanku sendiri waktu aku masih oten, itu di telingaku banyak setannya. Jadi aku kalau denger azan itu aku gak suka gitu. Panas gitu, rasanya gak suka gitu. Benar memang. Tapi setelah berislam, alhamdulillah ya, setan-setannya pergi, jadinya malah suka denger azan. Apalagi azan maghrib kalau pas masalahnya gini. Gitu. Masalahnya begini Mbak Natalia. Saya itu yang pakai headset, saya dengar suara azan, kok orang nyerang saya, baik Islam maupun Kristen. Kok mereka nyerang saya sih? Dari mana mereka tahu saya sedang dengar itu suara azan? Udahlah, kalau bahas ini aja, bahas dalil aja langsung. Tadi kan udah dijawab juga tuh sama Bang Kores. Bukan itu artinya Kristen ada dajalnya, Islam juga ada dajalnya. Mereka tidak selamanya murni kepada Allah. Mereka masih menduakan hati. Sedikit Allah, sedikit dajjal. Udah nggak usah ceramah, nggak usah framing, itu nggak ada datanya. Sekarang aku pengen tanya nih ke kamu ya. Kan secara data ya kebenaran dalam Quran. Itu udah selesai. Buktikan itu udah kebenaran selesai. dalam Quran. Kan nggak ada datanya. Omonganmu kan klaim kosong, nggak ada data. Karena aku mau nanya nih ke kamu. Saya buktikan apa itu jin-jin yang lari ketika suara azan dinaikkan. Saya buktikan itu betul. Artinya saya menghargai Quran itu berkatanya betul. Terus ngapain? Iya terus ngapain kamu malah mempermasalahkan cerita kamu yang orang mata merah mata putih segala apa-apaan itu? Udahlah, sekarang kita lanjut bahas yang lain ya. Sekarang gantian. Sekarang aku nanya ke kamu. Kamu kan tadi udah nanya Bang Kores, sudah dijawab ya kan? Sekarang aku balik nanya. Nah, kamu itu kenapa? Yesus itu udah jelas-jelas dia hamba Tuhan. Kenapa kamu jadikan dia Tuhan? Marah dong Tuhannya, hamba mau jadi Tuhan, ha? Iya, Allah kita itu punya 3 sifat, Mbak. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya tidak bisa dilihat. Namun untuk menyatakan dirinya adalah utusan, ia harus menjadi manusia. Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Baru mereka tahu bahwa oh iya Firman itu benar-benar ada di bumi, di dalam diri Yesus. Ya, tetapi setiap perkataan Yesus bukan Yesus yang berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah itu sendiri yang berkata-kata kepada kita manusia. Dahulu Allah masih berkata lewat para nabi, tetapi saat ini Allah langsung berkata-kata dari
kepada manusia, gitu bang. Begitu. Iya udah nggak usah khotbah. Terus kenapa? Secara tekstual aja jelas Yesus itu hamba Tuhan kan. Kamu mau bilang Allah itu pribadi inilah pribadi itulah, tapi Yesus itu statusnya dia Tuhan atau hamba Tuhan coba? Kita perjelas dulu nih statusnya. Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Kalau dikatakan ia hamba, ada ia utusan, ada dia firman, ada dia pintu, ada dia kebenaran, ada dia waktu dia jalan, hamba, ada- iya memang waktu dia hamba, waktu dia hamba Tuhan itu jadi Tuhan siapa? Ya, Dia Tuhan menghambakan Allah, diri kepada satu siapa? Firman dan Roh Kudus itu masih satu, tapi fisik manusia dikatakan dia sebagai hamba karena dia mengambil menjadi daging. Iya, waktu dia Menjadi hamba, manusia, dia dikatakan menghambakan diri manusia kepada sebagai siapa? hamba. Waktu dia hamba Tuhan, dia Iya, menghambakan dia- diri kepada Tuhan yang itu mana? adalah, jangan disatukan dulu. Firman itu bukan dari manusia, firman itu dari Allah, Roh Kudus dari Allah. Aku nggak Semua itu adalah nanya satu. firman Babang. Aku tuh Iya, nanya, makanya. waktu Yesus hamba Tuhan, coba jangan kesurupan, tenang dulu. Aku tuh nanyanya pelan loh, dan pertanyaanku tuh mudah. Ya, dengerin. Waktu Yesus hamba Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Dan Yesus itu menghambakan kepada Tuhan yang mana? Karena dia tertera sebagai hamba Tuhan. Dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Iya, ia menghambakan diri supaya semua manusia itu juga menjadi Saya hamba nggak untuk nanya Tuhan. supaya apa. Saya nanya dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Siapa? Kok supaya? Jangan jadi anak kecil gitu. Jangan jadi anak kecil gitu. Loh, aku memang masih kecil. Jawablah pertanyaan anak kecil ini. Waktu Iya, Yesus menjadi hamba Tuhan, dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Siapa namanya? Bukan supaya. Saya nggak nanya supaya. Setiap manusia wajib beribadah kepada Tuhannya, yaitu dia sendiri. Tuhannya dia karena siapa? menjadi contoh. Firman Tuhannya itu dia menjadi contoh siapa? sebagai setiap manusia karena dia menjadi manusia. Iya, dia Kalau tidak punya mencontohkan. Tuhan, dia Dia itu sendiri. Dia itu firman Oh, dia yang menjadi ateis. manusia. Oh, dia nggak punya menjadi Tuhan, contoh tapi hamba kepada Tuhan. setiap manusia. Dia nggak punya Tuhan. Berarti dia waktu hamba Tuhan tuh cuma pura-pura Kalau jadi dia hamba. mengambil rupa seorang hamba, Allah mengambil rupa seorang hamba, ya tentunya manusia itu adalah manusia dan menuhankan Allah. Tapi dalam berarti dia konteks ini, berarti dia Yesus itu menuhankan Allah firman nggak? yang menjadi manusia. Khotbah lagi. Ia wajib mencontohkan untuk setiap manusia harus menyembah Allah melalui Yesus. Harus menyembah Allah. Berarti Yesus itu nyembah Allah. Berarti dia hambanya Allah. Oh tidak, dia itu memberi contoh kepada kita manusia. Berarti Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Kok Tuhannya siapa? Katanya menyembah contohkan menyembah kepada Allah. Terus dibilang berarti Tuhannya Allah. Enggak, ini gimana? Berarti Tuhannya siapa lagi? Yesus bertuhan nggak sih? Yesus bertuhan nggak? Tanya kok. Pura-pura Dia nge-mute. adalah firman Bapa, firman dan Roh Kudus adalah satu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan. Oh, berarti nggak berpisah. Berarti Yesus juga Tuhan. Berarti Yesus Iya, Bapa dia juga. adalah firman. Sebelumnya dia adalah firman yang menjadi manusia. Tubuh firman ini adalah manusia seperti Berarti kita. Yesus- Dia mau menjadi berarti Yesus- manusia. Allah itu menjadi manusia. Oh, Allahnya jadi manusia. Berarti Yesus ini Allah juga. Iya. Firman menjadi manusia, berarti ada pemisah gitu. Oh, ada Dia pemisah mau apa enggak sih? berbicara Gimana sih? seperti kita manusia, sehingga ia harus menjadi manusia. Bentar-bentar, statusnya dijelasin dulu. Allah menjadi manusia. Ini berarti Yesus manusia itu Allah juga. Iya, firman itu menjadi manusia. Berarti Firman itu adalah Allah itu sendiri. firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Yesus itu Allah itu sendiri dan Allah itu menjadi manusia. Berarti Yesus ini kemanusiaannya adalah Menjadi Allah itu manusia, sendiri. artinya berubah dari Allah menjadi manusia, artinya perubahan, tetapi Allah tidak berubah sedikit pun. Oh, berarti loh tadi katanya berubah tapi tidak berubah sedikit pun, gimana sih maksudmu? Tidak ada kalau firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya itu Tuhan atau bukan? Allah atau bukan? Firman Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Firman itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Oh, berarti firman-Nya itu Allah Bapa, Roh Kudus, satu kesatuan menjadi manusia yang namanya Yesus, Kembalilah kepada begitu. Kristen, ya. Kembali Anda kepada Kristen biar Anda mengerti.
Kalau Anda Ngertiin mungkin dulu tidak lah. mengerti, maka Anda Nggak paham kamu pikir saya beli kucing dalam karung gitu, beli kucing dalam karung aja nggak mau, apalagi milih Tuhan. Iya, cuma Ini akal manusia Anda aja. Saya lihat itu Anda akal. udah nggak usah nerawang, nggak usah ngahalu, nggak usah ngahalu. Oke, kita clearkan ya, berarti ya udah, berarti clearkan ya. Ini saya mencoba mengikuti penjelasan Anda loh. Saya Berarti mau hari Jumat, saya mau cuci dulu. Jangan Saya mau kabur. antar pakaian ke laundry. jangan kabur, Nanti kita bentar. Jangan kabur. Enggak boleh kabur. Enggak boleh kabur, boy. Padahal tadi aku ngikutin kamu loh. Katanya, berarti kan Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan itu jadi satu kesatuan. Ini kenapa sih? Kenapa sih kok kabur? Jangan kabur. Loh. Aduh. Kok kabur sih? Katanya anak kecil, aku terbirit-birit sama anak kecil diskusi, babang. Parah. Gimana Uni? Pasiennya kabur ini Uni. Kabur ya Kriston niki, kucluk ya. Udah jauh muter-muter, semua dijadiin satu ke Yesus. Belum selesai. Udah ngibrit terbirit-birit. Ini pejuang nih Islam apa Kristen? Pejuang perintis receh, Islam Kristen. Pejuang. Aduh. Kenapa ini? Kenapa nggak jawab sih? Pejuang. Pejuang Kristen apa Islam? Pejuang agama apa? Pejuang, ini ngeripot atau apa sih? Kok diem-diem aja sih di atas? Ini gimana ini Uni? Ini tamu-tamunya. Islam Kak. Oh Islam, iya. Ada yang mau disampaikan? Enggak sih, cuma ya mari semangat terus. Muslim Indonesia, apologet Indonesia. Ada acara di Bandung, datang nggak? Oh enggak, kayaknya nggak datang kayaknya Bang. Aku nggak datang. Belum tahu lah, insya Allah sih, tapi kayaknya sih enggak. Turunin Kak. Iya, ini aku bukan moderator nih, siapa yang bisa nurunin nih? Ya udah tak turun sendiri. Oh iya, makasih ya Pak Pejuang. Waalaikumsalam. Nafiri noise, woi. Nafiri noise, woi. Dewa Ruci, keluar dia. Lord Nafiri, Lord Jare. Nafiri, Babang Nafiri. Nafiri, kenapa ini coten-coten ini naik kok jadi berhala, nyemplung ember lagi sekarang tuh kan nyemplung, gak bahaya tak? Halo. Ya halo juga. Ya halo. Ya Bang ini Nafiri. lagi pada ngap. Sinyalmu lagi gangguan nih. Sinyalmu merah Babang. Bermujizat dulu lah Bang Nafiri, mana nih sinyalmu kok hilang? Kak Edelweiss, assalamualaikum. Kak Edel, assalamualaikum Kak Edelweiss. Mana nih Kak Edelweiss ini? Pada diem-diem. Iya, jadi belum ada ya. Uni di bawah belum ada teman-teman Kristen lagi ya. Jadi tadi ya. Aku tuh makanya tuh ngejar si Kriston tadi ya. Teman-teman di sini nih kalau ditanyain tentang ketuhanan gitu ya. Mereka kan bingung bulet, apalagi ditanya, Yesus itu punya Tuhan atau enggak? Statusnya hamba Tuhan. Tapi begitu nekat ngomongnya Yesus enggak punya Tuhan, ini berarti Yesus ateis. Tapi selama ini dia doa ngapain? Apakah dia pura-pura berdoa? Apakah dia mencontohkan itu cuma sekedar acting atau gimana gitu? Kok dibilang semua satu kesatuan, sedangkan Yesus itu aktivitasnya di bumi kita tahu sendiri, aktivitasnya manusia banget. Masa Tuhan kayak begitu? Anidar. Siang, Anidar. Aduh, kok suara anak kecil nangis lagi nih?
Guru-guruku udah monitor kah? Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Belum. Nggak tahu. Nggak tahu, halo. Nggak tahu. Ya, halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma nyapa-nyapa aja Kak. Sehat-sehat selalu ya, pejuang-pejuang Islam. Amin. Ya udah ya Kak, cuma gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Sabar Kak. Ya biasanya kalau naik-naik nggak ngomong itu ya. Bingung gitu. Ayo mana nih teman-teman Kristen nih yang mau naik nih? Bang Abuya monitor. Mau naik Mbak, ayo yang mau naik teman-teman Kristen ya yang mau naik ya, ayo kita diskusi. Kita mau nanya-nanya aja juga di sini banyak guru-guru ya. Mas Z. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aduh jangan pakai musik ya, kita lagi live YouTube Kak. Ya ini kapan subuh? Ini mau nanya Mbak, Kristen itu berdoa gimana? Berdoa apa? Apa? Kristen berdoanya gimana Mbak? Gimana? Ya ini sepengalamanku ya, karena kan teman-teman Kristen nggak ada yang naik sini, sebenarnya yang berhak menjawab kan teman-teman Kristen. Tapi di sini aku jawab karena menceritakan pengalamanku ya. Dulu berdoanya ya ke Yesus. Waktu aku masih Kristen gitu, berdoanya ke Yesus. Kalau ke gereja ritualnya itu ibadahnya ada nyanyi-nyanyinya, dengerin khotbah, nyanyi-nyanyi terus pulang gitu. Oh gitu. Ya udah itu aja yang aku tanya Mbak, aku turun. Ya makasih ya Mas Z. Ya, assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Tetap semangat Amin. Mbak. Insya Allah. Jaster, siang Jaster. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jaster. Muslim ya? Muslim, Kak. Iya, apa yang mau disampaikan nih? Teman-teman Kristen habis kah di bawah ini? Nggak ada teman-teman Kristen nih? Nggak ada sih, Apa Kak. Bang yang mau disampaikan? Tadi diundang Oh iya, izin turun dulu ya. iya Bang, makasih ya Bang ya. Oh, Uni udah jadiin aku moderator nih. Ntar aku coba naikin satu-satu ya. Teman-teman Kristen ayo yang naik, yang muslim-muslim nanti dulu ya. Kita cari teman-teman Kristen dulu ya. Nizar. Nizar. Halo Nizar. Semua pada takut Mbak. Jangan takut lah. Nizar turun. Mana lagi nih? Kita lihat. Bentar. Mana yang Kristen? Ian coba naik. Ntar aku naikin dulu. Aduh. Kak Ian ini lagi ngapain nih suaranya kok gitu? Ya. Ya, Islam apa Kristen Bang Ian? Aduh suaranya. Bentar. Ya. Halo, Kak. Ya, Islam apa Kristen? Aduh, Bang Ian. Siapa sih yang noise ini? Bentar. Halo. Bentar. Coba di mute dulu. Oh, Bang Ian yang noise ya? Bang Ian noise. Islam apa Kristen Bang? Islam, Kak. Iya, izin turunkan dulu ya Bang ya. Noise juga ini enggak enak. Bentar. Bang. Dibenerin dulu ya Bang ya. Nanti kalau udah bagus ya perangkatnya ya bisa naik lagi kalau udah nggak noise. Maai. Dibenerin dulu ya Bang ya. Nanti kalau udah bagus dia perangkatnya ya bisa naik lagi kalau udah nggak noise. Doubling.
Maai. Aduh, kenapa lagi nih? Kenapa ini? Kenapa ini begini? Teman-teman kalau naik kondisikan ya, jangan membuat keberisikan ya, tolong ya. Bentar. Siapa lagi ya aku naikin ya? Teman-teman Kristen nggak ada kah ini di bawah ini? Zuliuni, coba nih aku naikin. Zuliuni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, Mbak. Iya, ada yang mau disampaikan. Mau ngomong gini aja, Mbak. Apa namanya? Malam tadi ada yang bikin akun palsu Bang Zuma, sahabat Bang Zuma itu. Orang tuh pada macam, saya terkejut kan. Saya ingat Bang Zuma juga. Lepas itu saya dengar-dengar, ini kok lain pula ini cara-caranya, kenapa Nabi Muhammad memperbolehkan yang bukan-bukan gitu. Lepas itu Allah mengizinkan. Iya. Terus saya langsung, rupanya saya tengok-tengok. Udah biasa itu banyak oten-oten itu. Iya udah banyak itu Kak Zul, oten-oten itu memang gitu. Jadi ngebajak gitu ya, bikin akun-akun palsu gitu dengan komal-komal palsu. Iya semuanya nanti nama-nama apologet Islam itu nanti dimasukin ke situ terus bernarasi. Itu udah biasa mereka fitnah. Kalau nggak fitnah mungkin kurang kali ya kebahagiaan mereka ya. Yang oknum-oknum itu ya nggak semuanya. Ya tapi nggak tahu lah banyak yang kayak gitu. Itu Mbak, saya dengarnya pun pertamanya saya dengar macam saya serius, terus lama-lama kalau kenapa aneh ini lain macam aja, jadi itu saya kalau yang kayak gitu di Aduh, sinyal gue merah ya? Iya Mbak, nggak dengar suaranya Mbak. Iya, kalau akun-akun kayak gitu di ini aja, di report atau diblokir aja gitu. Oh, tapi saya mau naik, tapi mereka tak naikkan. Nggak usah. Ya sudahlah, saya cari Bang Juma yang asli aja. Nggak usah ramaikan komal-komal itu, anak-anak binatang itu, anak-anak domba itu nggak usah diramaikan. Macam tadi kan Mbak, Komal Agatha tadi kan, dia versi macam Islam lah, dia buat katanya di gereja pakai sangtoa begini-begini, dia sindir-sindir lah tentang Islam. Iya Kak Zul. Iya Kak Zul, izin menurunkan dulu ya Kak Zul ya, nanti biar kita bisa diskusi dulu, nyari teman-teman Kristen untuk diskusi ya Kak Dengar Zul. suara Mbak. Izin menurunkan ya Kak Zul. Kak Zul izin menurunkan dulu ya biar kita bisa diskusi sama teman-teman Kristen. Makasih banyak Kak Zul informasinya. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum. IRH. Iya, terima kasih. Ya, IRH Kristen atau Islam? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gimana Islam ya? Ada yang mau disampaikan? Salam saya menunjukkan adalah khas. Ya Bunda. Saya boleh menyapa terus turun ya Bunda. Mohon maaf. Saya menyapa dulu. Ya, untuk Ummuna Uniripa Ustazah Doktor. Boleh saya menyapa host Ummuna Uniripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Uni lagi nggak monitor mungkin. Oh iya, iya untuk pelungguh nih, untuk Bunda Natalia Iriani ya Bunda. Iriani ya. Salam kenal, saya IRH dari NTB. Ya. Iya, makasih ya, Bang. Ya, terus untuk Bang Zuma sama yang mana ya, saudara kita Muslim ini? Yang mana? Kalau Perah Istar bagaimana? Ini Muslim semua ini di sini, Bang.
Kita belum ada Oh, teman sedang Kristen. iya. Iya, Untuk ini guru-guru saudaraku, saya. untuk saudara-saudaraku Muslim semua, salam kenal dan salam berjuang untuk Islam, jihad fisabilillah. Oke, itu saja sih Bunda. Mohon maaf kalau dinaikkan barusan ya. Kalau mungkin mau memberikan oten-oten silahkan, tidak apa-apa. Kalau misalnya saya mau diturunkan tidak apa-apa. Iya, makasih banyak ya Pak Irha ya. Diturunin ya. Oke. Terima Assalamualaikum. kasih banyak Bunda. Saya menyimak dari bawah dan tidak apa-apa. Siap ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teddy, Pak Teddy, Buku, kalau buku mah bukan yang hitam buat bilik. Pak Teddy. Yuk, abang berapa? Mau yang bening. Teman-teman Kristen minta permintaan ya, teman-teman Kristen ya. Yang Muslim nanti dulu aja ya. Pak Teddy. Pak Teddy. Iya, kita butuh hiburan ya, Kak Abah Unang. Kita butuh hiburan nih, teman-teman Kristen mana? Ayo naiklah. Kita butuh hiburan. Beritakanlah Ten, Injil ke seluruh makhluk Ten. Ayo mana kalian? Naik. Pak Teddy, selamat siang. Pak Teddy. Pak Teddy, mic-nya dibuka dulu Pak Teddy. Siang Pak, ada yang mau disampaikan? Islam atau Kristen? Baik, terima kasih Pak Teddy, izin menurunkan. Mana ya? Tapi memang sekarang mereka langka ya. Tiap hari ada aja yang mualaf ya, dengerin diskusi-diskusi kayak gini ya. Tiap hari ada aja Bang Zuma mimpin syahadat. Ada aja nih ya. Lalu nih coba nih kita naikin nih lalu. Ya, Iya, siang. Agama apa? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Lalu? Mau nanya Mbak, hukum tato dalam sholat itu gimana ya? Aduh, saya mau alah Bang, nggak bisa jawab jelasin itu Bang, tanya sama Ustadz aja. Ini nggak tahu nih guru-guru nih monitor apa enggak. Ini kita lagi diskusi lintas agama Bang. Oh. Cari teman-teman yang Kristen Oke lah, aja dulu. Nanti Oke, ke gitu, komal-komalnya Ustadz aja ya Bang ya, yang sedang kajian ya Bang ya. Iya, makasih ya Bang Lalu, izin menurunkan. Iya, ini bukan room kajian ya guys. Ini kita room diskusi lintas agama ya. Yang Kristen coba, yang Islam jangan dulu dong. Yang Islam jangan dulu minta naik gitu loh. Aduh, aku bingung loh ini banyak yang minta permintaan tapi nggak tahu nih Kristen yang mana. Yang Islam jangan dulu dong. Yang Kristen aja ya. Yang Kristen aja. Yang Kristen coba yang Kristen. Yang Kristen ya. Nanti kalau aku naikin aku terima, ternyata Islam nggak tahu juga lah kalian ini Islam atau apa. Minta yang Kristen yang naik kok, yang Islam yang naik. Yang Kristen ya teman-teman, yang minta permintaan tolong yang Kristen aja. Nih coba aku naikin. Nanti kalau Islam langsung aku turunin ya. Nggak usah ngomong, udah langsung turunin dah kalau yang Islam. Aras? Ya, halo. Ya halo, Kristen apa Islam? Kristen. Agamanya apa? Oh Kristen. Baik Bang Aras, ini tadi kami diskusi dengerin ya tadi dari awal ya. Enggak, baru gabung. Oke, baru gabung. Kristen apa Bang Aras? Protestan. Baik. Gimana Bang Aras mengenai Kristen Protestan, Tuhannya ada berapa? Satu. Namanya Tuhan Yesus. Oh Yesus. Berarti Bapa bukan Tuhan ya? Bapa ketika di surga. Ketika di surga, maksudnya Bapak ketika di surga itu apa? Bapak itu Tuhan atau bukan Bang? Hah? Jangan malu-malu Bang. Bapak itu siapa? Iya. Tuhan juga atau bukan? Tuhan satu. Namanya Yesus kan katanya tadi. Ya, waktu di surga kan
Allah, ya kan? Dia jadi manusia itu jadi manusia Yesus. Waktu dia naik ke surga, ditinggalkan Roh Kudus. Oh, berarti berubah-berubah gitu. Dulu di surga. Jadi sebelum Bukan Maria berubah, melahirkan karena anak. karena kan ini apa namanya? Oh, berarti kalau Yesus ada, Bapak tetap ada. Hah? Kalau Yesus waktu di dunia, waktu Yesus sudah lahir, Bapak tetap ada di surga. Enggak, seakan-akan karena dia menjadi manusia. Seorang Seakan-akan manusia kan gimana? punya bapak, punya ibu. Waktu Yesus Untuk baru menebus lahir. manusia itu kan dia seakan-akan dia Coba punya jangan bapak, seakan-akan, Bang. Jawab yang pasti itu loh, Bang. Jangan ngehalu-halu Pasti, seakan-akan pasti. gitu loh. Jadi istilahnya dia apa? ke dunia itu kan tidak mungkin muncul datang gitu aja. Mesti dia harus kalau menjadi manusia itu kan dia punya bapak, punya ibu. Berarti yang saya tanya gini Dan ya. lahir Waktu dari Roh Yesus Kudus, lahir, kan? oke, Lahir berarti dari waktu Roh Yesus Kudus, bukan dari lahir, bukan dari hubungan iya Yusuf saya dan tahu, Maria, kan? saya tahu, Pak. Waktu Yesus lahir di bumi, ya kan? Waktu Yesus lahir nih, itu Bapak itu Ya, kan ada juga muter-muter apa ini enggak ada? mualaf kan? Host ini mualaf kan? Udah ngerti Iya, saya lah. mualaf. Kenapa? Ya udah ngerti lah, ngapain ditanya? Oh, berarti nggak mau ditanya? Bukan nggak boleh ditanya. Jadi aturannya maksud saya si host ini kan udah ngerti. Si host, kalau hostnya Uniriva sih, aku bukan hostnya. Aku cuma sorry, temen sorry, aja, tim hore di apa sini. sih? Tim hore. Makan ini ya. Kenapa? Kenapa ini Kenapa? kan? Kenapa memangnya? Nggak boleh ditanya Iya, kan? maksudnya Kalau kan- aku dulu kan- pernah Kristen terus aku nggak boleh nanya. Iya, maksudnya udah paham lah ya waktu jadi Kristen kan? Oh, berarti pemahaman saya betul ya? Oke. Kalau pemahaman saya betul, langsung saja saya bertanya, kenapa kamu menuhankan hamba Tuhan? Bukan hamba Tuhan, Oh, bukan. Berarti Yesus bukan hamba Tuhan. bukan. Oh, bukan. Salah berarti ya? Oh, Iya, pemahaman ada saya saat salah ya? waktu dia jadi manusia menjadi hamba, tapi dia tetap Tuhan. Loh, Itu salah. dia tetap Tuhan. Penafsiran. Oh, berarti kalau saya menafsirkan Yesus itu hamba Tuhan, saya salah Dia kan jadi menafsirkan ya? jadi manusia itu kan manusia ini kan jadi hamba. Ya berarti Yesus waktu jadi manusia, dia hamba, dia menghambakan diri kepada siapa? Waktu jadi manusia hamba, tapi Oke. ketuhanannya masih melekat bersama-sama. Waktu dia jadi manusia, memang dia nggak manusia. Setauku dia dari dulu manusia deh, Bang. Kapan dia bukan manusia? Dia dari surga turun ke bumi. Manusia apa bukan? Dari surga ke bumi. Iya, dia munculnya manusia apa monyet? Manusia kan? Enggak, awalnya dia Tuhan. Oh, awalnya dia Tuhan. Tuhan, ya. Terus saat dia jadi manusia, dia jadi hamba. Ya jadi hamba karena dia Enggak karena. Saya nanya, waktu dia menjadi manusia, dia kan hamba. Dia menghambakan diri kepada siapa? Ya, kalau manusia itu saya mau tanya, kalau manusia itu sebenarnya Loh, kok saya mau tanya? Hamba Enggak, atau waktu ini? Yesus Kita ini sebenarnya waktu hamba, Yesus. kan? Umat itu kan sama dengan hamba. Jangan keserupan lah, jangan keserupan. Aku tuh cuma nanya loh, Bang. jangan Enggak, aku tuh juga. cuma nanya gini loh, Bang. Aku tuh cuma nanya gini, Bang. Kan katanya, iya dia waktu jadi manusia, dia itu hamba. Nah, makanya di sini saya tanya, waktu Yesus menjadi Nggak, manusia, maksudnya ini apa? Kok dia itu muter-muter? menghambakan diri kepada siapa? Nggak, Coba kok dengerin muter-muter pertanyaan saya dulu. Apa yang mau dicari ini? Yesus menghambakan diri kepada siapa waktu Yesus menjadi manusia? Ya kalau jadi manusia mau disebutkan apa? Loh, Ini dia kalau menghambakan- jadi manusia mau disebutkan di sini. Kalau dia jadi manusia, ya kan pelayan, ya kan melayani hamba. manusia, Heeh. jadi hamba kan. Ketuhanannya masih melekat pada dirinya. Ketuhanannya karena masih melekat. Dia tidak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Dia rupanya Iya, dia nggak sama dengan manusia lain, beda memang, beda. Nah, tapi waktu Yesus itu hamba, dia tuh menghambakan diri kepada siapa? ya kalau jadi manusia kan hamba, sebutannya kan hamba. Iya, Babang, dia waktu manusia tuh menghambakan diri kepada siapa? Menghambakan diri kepada Tuhan kah? Menghambakan diri kepada setan kah? Atau Ya, karena menjadi hamba dia uang di kah? Dia dunia, menghambakan diri jadi kepada siapa? Dia di dunia, tapi ada Bapa yang di surga, seakan-akan ada Bapa, karena dia kan jadi Seakan-akan manusia. atau beneran ada? Seakan-akan atau beneran ada? Kalau seakan-akan tuh cuma ngehalu. Beneran ada. Oh, beneran ada. Nah, waktu Yesus manusia, berarti dia menghambakan diri kepada siapa?
Loh, dia kan jadi manusia itu kan jadi pelayan, jadi manusia biasa. Iya, pelayannya siapa? Hambanya siapa? Jadi hamba dia waktu di dunia. Hambanya siapa, Bang? Hambanya siapa? Enggak ada apa siapa-siapa, cuman panggilan waktu di dunia itu jadi hamba. Oh, berarti nggak hambanya siapa-siapa ya? Berarti sepengertianku Yesus itu hamba Tuhan, berarti salah ya? Kan dulu aku pernah Kristen, katanya aku pernah Kristen berarti paham, kata Bang Aras. Nah, sepemahamanku, Yesus itu dulu hamba Tuhan gitu, tapi salah ya ternyata ya pemahamanku ya. Bukan hamba Tuhan. Dia Bukan. Tuhan sendiri. Oh gitu. Oh gitu Bang. Ini tolong Bang. Oh iya Dia tolong. waktu jadi manusia aja. Oh ini bukan ya. hamba. Tolong Bang ya. Dia Ini Tuhan tolong ya sendiri. Bang ya. Ini ternyata katanya Abang bukan. Ini yang bener Abang apa Matius? Gimana ini Bang? Hah? Katanya bukan. Oh ternyata kok Yesus hamba Tuhan Bang, di Bible ada sendiri kok gitu Bang. Hah? Coba lihat Bang. Coba lihat. Aduh, satu perikop loh Bang. Ternyata konteksnya Bang, hamba Tuhan loh Bang, Yesus Bang. Waduh, dia hamba Tuhan Bang, bukan ateis loh Bang. Punya Tuhan dia. Kan saya udah bilang, iya betul. Katanya Dia tadi nggak menghambakan kepada siapa-siapa. Saat saya bilang pemahaman saya Yesus hamba Tuhan, katanya salah. Ini nggak jadi salah? Jadi salah dia nggak? menjadi hamba karena dia menjadi manusia. Katanya tadi salah. Jadi salah nggak nih? Iya. Ini jadi salah nggak? Yesus hamba Tuhan jadi salah nggak? Ketuhanannya tetap ada ketuhanannya. Tetap. Bang, nggak usah tetap dulu. Ini jadi salah nggak? Iya. Iya. Oh jadi salah. Oh salah. Salah ternyata, kasihan ya. LAI udah capek-capek ya bikin perikop, bikin satu konteks katanya salah. Merendahkan diri jadi hamba. Gitu. Merendahkan diri jadi hamba, tapi dia hamba nggak sih? Merendahkan diri atau dalam Bukan yang sekedar hamba, tapi sekalian Tuhan. Kenapa hamba disebut sekalian hamba? Tuhan? Dia menjadi manusia, tapi ketuhanan itu melekat pada dirinya. Oh, hamba sekalian Tuhan. Nah, ini waktu dia jadi hamba Tuhan ini Tuhan yang mana lagi? Ini nggak jadi salah berarti ya? Tadi katanya salah, bukan? Ternyata nggak jadi salah, Rek. Nggak bahaya tadi. Karena dia itu tadi satu kan, satu. Satu Ya apa? walaupun dia mengambil rupa siapapun, Tuhan itu masih melekat pada dirinya gitu. Oh, berarti ketuhanan itu melekat pada Yesus. Berarti Yesus waktu di bumi itu Tuhan ya? Oh Bukan iya. sembarangan dia itu tetap Oh Tuhan bukan dia. sembarangan. Oh tetap Tuhan. Baik Bang. Macam Iya jangan macam-macam Bang. Ini Bang lihat Lukas 11:27. lagi bertobatnya jadi Kristen lagi. Udah jangan macam-macam Bang. Ini ada yang dijamah-jamah Yesus ini. Lukas 11:27. Ini Bang lihat Bang. Tadi ngomongnya Nggak usah banyak tadi. yang Ini mualaf. dulu. Nggak Itu tadi. betul, Ini banyak dulu. mualaf. Gara-gara itu banyak dijamah. Iya. Diam. Ini Yesus dulu pernah menjamah-jamah orang. Lihat nih. Diam. Jangan kesurupan. Nih ya, Lukas. Ya udah ngomong dulu lah. Ngomong dulu. Udah saya ngomong belum? Udah saya ngomong gantian. Kristen semakin banyak yang murtad. Nah, Udah selesai bicara belum? Gantian. Kenapa kalian bahas Kristen? Udah selesai bicara? Gantian. Quran aja kalian nggak bahas. Udah selesai bicara belum? Kok aku aja yang cewek mau lo gantian, kamu tuh cowok naik pakai rok. Ya udah. Gantian. Ya. Oke ya, Jangan gantian nangis. ya. Nih. Enggak nangis. Ini kamu lihat nih. Enggak nangis. Ini kamu lihat nih. Lukas 11:27 ya. Nih Yesus dulu pernah menjamah siapa ini? Coba Lukas 11 ya 27 ini ya. Nih. Tak kala Yesus selagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersaudara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Waduh, ini katanya ketuhanannya menyatu, tetap melekat. Pertanyaannya, oh berarti waktu Yesus nyusu, Tuhannya nyusu berarti ya, ketuhanannya tetap ikut nyusu, ikut isap-isap tete gitu ya? Gitu kah? Ketuhanannya kemana? Ikut nyusu? Itu dari Roh Kudus. Oh Roh Kudusnya ikut netek? Apanya? Itu manusianya. Katanya tetap melekat. Katanya tetap melekat. Ketuhanannya, Roh Kudusnya. Menurutmu
menurutmu karena dia jadi manusia, Tuhan itu masuk dalam ke rahim Kok Maria menurut gitu, maksudmu? saya? Kok Enggak, menurut saya menurutmu. kan tadi menurutmu. Mbak, Kalau menurut saya, kalau kamu menurut bertanya hatiku, menurut saya, Yesus 100% manusia, nggak pakai embel-embel. 100% manusia, 100% Tuhan. Ketuhanan melekat, Roh Kudus melekat. Enggak. Kalau menurut saya nggak gitu. Tapi rohnya masuk, Apa rohnya? maksudnya masuk dalam rahim, maksudnya. Berarti Yesus waktu lahir dia nggak punya roh. Ya punya. Yesus lahir ada rohnya nggak? Makanya manusia Bukan makanya. Ini selesaiin dulu ya. Waktu Tuhanmu masih bayi, yang namanya Yesus, dia pernah menghisap tete wanita cantik bernama Bunda Maria, mamanya dia sendiri, ya kan? Nah, ini waktu dia menghisap tete, ini Roh Kudus, ketuhanannya yang melekat, itu ikutan apa enggak? Ikutan enggak? itu manusianya, tapi rohnya memangnya ikut ke dalam rahim maksudnya. Loh, rohnya nggak ikutan berarti waktu Yesus Ya namanya nyusu. Tuhan suka-suka dia, bisa aja. Oh, suka-suka. Bisa apa? Bisa ikut ngisap tete Tuhannya. Ya tapi kan itu pemandanganmu kan sebagai manusia kan. Kok pemandangan? Lah ini manusia, saya manusia punya mata. Yang saya lihat pemandangannya ada teks di dalam Biblemu tulisannya begini. Dan tetenya telah kau hisap. Jadi gimana? Gimana wis? Pemandanganmu ya kan bahwa Tuhan itu masuk ke dalam rahim. Nah, terus yang masuk ke dalam rahim Maria bukan Tuhan? Jadi kamu udah tahu waktu itu. Loh, tadi katanya Yesus Tuhan, giliran sekarang yang masuk dalam rahim katanya bukan Tuhan. Ini gimana sih? Yang masuk Ya, dalam rahimnya Maria itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu kan punya roh. Iya, Tuhan punya roh. Katanya gitu, kata kamu. Jadi rohnya menurutmu masuk ke dalam rahim. Kok menurut saya? Kalau menurut saya nggak ada roh manusia, roh Tuhan apa masuk dalam rahim, nggak ada. Kalau menurut saya itu kan doktrin kamu tadi yang kamu bilang. Yesus itu menyatu dengan Roh Kudus, dengan Bapa, ketuhanannya menyatu, melekat kata kamu ya kan? Melekat tapi bukan dalam arti rohnya itu masuk ke dalam rahim kan? Oh, berarti waktu Yesus di rahim, kemudian dia lahir, berarti nggak ada rohnya. Oh, berarti cuma jasad, nggak ada rohnya. Oh alah, berarti Yesus waktu lahir itu cuma fisik aja, cuma jasmani, rohnya nggak ada, nggak punya roh dia. Lahir mati kah? Apa gimana? Kok nggak ada roh lahir? Kok ngeri? Yesus waktu lahir ada rohnya nggak dia? Ada rohnya. Nah, waktu dia hisap tete ada rohnya nggak dia? Itu kan sebagai manusia. Iya, saya tahu Yesus memang manusia. Dari tadi saya juga bilang gitu, Bang. Yesus itu manusia. Nggak pernah saya bilang Yesus itu kucing. Dan tadi saya bilang Yesus itu manusia. Kalau Tuhan itu enggak. Kalau dia berfirman jadi, ya. Iya, saya Kalau tahu. dia Nggak nanya ini berfirman, tuh. Saya mah tahu, Bang. kejadian. Kalau Tuhan Kalau berfirman dia itu pasti berfirman jadi. Udah nggak usah ngajarin itu. Yang saya bingung. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Kok enggak tunggu? Kenapa? Nggak nyambung ditanya semuanya apa, jadi, jawab apa. Kalau dia perintahkan misalnya, Mbak tahu ini kalau pesulap kan? Udah, nggak ada sulap-sulapan. Ini Yesus hisap tete, dia nggak sulap, dia nggak mainan sulap. Bang, di Lukas 11:27 Yesus lagi nggak main sulap, Yesus lagi nggak main sulap. Mang, baca tekstual. Baca tekstual, Yesus bukan pesulap. Aduh, Bang, Yesus bukan pesulap. Ngadi-ngadi, Bang. Yesus bukan pesulap loh, Bang. Ini Yesus di Lukas 11:27 dia bukan lagi main sulapan, dia sedang menghisap tete Bunda Maria. Yang menjadi pertanyaan, ini ketuhanan yang melekat, Roh Kudusan yang melekat, itu ikutan apa enggak? Enggak, itu maksud saya. Makanya dengerin dulu, ya kan? Ya dijawab, jangan nggak nyambung. Kalau Tuhan berfirman, ketika dia perintahkan, ya kan, jadi manusia. Jadi istilahnya mengandung engkau dari Roh Kudus, jadilah itu. Kan Udah lahir ceritanya, itu udah selesai, mengandung udah selesai ceritanya, lahir udah selesai. Nah, waktu dia bayi, waktu Tuhanmu masih baby Tuhan, nah dia tuh menghisap tete. Nah, ini ketuhanannya dengan Roh Kudusannya ikutan hisap tete apa enggak, Bang? Itu loh poinnya yang saya tanya, Bang. Itu bahasa Muslim, tapi di kitab kami nggak ada ditulis seperti itu. Kok bahasa tete Muslim? segala macam. Wah, iya, waduh, tete segala macam nggak ada ditulis. fitnah, woi, fitnah, woi. Ini sumbernya kamu lihat, ini sumbernya kamu lihat. Ini Alkitab Sabda, ini punya Kristen. Mau dicek. Iya, Nih ya, saya klik ya. menghisap teteknya di mana? Di mana di situ?
Aku lihat mau ini. Kamu nggak lihat dari tadi? Kamu nggak lihat dari tadi yang saya tunjukin? Mujizat Tete mana? Nih, lihat. Iya ini, kamu lihat baik-baik layarnya, kamu lihat di HP, kamu lihat ya, matanya dipakai melotot, matanya udah melotot belum? Udah melotot, aku turun ini, nih, udah melotot ya, lihat ya, Lukas 11:27, Biblemu kan rupa-rupa warnanya, ada TB, ada AYT, ini kan rupa-rupa warnanya. Nah, terjemahan lama 1954, ini LAI menerjemahkan Lukas 11:27. Ini gini, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Ini, nih, dan tetek yang telah engkau hisap. Ini apa kalau nggak hisap tetek? Masa hisap tetek saya bilang hisap nonot? Itu tafsiran tadi itu. Kok tafsiran? Ini bukan tafsiran, Babang. Nggak ada saya temukan. Kamu nggak punya Bible yang terjemahan lama. Kalau tafsiran ini diklik di sini, baru tafsiran. Kalau tadi Saya bukan nggak ada, tafsiran. saya udah buka Tadi di sini, ini. nggak ada. Ya udah derita lu. Berarti lu nggak punya tafsiran. Bible terjemahan lama. Ya, kalian Kakek nenekmu yang tahun 1954, Iya. kakek nenekmu, kok jangan iya dulu ah. Tafsirkan itu. Ya kalau kamu nggak punya itu derita kamu lah. Gini Masa aja saya harus lah, ngikuti apa yang kamu punya? Bertobat aja lah, murtad aja Bertobat lah. buat apa? Bertobat maksudnya Iya. bertobat gimana sih? Bertobat untuk keselamatan itu bertobat hanya terus bagi jadinya umat saya nyembah Tuhan yang menghisap tetek gitu. bagi umat Ngadi-ngadi kamu. Kristus. Ya udah Itu dijawab aja nggak usah gini ya kualitasmu ya, beritakan Injil ke seluruh Gimana makhluk. keselamatan dibuat di situ? Di mana? Nggak usah bahas Quran. Ini di Quran nggak ada ini. Di Quran nggak ada Tuhan hisap tete. Woi di Quran nggak ada. Kau jangan berak belum disiram. Kau jangan berak belum disiram. Kau kabur. Saya mau tanya dulu. Kok enggak? Keselamatan Kok di enggak? Quran itu mana ditulis? Di mana Kok ditulis? enggak? Nggak usah bawa Quran. Di Quran nggak ada Tuhan hisap tete. Woi di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tete. Di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tete. Ini Biblemu. Ya, jawab, Ini jawab Biblemu. dulu Woi. lah. Nggak gini. Coba dulu. Kau mau coba. Di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tete. Di Al-Quran nggak ada. Udah nggak usah ngehalu. Nggak usah ngehalu. Boleh nanya, boleh diselesain dulu. Boleh ditanya, boleh. Diam dulu. Diam dulu. Kamu tadi khotbahmu aja panjang kali lebar. Giliran ditanya suruh masuk Kristen suruh tobat. Ini diselesain dulu. Bertobat lah. Ya tobat buat apa? Tobat buat ini nyembah Tuhan yang hisap tetek gitu. Ngadi-ngadi kau. Gak bahaya tak kira. Woi, apa sih? Guys, ngomong dulu lah. Ngomong dulu. Nggak ada lagi Tuhan lain itu selain Yesus. Nggak ada. Iya Tuhan kau kan, Tuhanmu kan. Aku hargai Tuhan itu. Semuanya. Nggak usah ngehalu lah. Saya aja nggak pernah maksa kamu nyembah tuh. Oten inilah ya agama yang nggak ada toleransinya ya ini contohnya nih Oten yang naik ya ini nih dia memberitakan Injil ke seluruh makhluk tapi dia nggak ada toleransi di saat dia naik malah dia maksa gini sembahlah Yesus Tuhan nggak ada Tuhan lain hanya Yesus aja yang ada. Ini kenapa maksa orang? Islam aja nggak pernah maksa-maksa kok. Kau mau nyembah manusia yang menghisap tetek, monggo silakan. Kami nggak pernah maksa kamu menyembah Tuhan kami. Sekarang dijawab, nggak usah nangis. Ayo, oi jawab oi. Mic-nya dibuka sekarang, dijawab nih. Ini waktu Yesus hisap teteknya Bunda Maria, ini ketuhanannya ke Roh Kudusannya ikutan tetek apa enggak? Jawab, nggak usah kabur. Jawab. Mic-nya dibuka, nggak usah pura-pura. Aku di mute. Dasmu di mute. Ayo cepetan jawab. Jawab. Enggak, saya enggak yakin itu. Saya lu kucluk mah derita lu. Saya juga bertanya, di mana keselamatan di luar Kristen? Di mana? Nggak usah sok-sokan dulu. Kamu yang selamat di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang hisap tetek nggak apa-apa, monggo silakan. Saya juga nggak gila-gila banget kok mencari Tuhan yang bisa begini. Aduh, kamu yang jawab. Marah dia disuruh jawab. Kamu kan tadi yang saya suruh jawab. Dia kan belum selesai. Kan belum kamu jawab. Dijawab dulu dong baru bertanya. Saya udah bilang, saya enggak yakin itu. Ngomong aja sampai belepotan dia, sampai panik dia, nangis dia. Ayo jawab dulu lah, Bang. Nggak ada loh kamu jawab dari tadi. Kok makanya? Keselamatan yang dalam Kristen. Klaim kosong. Nggak apa-apa lah. Kamu kalau selamat ayatnya. Ngomong ayat aja sampai udahlah ini. Rugi kau. Rugi kau apa? kalau nggak murtad kau rugi keselamatan hilang.
Hilang. Keselamatan hilang. Apanya yang bisa bikin selamat? Ini coba dijelaskan dulu lah. Kau ini nyuruh aku Kristen. Misionaris kuculuk. Misionaris kuculuk. Kau nyuruh aku masuk Kristen, tapi kamu sendiri aja nggak bisa jelasin ketuhananmu nih gimana waktu hisap tete. Trinitasnya itu ya, Bapaknya, Roh Kudusnya ikutan apa enggak melekat? Ikutan nyusu apa enggak? Itu aja kamu nggak bisa jawab. Kamu nyuruh aku jadi Kristen. Aduh. Sebagai manusia. Saya udah bilang tadi sebagai manusia. Ngapain dibahas lagi? Kuculuk. Sebagai manusia. Ngapain dibahas lagi? Misionaris kuculuk. Oh, berarti ini manusia. Berarti ketuhanannya nggak ikut, nggak jadi melekat, nggak jadi menyatu. Ya suka-sukanya Tuhan lah. Oh, suka-sukanya Tuhan. Ya nggak apa-apa, suka-sukanya Tuhan. Berarti ini cuma manusianya. Berarti Ya, waktu namanya Yesus namanya Tuhan, berarti waktu dia Yesus bisa lahir, memerintahkan. waktu Yesus Dia bayi-bayi dia nyusu, rohnya nggak ada. Dia mati berarti. Cuma jasad yang nyusu, rohnya nggak. Ada rohnya. Bisa aja Katanya diperintahkan, rohnya roh masuklah kau, Tuhan. masuk. Katanya Iya rohnya kan? roh Lahirlah Tuhan. kau, lahir. Nah, katanya rohnya roh Tuhan. Berarti roh Tuhan ikut nyusu. Enggak, bersama-sama lah. Tapi sama-sama saya nyusu, tanya tapi tadi. nggak ikutan. Cuma sama-sama, tapi rohnya cuma ngeliatin. Bapak cuma ngeliatin, nggak ikut. Loh, tapi Dia di katanya luar. sama-sama. Di luar. Oh, di luar. Oh, berarti waktu Yesus nyusu, rohnya keluar dulu. Berarti Udah waktu lah, Yesus nyusu bersama-sama cuma jasmaninya. Loh, bersama-sama tapi keluar piye toh? Jasmani aja, betul. Jasmani aja. Betul. Oh, jasmani aja. Berarti nggak ada rohnya Iya. waktu Yesus. Itu kan manusia, dia Berarti waktu Yesus nyusu, rohnya Tuhan, keluar. dia memerintahkan. Bang. Lahirlah kau, Roh yang Maria. roh yang keluar dari Dia kan jasad itu namanya mengandung innalillahi Maria. wa inna ilaihi rojiun, Bang. Berarti Kan waktu Yesus gitu. nyusu, jasadnya Mengandunglah Maria, udah terpisah mengandung. dari rohnya, Karena Bang. Tuhan yang berfirman. Kalau dia bilang mengandunglah, masuklah kau, masuk. Udah, rahim. Bang, mengandung Keluar, lahir keluar, udah lah. selesai ceritanya, Namanya Bang. Tuhan Ini waktu dia memerintahkan. bayi, Bang. Waktu dia bayi. Itu hanya jasmaninya. Iya, Bang, ya Jasmaninya, udahlah. iya. Iya, ya udah berarti waktu Yesus nyusu itu hanya jasmaninya, berarti rohnya terpisah dari jasmani dan kita tahu ya, teman-man ya. Roh yang terpisah dari jasmani itu berarti jasad innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tidak ada di Quran ada keselamatan. Kalau ada, tunjukkan saya. Apa sih? Oh, di Quran memang nggak ada Tuhan hisap tete, memang nggak ada, Bang. Di Quran memang nggak ada Tuhan hisap tete. Jangan alihkan. Loh, Saya kamu mau yang jangan tanya, alihkan, ada memang nggak ada. Di Al-Quran nggak ada Tuhan hisap tete, nggak ada, Bang. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Udah. Oh, nggak usah dibahas lagi, nggak malu ada ya? Keselamatan. Rugi, Malu, kan? rugi. Nggak ada keselamatan Rugi apa sih, di Bang? luar Kristen. Rugi. Oh, rugi. Oh, siapa yang Kristen? Siapa yang Kristen namanya? Coba. Berarti nabi-nabi di perjanjian lama nggak selamat semua. Saya Kristen, pengikut Enggak, Kristus. loh, kamu bukan nabi, woi. Yang saya tanya nabi. Nabi-nabi di perjanjian lama berarti nggak selamat. Kristus. Saya udah nabi-nabi di keselamatan. Woi, nabi-nabi di perjanjian lama itu berarti nggak masuk surga, nggak selamat semua nabi-nabi di perjanjian lama. Selamat lah. Lah kan mereka bukan Kristen. Mereka bukan Kristen. Kapan mereka Tuhan nyembah Yesus itu sebagai Tuhan? Alfa dan Omega, Alfa dan Omega. Diasmu. Kapan nabi-nabi di perjanjian lama menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada udah Kapan dibuat nabi-nabi di perjanjian lama Kristen? perjanjian baru. Dari mulainya Tuhan itu sudah ada. Tuhan Yesus itu sudah ada. Ngerti nggak? Wih, di mana? Ya nggak ngerti lah, nggak ada dalilnya kok, cuma ngibul kau. Ada Alfa dan Omega. Mana? Kok Alfa dan Omega? Alfa Iya, Omega. Pak, cari sendirilah, cari Alfa sendiri Tuhan Omega itu kan abjad Sebelum Yunani, dunia Bang. ada Tuhan Yesus sudah ada. Berarti Yesus udah ada duluan sebelum dunianya ada. Itu Oh, hanya berarti nubuat aja, udah dinubuatkan. Oh, berarti Yesus lebih tua daripada ibunya. Mana nggak Iya. ada itu jasmani. Tak usah bahas jasmani. Tak usah. Udahlah, tak usah. Sekarang kau buktikan kalau keselamatan hanya ada di dalam Kristen dan kau bilang berarti nabi-nabi di perjanjian lama berarti nggak selamat karena nabi-nabi di perjanjian lama bukan Kristen. Selama, karena udah ada Yesus sebelumnya. Mana dalilnya nabi-nabi di perjanjian lama Kristen? Dijadikan Tuhan udah ada. Mana dalilnya nabi-nabi di perjanjian lama Kristen, woi? Baru. Hai, Kisah Para Rasul 11:26. Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia. Indah, saya yang membahas itu dibolak-balik aja. Kapan nabi-nabi di perjanjian lama Kristen, woi? Zaman Paulus itu baru Kristen pertama kali ada. Nggak mau dibahas itu lagi. Yang penting Nggak mau dibahas itu lagi. Nangis lagi, nggak mampu lagi bahas itu. Nyuruh aku nyembah Yesus. Allah Yesusnya ngisap tete, guys. Yo gak gelem tak aku rek, yo bahaya ta yo rek yo dua Tuhan ya ono rek. Terus ngongkon aku masuk Kristen. Biar selamat. Lah kok ngeletek nabi-nabi di perjanjian lama juga nggak Kristen, rek. Yo pikir rek. Iya. Tapi diselamatkan.
Gimana bisa selamat? Mereka nggak Kristen. Nabi-nabi di perjanjian lama nggak Kristen. Nggak ada nabi satupun perjanjian lama yang Kristen. Enggak, mereka Nggak udah selamat. percaya Tuhan Yesus. Udah Mana percaya Tuhan dalilnya? Mana dalilnya mereka nyembah Yesus? Mana dalilnya mereka nyembah Yesus? Dibuatkan. Dinubuatkan. Ngehalu lagi. Mana dalilnya nabi-nabi di perjanjian lama nyembah manusia namanya Yesus? Woy. Sebelum kamu mualaf, tanya dulu sama pendeta, baru mualaf kamu. Udah, kasihan dia nggak pernah tahu dia. Kamu klik lah Natalie Iriani ya di Google tuh banyak kisahku. Ya udah, belajar Di sama TV aku juga kalau udah kayak nonton gitu. kisahku. Belajar Aku sama pernah aku. diskusi sama pendetaku. Pendetaku tuh belajar pinter sama nggak kayak aku kamu. kalau kayak gitu. Pendetaku pinter nggak kayak kamu, botol. Nah sekarang ya kamu coba tunjukkan satu nabi di perjanjian lama yang agamanya Kristen. Karena kamu bilang kalau keselamatan di luar Kristen nggak ada gitu loh. Keselamatan di luar Kristen nggak ada. Nabi-nabi di perjanjian lama nggak ada yang Kristen, nggak selamat semua. Saya mau tanya, kenapa Iya, kamu berarti kakek ada neneknya di Yesus, kita, nggak ada kakeknya Yesus keselamatan, Daud berarti nggak selamat. tapi kamu mualaf, nggak ada Daud keselamatan. itu kakek moyang-moyangnya Justru Yesus itu kamu berarti nggak selamat. Dia jadi bukan Kristen loh. mualaf. Kan Woi. aneh kamu ini. Kau yang aneh, woi. Nggak ada Nabi di perjanjian keselamatan di lama. luar Kristen, tapi kamu mualaf. Aneh. Kau buktikanlah kalau keselamatan hanya di dalam Kristen. Kau buktikan. Ada Kau pun bilang. faktor-faktornya kamu mualaf Kamu pun ini. bilang. Ada faktor-faktornya. Ada faktor-faktor kebotolan di dalam Kristus ya kamu ini Aras 82. Ceritakan dulu kenapa kamu mualaf gitu. Di sini bukan Komal curhat. Kamu kalau nonton kisah mualafku banyak di YouTube, ada di Google aja. Klik aja namaku Natalie Iriani. Udah banyak media-media udah ngeliput aku udah banyak. Sekarang kamu fokus satu dalil di perjanjian lama ya, satu dalil di perjanjian lama. Mana buktinya nabi-nabi di perjanjian lama tuh Kristen? Apalagi nyembah manusia namanya Yesus, nggak bakal ada. Sampai kiamat kau cari, sampai Bible mood sobek-sobek, nggak dapet. Nabi-nabi itu udah percaya Tuhan Yesus kecuali Mana dalilnya? Muhammad. Mana dalilnya? Woi, ini bukan sekolah minggu yang bisa kamu bohongin. Kecuali Muhammad, nabi-nabi selain Muhammad. Ini bukan sekolah minggu yang percaya bisa kepada kamu Tuhan bohongin. Yesus. Ini bukan kelas sekolah minggu yang bisa kamu bohongin. Mana dalilnya? Iya, kecuali Muhammad, selain Muhammad, mereka udah percaya kepada Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Musa Kristen deh. Musa Kristen nyembah manusia gitu namanya Yesus mana? Mereka itu Atau Abraham deh. Mana? Oh, Ita itu. Mana dalilnya? Sok-sokan mau ngajak mualaf untuk murtad, ilmu aja nggak ada, ngehalu aja. Aduh. Mana datanya? Mana dalilnya? Nggak usah aduh. Cari sendiri. Kok cari sendiri? Katanya ada nyuruh aku nyari. Di depanmu komputer ada 5 itu, ada laptop, ada HP banyak itu. Khusus Terus untuk kok nggak punya? menghujat, Terus kok nggak punya dalil? Kok nyuruh aku nyari? Terus kamu sini cuma ngomong gitu, cuma nyuruh orang, tapi nggak bisa buktiin. Penipu. Kamu yang bertanya. Iya kan aku bertanya, kamu yang jawab. Mana dalilnya, buktinya? Kamu jawab kok nggak ada bukti, cuma ngibul. Nggak ada waktu itu melayani itu doh. Ya udah, berarti kamu nggak mampu buktikan, nggak mampu menginjili seluruh makhluk. Menurut satu makhluk ini kamu nggak mampu menginjili, ya? Gini aja, gini. Kok gini aja? Ini loh, satu makhluk di depan kamu ini loh, satu makhluk kan beri kita akan injil ke seluruh makhluk. Gini aja, Ini satu supaya makhluk kamu aja kamu nggak mampu nginjili, ya? Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Apa? Gini aja, kalau kamu istilahnya yakin dengan data-data, belajarlah kamu firman lagi. Loh, kalau saya yakin dengan data-data, kau tunjukkan data. Kalau ada data, saya yakin. Kalau mau Kristenkan saya, buktikan nabi-nabi di perjanjian lama tuh memang Kristen. Saya melihat Agama dari mereka sinar- Kristen, mereka nyembah manusia namanya Yesus. Karena saya tuh mencari agama para nabi, bukan agama para tukang melihat ibul dari kayak sinar kau. matamu itu. Ayo. Saya melihat dari sinar matamu itu kamu berpura-pura. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Weh. Iya benar. Ini memang pembuat kejahatan ini. Iya. Mana dalilnya? Gak usah curhat. Menipu. Entah apa maksudmu. Gak usah dalilnya. Buktikan mana dalilnya. Tunggu, ini kamu jangan ganggu mama dulu. Ayo, mana dalilnya? Ya carilah sendiri di depanmu ada cari itu sendiri. kitab-kitab banyak. Nggak mau lah kamu yang ngomong kok, nyuruh aku nyari. Mana datanya? Data. Ya bertanya Data. ya jawablah sendiri. Loh, bertanya sendiri, jawab sendiri gitu. Itu namanya Karena kamu nggak gila. percaya. Apa yang saya omongin nggak percaya. Saya percaya kalau ada dalilnya. Gampang loh. Untuk kamu kalau mau Kristenin saya sebenarnya gampang kuncinya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kamu Tunjukkan percaya- satu bukti aja. Nabi di perjanjian lama itu agamanya Kristen dan mereka menyembah Yesus. Tunjukin satu aja deh. Gak usah banyak-banyak. Satu dalil aja. Mana? Nama Nabi siapa?
Mana? Tadi udah aku bilang keselamatan hanya di dalam Kristen. Bukan tadi aku bilang keselamatan. Aduh. Dalilnya mana? Kalau ada dalilnya, bisa lah. Kamu kan Kok suruh nyari sendiri? Kamu dari Kristen tahu dong, jangan pura-pura. Saya lihat kamu pura-pura. Pura-pura apa sih? Pura-pura apa? Iya, Pura-pura semua bertuhan kalian- gitu. semua kalian Kayak itu Yesus yang kamu bilang hamba Tuhan, terus kamu bilang dia bukan Tuhan gitu. Udahlah, nggak Siapa ada data. tadi tuh? Si Jumat tadi babak belur dihajar sama Palidara. Aduh, muka kau jak gila, turun nggak ada ilmu kau. Bilang-bilang Bang Zuma kau tuh nggak ada ilmu, orang gila. Natang aja nak domba. Ini harus hayat Bang Edi Badai. Iya. Selamat Iya. pagi Mbak. Pagi Bang Edi. Selamat pagi. Wah, merah ya? Ini aku ya. Merah tapi kedengaran Ini sih. aku merah ya. Ya, bahas apa tuh tadi? Itu biasa bahas ini loh, oten-oten nakal itu loh Pak Edi. Kok ngotot banget katanya Yesus itu Tuhan gitu loh kan. Kan gimana nih Pak Edi, coba Pak Edi kasih pencerahan dulu nih buat oten-oten yang kucluk-kucluk gitu. Iya. Tuhan itu tetap Tuhannya Yesus. Maria aja bilang, rohku mengucap syukur karena Allah juru selamatku, ya kan? Itu disebut Theos loh, juru Allah. Aku bukan Yesus, bukan anaknya, ya kan? Nah, kalau kata Tuhan tuh di dalam Lukas itu kan kurios, artinya bukan menunjukkan Allah pencipta Bapa, bukan gitu. Sebenarnya simpel sih, gitu. Iya, bentar Pak Edi Badai nih buat teman-teman di bawah. Pak Edi Badai ini Islam atau Kristen nih Pak Edi? Bukan Islam ya? Ya aku Kristen, pendetanya pendeta aku ini. Nah, tuh Ten, dengerin tuh Ten, pendetanya pendeta tuh. Pendetanya pendeta aja tahu Yesus itu punya Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan katanya. Kalian tuh Ten, belajar dulu sana sama Pak Edi tuh loh. Ini juga Tarkia katanya. Tarkia lagi. Bentar, izin nyapa dulu ini Mulia, Pak Mulia. Pak Mulia kian udah mau. Hah? Pak Mulia? Kita mungkir mah. Apa ini? Pak Mulia. Aduh, bahasanya nggak jelas. Turunin ya. Oke. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Gurunda monitor kan? Belum monitor. Ini yang Kristen mana lagi? Iya, harusnya Rifa. Teman-teman Kristen ayo minta permintaan. Gimana Pak Edi? Katanya Unirifa tuh tetanggaku. Kalau tahu deket itu aku main ke situ tuh ngopi bareng. Iya, Unirifa nih nggak tahu nih lagi monitor kayaknya. Kalau adik ini dari mana? Natalia dari mana, tinggal Jakarta ya? Malang. Oh Malang. Loh, omku tuh ada di Malang, omku dulu. Oh gitu. Terus buleku di namanya Druju tuh mana sih? Malang ya? Mananya Malang. Di mana? Druju namanya. Druju. Kurang tahu juga. Kurang tahu ya? Kurang tahu juga aku. Ini Kalau gulai Adian. ikan. Bentar. Gulai ikan, halo. Gulai ikan. Gulai ikan, halo, gulai ikan. Aduh, turunin aja lah. Gimana ini Pak Edi nih? Teman-teman Kristen sekarang juga udah langka loh Pak Edi. Gitu ya. Sudah disikat saja yang membapakan Yesus itu disikat saja. Iya, membapakan Yesus ya.
Udah jelas hamba Tuhan dijadikan Tuhan gitu. Nah, Tuhannya iya. ya ngamuk ta ya. Ya kan Maria aja bilang rohku tuh bersyukur karena Bapa juru selamatku. Jadi juru selamat dia itu Bapa. Itu ada ayatnya. Aduh, noise musik ini Pak Edi mute dulu ya. Udah aku turun dulu deh. Sepi kok. Oke. Kapan-kapan Iya aja ya. sepi. Lagi coten-cotennya nggak tahu kemana nih. Teman-teman di live chat lucu-lucu ya. Oh ya, buat teman-teman yang di YouTube, like-nya ya, like-nya, share-nya. Coten kabur, iya. Iya, ini coten-coten nggak tahu nih pada kemana nih. Gurunda monitor kah? Bang Zuma. Bang Zuma belum monitor. Ini soalnya aku bentar lagi juga mau pergi dulu nih. Aku mau ke masjid bentar lagi. Mau ke pengajian. Ya, link siapa di YouTube? Di YouTube Natalia Iriani ada. YouTube Natalia Iriani ya teman-teman ya, langsung aja. Ini teman-teman yang di TikTok bisa klik profilku ini di TikTok, langsung klik gambar YouTube, langsung ke YouTubeku. Ya udahlah aku, ini tapi hostnya lagi nggak monitor ya Uni ya. Aku mau pamit nih sama Uni nih. Uni Rifat. Waduh, tuan rumahnya kayaknya kemana nih tuan rumahnya ini? Soalnya bentar lagi aku juga ada urusan. Kayak Edelweiss juga monitor nggak ya? Nggak monitor ya? Ya Uniriva juga nggak tahu nih lagi nggak standby. Bang Zuma juga lagi belum standby juga ya teman-teman ya. Ini aku mau, bentar. Aku mau pamit dulu ini. Aku mau pamit dulu ya teman-teman ya. Yaudah buat teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani, saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok, aku turun dulu. Nanti kalau Uni Rifa standby, teman-teman di live chat sampaikan salamku ya. Aku soalnya mau ke pengajian dulu nih. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek, assalamualaikum. Kuota habis, oi. Kenapa tiba-tiba sepi nih? Mana kamu tritung goblok? Ini coba. Ya bayar Mam Erika. Terabyte Nevan, selamat sore. Tapi yang dapat di bawah bang, karena pada jauh. Halo, Terabyte. Nggak ada suaranya ya? Bang Kores kok bisa naik tangga di mana? Jalur prestasi, naiknya jalur prestasi. Tuh. Tadi kayak kuburan ya? Kuburan ini. Loh, ada penghuni neraka. Weh, parah anjing si Julius. Mana sini taritung, sini. Mau adu hujat, ayo. Adu data, ayo. Adu keselamatan, ayo. Apa aja diadu, ayo lah. Sini. Kores, Yesus mati meninggalkan apa? Aib. Meninggalkan aib yang mendalam. Siapa yang mau naik kalau kalian bertiga di atas? Paulus. Siapa tahu. Wah, kalau kesini berarti kesini aja. Udah nggak zaman debat keroyokan. Nggak usah keroyokan gue 1 sini lawan 700. Oh, ini yang tadi ya? Habib peting. Halo. Muslim atau Kristen? Habib peteng-peteng. Muslim. Menyembah Allah. Menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oke. Assalamualaikum ya Abdun Kinzir. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa tadi aku di-kick oleh si Bang Suma ini? Bang Suma nggak mampu jawab ya. Tetap. Gitu.
kalau nggak mampu jawab jangan main-main di kick dong, gitu kan? Kita kan diskusi santai, nggak usah. Lu nya ini kali nggak berhenti ngomong. Apa yang dia dapat kalau nggak berhenti ngomong? Enggak lah, si Bang Suma. Nah kalau sama gue baru kita aduh nggak berhenti ngomong, gas. Aduh sinyal gue hancur, woi. Aduh, apa sih? Ini suara lu putus-putus di gua. Mana Bang Suma nih? Bang Suma. Woi Bang Suma. Istirahat. Capek ya nipu-nipu ya. Kalau nggak istirahat biasanya lagi mengasih makan fakir Kristen. Oh gitu dah. Kok aku nggak dapat? Ini atuh kirim noreknya. Hah? Waduh, meledak woi. Kirim noreknya ke Gurunda, nanti dikirim sama surat miskin dari kelurahan. Gitu ya. Tidak harus jadi mualaf dulu ya. Iya. Gitu. Nggak usah. Orang Gurunda tetangganya Kristen semua kok, nggak jadi Islam, tetap dikasih makan. Tapi nggak per hari juga, bre. Per hari juga bangkrut ya. Kenapa sih typingan ini aku naik? Kalian macam biarin lah, ini kan negara demokrasi. Biarin lah orang mau ketik apa aja bebas. Kasih lah. Ya. Freedom of speech. Sangat sensitif gitu loh. Kenapa sih? Jangan baper Biasa kalau udah di dunia ini lo harus biasakan. Bukan Jangan baper maksudnya. Kok kenapa sih kalian itu ya? Apa dong kalau bukan baper? Enggak lah, biasa aja. Kalau bukan baper apa dong? Nah, kalau biasa aja nggak dibahas. Iya sudahlah. Saya lagi sayang Bang Soma lagi istirahat ya Bang Soma ya. Bang Soma ini. Iya. Dialog aja sama Bang Indonesia mau nggak? Kalau Bang Zuma nggak ada. Bang Indonesia mana? Tapi pakai timer. Naikin, oi. Tadi lu udah gua naikin kagak mau naik. Ini sekarang gua naikin. Pakai tema, pakai timer. Kalau sama gua mah slow lu kayak gimana, gua gimana juga. Aku juga nggak usah pakai timer. Ya udah. Nah ini nih, sama mualaf aja nih, mualaf Chinese nih. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nggak lo dialog sama mualaf Chinese? Udah mualaf Chinese pula. Alhamdulillah. Udah berhenti makan babi dia itu. Oh iya udah meninggalkan makan babi. Jul terakhir lu makan babi tahun berapa Jul? Mana ingat tahunnya? 2019. Ya pokoknya mendekati itulah. 2018 berarti. Itu daging paling enak di dunia itu. Kenapa kau? Bang, daging babi paling ya, enak tuh paling enak. manusia bang. Daging mau makan paling enak gitu. Iya daging paling enak manusia, serius. Bukan babi, manusia. Emang kamu sudah pernah makan? Loh, dibilang sama temanku manusia, abang makan lah. Itu temanmu itu bohong itu. Oh, bohong. Tapi dalilnya Kalau bagus bang, dia bilang manusia itu kan lebih bersih daripada binatang, harusnya lebih enak. Iya ya, manusia itu lebih bersih daripada binatang. Harusnya lebih sehat dagingnya ya. Iya lebih enak dong harusnya. Makan lah bang. Coba nggak boleh ya makan daging orang ya? Dihukum ya, di penjara ya? Boleh kan kalau udah meninggal, harusnya boleh kan. Yang penting agamanya kasih kan. Iya enggak. Jangan dulu Kristen, maksud gua negara. Ada nggak sih larangannya? Coba ya nggak ada larangan makan apapun. Lu mau makan apapun dikasih kok. Yang penting jangan bunuh orang kan.
Pidana memakan Ya daging kan? manusia. Kalau makan daging manusia, kalau nggak dibunuh, makan hidup-hidup. Oh, Sumanto ditangkap karena ngambil mayat orang, teman-teman. Itu mayat orang lain, jangan. itu dia bukan karena makan dagingnya dia kena. Dia mengambil ini, merusak makam orang dan mengambil mayat orang. Oh ada bre, ada hukumnya di Indonesia. Masa ada? Ada anjir ini. Tunggu. Gua harus buka semua. Tapi ini boleh kok, ada beberapa suku di Indonesia tuh dia anggota keluarganya meninggal dimakan. Tapi nggak semua, diambil bagian dikitnya gitu supaya menyatu sama dirinya. Di mana itu, Bang? Ada waktu itu ada salah satu suku yang kayak gitu. Loh, kita juga kenal kan beberapa suku di Indonesia juga ada yang makan manusia. Dulu dibilang Batak juga makan manusia, suku Asmat juga makan manusia. Ayo. Oh iya. Oh Amerika deh, Indonesia nggak ada ya. Oh, benar, ini Amerika deh, Amerika bre. Boleh kok, Bang. Ajar lah, Bang. Ya udah, siapa yang kita makan ini? Loh, kalau kami kan nggak boleh. Kalau Abang kan boleh. Kalau kami nggak boleh. Kalau Kita lagi. Dia penasaran tapi takut sendiri ngajak kita. Benga. Iya, maksudnya kan ya aku kan belum mau coba kan, kalau siapa tahu ada teman-teman ya saya juga coba kan gitu. boleh ajak Kan teman lu lah. begitu. Kan banyak teman lu, masa nggak ada? Siapa yang siap jadi tumbal ini kita makan ini? Bom lah kalau lu mau, paling banyak daging. Cari aja yang udah meninggal lah, yang baru meninggal. Kamar mayat. Pak, ada mayat yang nggak ada keluarganya ya? Oh ya, beli lu kan itu biar Beli. yang kayak orang praktek kedokterannya boleh. Berapa nih? Baru meninggal berapa hari nih? Baru sehari. Oh masih seger gitu kan. Tapi jeroannya udah saya buang kok, gitu. Nggak boleh makan bangke. Aku mau langsung gitu loh, langsung dipenggal langsung makan gitu. Wih. Emang iya nggak boleh? Kristen nggak boleh makan yang bangke emang? Nggak boleh lah. Kita nggak boleh makan bangke. Masa ya? Nggak, itu kan perjanjian Iyalah. lama. Perjanjian lama, sedangkan babi. Yesus kan, makan. Yesus kan bilangnya semua yang masuk ke mulut itu nggak najis. Yang keluar dari mulut itu yang najis. Kan gitu bukan? Makanya babi dimakan. Iya, kalau babi udah bangke nggak dimakan lah, kecuali yang Cina ini, yang mualaf ini. Mungkin dia makan kali ya. Loh, kok jadi aku? Tadi kan aku nawari Abang, kalau saya kan nggak boleh. Kan Abang yang bilang. Ini rasis nih si bangke ini dasar lu. Tritung rasis lu. Berak lu dasar. Iya kan, maksudnya itu kan contoh, nggak usah lah tersinggung, kan contoh saja. Nggak ada yang tersinggung, gimana Bang? Nggak boleh gitu Bang, rasis itu namanya. Boleh kayak gitu ya. Tadi Tidak ada. kan tadi bilang kami nggak boleh. Ya Abang lah makan, aku saranin kan. Tadi Abang bilang babi ternak, cuman aku dengar manusia. Iya kan, maksudnya kan kalau manusia kayak Coba lihat, terlalu apa itu Bang? Sapi itu kan yang paling enak wagyu ya. Kenapa? Karena dia punya sapi itu kan dipijit-pijit, terus diperlakukan dengan bagus, makanannya juga makanan yang bagus gitu kan. Apalagi manusia. Tapi jangan cari yang kayak kores. Kalau kores nggak enak. Cari yang Iya, gue banyak tulang daripada dagingnya bre. ya, cari yang terawat. Bom enak tuh. Daging semua tuh ngebalut tuh. Punggungnya tebal bom tuh. Iya, kalau Abang itu kan kulitnya apa ya? Tapi kulitnya bom dibuang ya, bau banyak daki, kulitnya dibuang, nggak bisa itu diguling itu dia. Udah lanjut debat. Tadi lu debat apa sih? Tadi lu debat apa? Ya Jul, lu debat Jul, udah lama Jul. Aku lagi Tadi aku ini diskusi sama Bang Suma, tapi aku di-kick sama Bang Suma, padahal dia yang ngocos aja gitu. Tahu aku Bang Suma nggak pernah jadi moderator dimanapun deh. Bang, suaranya kecil ya, Bang? Oh iya, masa? Iya, kecil. Kecil loh. HP-nya murah. Halo. Wah.
Tunggu. Aku nggak ngeyel loh. Kalian ini sih. Jul, bahas yang ini aja Jul, yang apa yang lu dapat beritanya kemarin itu. Apa? Tanya tanggapannya, kayaknya dia ini bisa diajak masih bisa, otaknya masih bisa ngobrol lah dia kayaknya. Tapi enggak, aku bingung mau manggil dia apa nih? Ya panggil Habib lah. Habib. Dia pengen Kristen nggak ada Habib, Kristen apa adanya ya, gembala. Ya nggak apa-apa kan, Habib kan itu. Ya panggil lah Habib lah, kenapa kah? Oh ini aja. BB aja loh. Bapak lu orang Yaman, bapak lu. Aduh, iya saya itu. Kalian orang tua Yaman berarti ya? Harus inilah kalian. Aku panggil Teng aja lah ya, kan namanya Peteng. Teng aja lah ya. Teteng. Ya Teteng, mau diskusi apa Teteng? Jul, bahas yang kemarin lu dapat beritanya Jul. Yang mana lagi? Banyak kali. Yang terakhir aja. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir konten lu. Ini aku lagi buat Katolik lawan Protestan. Menurut Tanpa Ragi. Itulah tanya ke dia. Menurut Tanpa Ragi, gara-gara Katolik berantem sama Protestan, banyak orang Kristen jadi keluar dari Kristen. Ini Tanpa Ragi yang ngomong, bukan aku. Tanpa Raginya Oneness aja tuh, Katolik bukan, Protestan bukan. Gimana? Teng. Gimana Ini kenapa apanya? nih? Jadi ada pernyataan dari orang Katolik bahwa Protestan ini kan bidat sebenarnya, tapi kok nggak tahu diri gitu. Udahlah, nggak usah bawa denom lah di sini. Loh, ini bukan denom. Kalau Katolik sama Protestan ya bukan denom dong. Yang denom itu kalian di Protestan yang denom. Oh, malah kamu. Loh, sejak kapan Katolik jadi denom? Coba tanya. Sejak kapan Katolik jadi denominasi? Iya, itu Katolik kan, ada Katolik aliran sendiri, Katolik. denominasi itu di dalam Protestan. Aduh, inilah kalian ini. Loh, kok kalian? Ini gimana sih pengertian denominasinya nggak tahu? Iya, denom itu kan aliran dari kekristenan. Dari Protestan bang, Katolik nggak. Jangan kalian mengadu domba antara Katolik dengan Protestan. Loh, bukan aku yang adu domba kok, berantem kok udah. Ya sudah, saya nggak akan bahas itu. Kita bahas saja antara nggak berani bahas Kristen itu. dengan Ya udah. Bahas apa? Nggak berani diares. Yang lain? Iya, soalnya saya nggak mau ini lah, nggak mau diskusi tentang yang bukan ranah saya gitu kan. Oh, Anda bukan dari Protestan dan bukan dari Katolik? Iya. Oh, artinya itu apa? Penyembah kulup? Yang penting bukan penyembah batu kan gitu. Oh, gitu ya. Artinya penyembah kulup lah, boleh. Ini namanya Teng penyembah kulup kok gitu. Ini kulup daripada batu kan. Ya kulup kan lebih kenyal mungkin. Batu keras. Batu nggak busuk loh batu. Kulup busuk dia. Iya, apalagi kan kalau batu itu kan bisa hapus dosa, kemudian dia bisa lempari lu nanti dia kiamat. Betul, ya kan? jadi batu itu kalau dipakai ngelempar orang kayak Teng itu mendatangkan pahala loh, serius loh. Berdarah loh batu. Dicium, dilempar ke kafir itu udah bisa ngasih pahala itu. Nggak tahu asalnya dari mana. Ya kan katanya batu itu dari langit. Aduh, ini apa ya ini batu dari langit? Ya kalau kayak gitu kan sama aja kayak Yesus. Siapa yang pernah lihat Yesus datang dari langit? Siapa? Nggak ada. Pergi ke langit. Kalau datang nggak ada loh. Orang semua bilangnya tahu ya. Nggak ada saksinya, Bre. Bunda Maria. Nggak dari Bunda Maria itu udah pasti kan. Oh.
Al-Quran kamu saja menyaksikan dan mengakui. Yesus bilang saya bukan dari dunia. Orang-orang taunya dari lubang Maria orang-orang. Banyak ayat Al-Quranmu yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Hah? Dia Isa Al-Masih adalah Allah. Dia lahir dengan cara ajaib tanpa ada hubungan biologis. Itu diakui oleh Al-Quran. Si Kores juga kayak gitu loh. Mamanya dulu ini bayi tabung dia. Ajaib dia. Kalau Kores hidup di zaman dulu disembah dia. Soalnya mamanya disuntikin sperma bapaknya. Serius. Apa namanya ini ya? Apa bayi tabung? Bayi tabung. Kores kalau mamanya hidup zaman dulu disembah dia. Lucu kali ini. Wah, goblok. Enggak, serius dulu lah Teng-Teng. Ini tahap apa aja Teng-Teng nih? Wah, apa? Nggak mau bahas apa? Mau bahas batu. Serius loh ini. Mau bahas batu dia. Ya udah bahas batu lah. Ayo. Batu apa? Kenapa? Batu alam, batu apa? Batu. Ya, lu ada Bible ini nggak? Ini kan kita bahas penyembah batu. Lu ada ini nggak? Ada Bible cetaknya pegang nggak? Semua batu aja lah, batu apa aja yang disembah lah, bebas. Apa kayak lu mau batu akik, batu apung kayak apa kayak, atau hajar aswad kami kayak, atau batu penjuru kayak, semua batu kita bahas. Gue suka bahas batu, serius. Ya, apa ini ya? Kami tidak bisa ini, kami tidak menyembah batu masalahnya, gitu kan? Tapi Tuhan kalian batu penjuru dibilang. Itu adalah istilah. Kamu tahu nggak batu penjuru itu artinya apa? Batu yang dibuang sama tukang-tukang. Ini kan gitu penjelasannya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang sekarang telah menjadi batu penjuru. Sekarang telah menjadi batu penjuru. Bukan batu yang dibuang. Itu istilah, ya. Itu iya, maksudnya dia batu ini dibuang oleh tukang-tukang, kemudian batu ini dispesialkan oleh yang menerimanya, kan gitu. Itu alegori ya. Dia menggambarkan dia yang dibuang, artinya dia yang tidak diakui oleh kaumnya Bani Israel. Maksudnya gini bre, dari sekian banyak alegori gitu kan, ada pedang, ada emas gitu kan, ada perak, ada berlian. Kenapa batu yang diambil? Makanya saya tanya, kamu tahu arti batu penjuru kan tidak? Kalau tidak tahu. Batu penjuru batu yang dibuang. Bukan, beda. Loh di KPR 411 dibilangnya Yesus adalah batu yang dibuang, gitu dibilang. Nah, gini, dia diksinya, perhatikan diksi dalam kalimatnya, Iya boleh. Dia bilang begini, dia bilang tadinya dia sebagai batu yang dibuang, tetapi sekarang dia telah menjadi batu penjuru. Artinya dia yang telah dibuang oleh kaumnya, sekarang dia jadi batu penjuru. Nah, batu penjuru itu apa? Ya tetap kayak gini, misalnya ini ada kuli, ini ada batu nggak kepake dibuang gitu kan. Nah kemudian batu yang dibuang ini dijadikan batu penjuru, kan sama aja. Apa gitu? Apa spesialnya? Buat orang lain nggak berguna, buat orang yang lainnya lagi berguna, kan cuma kayak gitu. Nah, batu penjuru gini, batu penjuru itu artinya ya. Itu kalau dalam pembangunan dulu itu, batu penjuru itu ada di batu, setiap sudut bangunan itu ada batu, di dalam pondasinya itu ada batu yang menghubungkan. Jadi batu di sudut itu. Jadi batu penjuru itu, Bang. Ya itu artinya. Nah itu dari sekian banyak julukan kenapa batu gitu loh? Kenapa nggak meriam gitu? Meriam bagus, atau kuda perang gitu. Dia mau ini alegorikan sebagai apa? Kalau nggak batu, pintu, akulah pintu. Kalau nggak pintu, roti, akulah roti. Kalau nggak jalan, apa aja loh? Julukan benda-benda mati. Gimana sih? Suka Yesus lah. Iya maksudnya tuh gitu. Kenapa kesukaannya tuh benda mati gitu loh? Jadi melihat dia katanya hidup. Tapi julukannya benda mati semua. Jalan, pintu, roti, batu. Dia bahasakan supaya itu contoh, dia akulah pintu. Nah, kalau dia memposisikan dia pintu, artinya dia satu-satunya jalan untuk masuk, gitu loh. Nah, buat gue pintu itu cerewet, bre, karena tiap dibuka ngek.
support. Itu mungkin nggak dikasih ini pelumas kali dia punya engselnya. Kita kan manusia tuh ketemu banyak macam pintu gitu ya. Pintu tuh kalau digerakin bunyi dia. Kenapa harus pintu? Maksudnya gini, benda-benda yang ada di dunia itu ada kekurangannya. Dia berfungsi iya, tapi ada kekurangannya. Itu kan cuma contoh, Bang. Tidak usah. Bukan contoh, alegori. Iya, dialegorikan gitu. Nah itulah. Akulah jalan gitu kan, tanggung jalan. Kenapa nggak akulah rumah, istana, kastil? Kan bisa. Kenapa jalan mentok banget anjir? Jalan. Orang kan nggak mau contoh kayak gini. Lu misalnya peteng-peteng ini nyari rumah gitu kan. Pas lu ketemu jalan, emang lu berhenti di jalan, bikin tenda di jalan gitu, tidur di jalan kan nggak gitu? Enggak. Artinya kan, ya kan? Tidak mungkin sampai ke istana kalau tidak ada jalannya kan? Ya kalau nggak ada burung. Kalau nggak ada burung ya. Udah renov, itu jalan lama, Yesus jalan yang lama bang, udah renovasi sekarang ada jalan baru, ngapain pakai jalan lama? Lu jalan, polisi tidur gitu kan? Kalau kamu mau ke Monas, bagaimana mau sampai Monas kalau nggak melalui jalan? Kan gitu. Naik Garuda. Gitu. Jadi itu ya maksudnya ya udah kalau gua mau ke Monas, ya udah jadilah Monasnya gitu loh. Lu kalau udah jadi Monasnya lu nggak perlu jalan. Orang-orang tiba-tiba di sana aja tring gitu kan. Lu jalan mentok gitu loh. Lu mau ke Monas, ya udah jadi Monas aja. Kenapa jadi apa ya? Jadi pihak ketiga gitu loh. Nggak bisa sampai Monas kalau tidak ada ini jalannya kebiasaan dari zaman gitu. dulu. Kalau zaman dulu kan orang mau nyembah Tuhan tuh harus pakai saman ya, ada dukunnya gitu. Jadi kebiasaan harus ada saman. Kok sampai kayak gitu Teng. Gue tuh agak apa ya namanya tuh, agak kenapa mesti batu gitu, kenapa mesti jalan, nanggung julukannya gitu. Iya, maksudnya tidak mungkin lah kalau Yesus mau ikut ini kemauan kita, suka-suka dia lah. Dia mau ambil batu jadi contohnya, jadi ini ya, mau sungai mau pintu. Maksudnya yang penting kan makna di balik itu. Nah itulah, coba makna menjadi anaknya Maria tuh apa maknanya? Maksudnya? Ini masih perkara nanggung nih. Maknanya menjadi anak Maria, seorang wanita Yahudi yang biasa-biasa saja, nggak punya jabatan. Dia begitu kan untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Kenapa nggak jadi anaknya Raja Daud aja, lahir dari rahimnya Uria gitu kan? Bathsheba, salah gua, sorry. Itu kan dipilih, kan itu semua sudah diagendakan. Ya gitu, kenapa ini apa namanya, RAB-nya kurang gitu atau gimana? Kenapa jadi manusia itu dari manusia yang biasa-biasa gitu loh? Kenapa? Yang enggak, itulah buktinya. Jadi dia mengangkat wanita yang biasa itu untuk dimuliakan, kan begitu. Nah, untuk dimuliakan wanita yang biasa ini, itu kesampaian nggak? Sampai dia naik ke sorga, kesampaian nggak Maria ini dimuliakan? Oh, sangat. Oke, coba tunjukin di perjanjian baru Maria dimuliakan. Maksudnya kami memuliakan. Nanti dimuliakannya nanti 300 tahun kemudian, ratusan tahun kemudian gitu. Zaman Yesus jadi manusia itu, ini Maria dari dia dilahirin sampai Yesusnya naik, punya rumah baru enggak gitu kan, jadi awet muda juga enggak, meninggal iya, apalah ini. Makna dimuliakan itu bukan seperti itu, harus punya diapain dong, punya rumah. Artinya inilah dia mendapatkan satu tempat yang mulia bagi kami gitu loh. Oh jadi dia wanita yang sangat terpuji gitu.
ya kan? Apa namanya itu jatuhnya tuh jadi ini ya, pending berarti ya. Pending. Iya pending, dimuliakannya pending ya. Nanti ya kamu nanti jadi ibu saya, nanti kamu dimuliakan. Tapi nanti nggak sekarang gitu. Nggak juga bang, maksudnya kan gini, coba lihat apa kan bapak-bapak gereja juga sampai umat Katolik itu sangat memuliakan si apa. Lah ya iya Katolik ini adanya kapan gitu kan. Jadi per Katolik ada Maria dimuliakan. Lah kalau adanya 200 tahun kemudian Marianya udah meninggal, buat apa? Iya, maksudnya yang penting kan namanya kan dikenang gitu kan. Iya dikenang, kalau orangnya udah meninggal ya buat apa? Sama kayak gini bre, Yesus disalibkan menebus dosa, Adamnya udah meninggal, buat apa anjir? Ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, udah mati orangnya. Pahlawan kita kan. Lo pahlawan kita meninggal, kitanya lahir. Cipta. Iya, ini yang mengheningkan cipta pahlawan ini orang apa? Yang mengheningkan cipta ini apakah dinasti Syailendra gitu kan, Raja Majapahit, atau kita yang hidup setelah zaman pahlawan? Kita yang setelah hidup toh, hidup setelah. Nah itu dia. Pahlawan. Nah kalau gitu kan artinya apa? Nah artinya apa kalau kayak gitu? Artinya Maria dan Yesus ini posisinya nanggung gitu, nanggung banget posisinya. Dia di tengah-tengah, di awal enggak, di akhir enggak. Kok nanggung sih bang? Ya nanggung ya. Contoh kayak gini, Teng. Ada orang di lalu lintas nih naik motor sama naik mobil gitu kan, adu banteng, tabrakan, dar kecelakaan, terkapar lah di jalan raya itu berdua. Ambulannya datang 3 minggu kemudian, ini selamat nggak itu orang-orang? Ya meninggoy lah. Nah itulah Adam. Oh maksudnya gini, maksudnya kamu Yesus datang setelah Adam sudah meninggal gitu ya? Iya. Yesus menembus dosa setelah Adam meninggal gitu ya? Iya. Nah itu, jadi gini bang, apa ya? Ya makanya, ya saya mau jelaskan. Iya. Ya mau terima atau tidak ya itu urusan kedua ya. Jadi perbedaan antara umat manusia sebelum Yesus datang dan umat manusia setelah Yesus datang mengadakan penebusan itu beda. Imannya itu jadi Adam itu ditebus juga oleh Yesus. Bukan, lu salah jawabnya gampang gini, ku bantuin biar cepat lu. Jadi lu bilang aja, jadi dari zaman Adam ke Yesus itu misalnya 6.000 tahun. Jadi kiamatnya itu setelah Yesus 6.000 tahun. Jadi Yesus itu tengah-tengah aja biar gampang. Itulah kenapa alasan dipilih tanggal itu, waktu itu. Biar cepat, teng. Karena kalau enggak kasihan kan gitu. Adam selalu dibilang mengimani Yesus yang akan lahir. Ini gue bantu ini, orang Kristen selalu jawabnya apa? Oh, nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang hidup sebelum Yesus mengimani Yesus yang akan datang gitu kan. Yesus yang akan datang, mereka sudah imani. Bentuknya gimana nggak tahu, pokoknya imani aja. Jadi orang Kristen zaman dulu, ya kan mereka nganggap bahwa orang-orang terdahulu juga pengikut Yesus tuh, mengimani Yesus. Artinya mereka mengimani sesuatu yang nggak ada ya. Luar biasa memang. Mengimani Yesus. Makanya. Kan mereka mengimani Yesus yang akan datang kan, betul nggak Teng? Iya, betul. Iya, mantap. Mereka mengimani sesuatu yang mereka nggak kenal, nggak tahu gitu. Itu namanya imani doang. Berarti Adam udah tahu akan ada bangsa Roma. Gini, di Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 itu janji pertama kali Injil itu diadakan. Gitu. Dosa. Bahwa keturunan dari perempuan itu akan remukkan ular. Wah, akan meremukkan ular. Remuk nggak ularnya? Nggak, remuk. Iya. Remuk nggak ularnya? Ular. Coba aku tanya. Anak gini, ular itu gambaran daripada setan. Iya. Ya. Nah, setannya remuk nggak? Enggak, menang setannya.
Loh kapan? Lalu terus kenapa orang Kristen masih di penjara kalau bunuh orang? Aduh, Kok masih ada orang gila. Kristen kerasukan setan? Itu yang benar. Kenapa masih ada orang Kristen kerasukan setan tuh? Contoh pendeta kondisinya. Itu kerja, gue bilang juga Tuhan lu kerjanya nanggung ya. Aduh, udah dibuatkan akan meremukkan kepala setan. Ya jangan dulu ke sorga kalau belum remuk gitu loh. Cepet-cepet amat ke sorga. Udah, jadi kuasa setan itu sudah dipatahkan. Loh, ya kan? Udah dipatahkan. Serius. Masih banyak orang Kristen yang kerasukan setan. Enggak, lu percaya nggak masih banyak orang yang kerasukan setan sekarang? Ada. Nah, ya udah, kenapa Ada. masih bisa? Lah, loh, setannya artinya masih hidup Bang, dong, itu masih menang. berarti gini, ada Kristen yang apa ya, yang KTP lah. Kayak Islam ada yang KTP kan, KTP. Maksudnya gini, Keng. Harusnya tuh mau Kristennya KTP kek, mau Kristennya kartu keluarga kek, SKCK kek. Kalau setannya udah remuk, udah mati, bre, itu nggak akan bisa kerasukan, gitu loh. Karena setannya udah mati, udah remuk kan kepalanya kan. Tunggu. Aku bantu si Teng. Aku bantu Teng. Tunggu, aku bantu lu jawab gini. Meremukkan kepala bukan kasih mati. Jadi dia masih hidup tapi dengan kondisi kepala remuk. Kepalanya gepeng. Ya, jadi begini, Bang. Iblis kan itu setan kan nggak mungkin mati, Bang. Ya betul, cuma remuk. Terus kenapa yang dibilang remuk? Loh, bentuknya kepalanya remuk. Iya, tapi iblisnya maksudnya masih hidup. setan itu nggak bisa. Oh iya bisa ya. Masuk itu. Emang masuk. Emang setan itu bentuk manusia, enggak kan? Oh gini deh, sebelum kita setan itu bisa mati atau enggak, coba meremukkan kepalanya setan itu gimana? Coba alegorinya, mau dibawa kemana coba? Iya, artinya setan itu sudah nggak punya kuasa lagi atas kehidupan kita sebagai yang di dalam Yesus ya. Tidak punya kuasa atas kehidupan. Memang dulunya manusia dikuasai setan tuh gimana? Iya, dia karena dosa ya, sehingga dia dikuasai oleh setan itu. Tunggu lu Teng, kalau gitu Ya, siapa orang Kristen yang nggak bisa dikuasai setan? Boleh tunjuk nama? Saya. Oh, Abang Teng nggak bisa dikuasai setan ya? Berarti itu pakai kata Habib dari Roh Kudus berarti. Bukan dari setan. Hah? Dari siapa? Roh Kudus nuntun itu buat pakai kata Habib ya. Enggak, Bang. Itu kan cuma nama, Bang. Iya, itu buah pikiran dari siapa? Dari Roh Kudus atau dari setan? Kan cuma dua. Aduh, anak saya sudah bangun lagi, anak saya ini. Kamu sih. Kalian ini. Ya udah, itu kesel bapaknya nggak bisa jawab, Bre. Makanya anaknya nangis. Ya udah, tenangin dulu. Aduh. Sebeteng. Aduh, luar biasa rupanya orang Kristen nggak bisa kerasukan. Orang Kristen sejati ya teman-teman ya. Contohnya Bang Teng. Mantap. Ada lagi Kristen sejati mau naik? Ini lucu Halo, nggak ada lagi nih Oten yang sejati selain Bang Teteng kah? Ya jadi setannya itu cuma kepala gepeng teman-teman ya, dia belum mati karena setan nggak bisa mati. Mati enggak, palanya doang gepeng, bisa gitu ya? Iya sih bisa gitu. Ya kan memang nubuatannya meremukkan bukan mematikan. Iya bener. Palanya gepeng. Kayak panci songhek. Ya jadi selama ini yang bikin film-film itu tentang setan itu salah teman-teman. Jadi besok kalau bikin film setan pastikan bentuk kepalanya gepeng. Kenapa ini palanya kok pala setannya gepeng-gepeng? Ya ini nubuatan Kejadian 3:15 gitu. Palanya makanya gepeng-gepeng. Aduh. Dari perkara julukan Tuhannya nanggung sampai ke setan palanya gepeng aja. Nah, apa ya? Nanggung semua penjelasannya sih, Al. Iya, karena memang selalu ya kalau ditanyain kenapa Yesus lahirnya nanggung gitu. Ya, dan yang paling kurang ajar tau apa? Aku pernah nanya sama beberapa pendeta, Adam tahu nggak kalau dia mewarisi dosa? Jadi sebagian bilang ada yang tahu, ada yang bilang nggak. Adam nggak tahu kalau dia akan mewariskan dosa waris kepada keturunannya. Oh, gue bilang kalau nggak tahu masih bagus gitu, tapi kalau tahu kurang ajar namanya.
Ya sama kayak si Kores gitu. Kenapa Kores nggak mau punya anak? Karena Kores punya banyak hutang, teman-teman. Nanti kalau dia lahirkan anak, kasihan anaknya harus nanggung hutang dia. Nanggung hutang. Iya. Nanggung hutang. Si Kores memutuskan, ya udahlah saya nggak punya anak, nggak apa-apa lah. Yang penting hutangnya selesai di zaman dia aja gitu. Hutang waris. Bukan begitu bang, maksudnya bukan begitu. Benar loh bang, Bukan abang, berarti- lo pernah lihat nggak itu? Iya, Ada Bang. yang korban-korban ini, korban-korban Oh, iya, ya udah bom sini atom. aja, nggak apa-apa. Itu bom atom tuh kan ada beberapa dari korban Hiroshima Nagasaki kan masih hidup. Tapi mereka mutusin nggak nikah. Kenapa mereka Iya. mutusin nggak nikah? Karena mereka tahu kalau mereka nikah nanti kasihan anaknya bakal cacat. Tapi dalam kasus Adam itu beda bang. Loh, Adam Artinya tahu kalau dia begini. akan mewarisi dosa, ngapain dia punya anak? Udah selesai zaman lo nya, kenapa sih menyusahin keturunan? Nggak benar juga loh. Atau mungkin nggak kepikiran sampai sana Adam versi Kristen ini. Iya. Enggak, begini, bukan nggak kepikiran. Jadi keturunan Adam itu memang begini ya, dosa Ya, itu kenapa kan nggak cepat-cepat lu balik ke surga gitu kan? Adam, Hawa, oke lah saya minta maaf, udah cepat-cepat balik surga. Ngapain lu bikin anak sih? Nggak bisa minta maaf, Bre. Nggak bisa minta maaf. Oh ya udah lah, lu Nggak mati bisa lah. selesai gitu. Ngapain lu gini, bawa anak dosa lu? itu gini. Bagi kami ya, nggak tahu ya bagi umat Islam. Kalau dosa, pengertian dosa itu dari bahasa Yunani hamartia. Jadi hamartia itu kalau di gelanggang pertandingan itu memanah, itu dia tidak tepat pada sasarannya gitu. Dia melenceng. Nah, dosa itu bukan cuma sekedar dia buat salah. Tidak, dosa bagi kami itu adalah melenceng daripada tujuan Allah menciptakan manusia. Dia sudah melenceng. Loh, sudah tidak ada pada jalurnya. Tunggu lu, gitu. tapi predestinasi. Allah sudah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Gimana sih? Predestinasi Anda memahaminya hanya kulit-kulitnya gitu. Lu predestinasi atau free will? Siapa? Tank. Gini, predestinasi itu jangan kita pisahkan daripada preginoschein, ya. Preginosko. Preginoschein apaan? Mau rehabilitasi tahu gua. Bukan, salah. Jadi gini. Tapi jangan ke situ dulu, Bre. Maksudnya tadi yang soal Adam dulu kan gitu. Adam sadar atau nggak sadar soal dia tuh berdosa? Dia tahu dia berdosa kan. Terus apa usaha dia? Dia nggak bisa usaha untuk menebus dosanya, Bang. Oh, berarti jalan hidup aja ya. Oh, saya berdosa. Iya. Ya udahlah, udah kejadian juga. Beranak yuk. Kalau Adam nggak beranak, kita mana ada, Bang? Daripada warisi dosa mending nggak ada. Lu pernah dengar nggak istilah anak kecil bilang gini sama bapaknya, Pak, kalau kamu lahirkan saya hanya untuk menanggung hutang kamu, mending gak usah ciptain saya. Ada tuh anak-anak yang bilang gitu sama bapaknya, kurang ajar. Nah, makanya supaya kalian tidak terlilit hutang, ada penebusnya. Nah, makanya kalian harus punya penebus gitu. Penebus. Nah, contoh sekarang gini, Teng, kayak gini, Teng. Ya, ini penebus ya. Gue punya utang 10 juta nih. Gue punya utang 10 juta gitu kan. Aduh, ditagih nih gue nih sama rentenir. Hai, Kores. Bayar hutang kamu 10 juta. Kalau tidak kamu mati. Aduh. Bapak rentenir yang terhormat, saya nggak punya uang nih. Tiba-tiba datang nih, anjir, pria dengan rambut sebahu, seperti baru mandi, menggunakan baju putih yang habis pakai Baiklin, jadi putih banget lah, cemerlang dia. Tenang Kores, akan saya bayar hutangmu. Terima kasih Tuan, Anda sungguh baik sekali. Pak rentenir, dia mau bayar hutang saya. Kamu yang menjadi pihutangnya Kores. Betul saya, dia punya hutang 10 juta. Saya akan bayar lunas hutang dia. Baik, mana? Ini 300.000. Sudah lunas, saya pergi ya. Menurut lu gue ditampar nggak itu sama rentenirnya? Ya nggak begitu. Salah. Saya bantu. Wah, analogi lu salah lo. Lu bayar lunas apaan? Yesus lu cuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah lo. Tunggu, ini kan yang keriting itu kan anaknya rentenir dong harusnya. Tunggu, ini salah penjelasan dia. Aku bantuin. Harusnya yang kribo ini anaknya rentenir dong. Jadi anaknya rentenir pun dibunuh oleh lu karena lu kan punya hutang nih.
Lu bunuh tuh anaknya si rentenir itu. Jadi lu bilang sama rentenirnya, anak lu sudah saya bunuh, ya. Artinya hutang saya lunas. Kenapa? Berkat saya, ya Anda nggak perlu lagi ngerepot-repot ngajarin anak Anda yang bandel itu. Nah, gitu mungkin lebih cocok. Ya, Gak mau yang pertama. Nah coba, karena gini posisinya Bre, Yesus itu matinya tuh sampai sekarang masih mati atau matinya cuma 3 hari? Ya dia hidup lah, dia bangkit lah, gimana sih? Nah bangkit kan, bangkit artinya itu gagal bayar. Lu mana ada orang berdosa matinya cuma 3 hari? Enggak, itu udah dia udah mati, udah lunas gitu loh. Jadi lo enak banget dong kalau gitu. Gue berzina, gue berzina. Dosanya apa? Mati 3 hari. Enak dong. Gini nih Bang, makanya kamu itu ya, saya inginkan teman-teman semua yang ada sini untuk memiliki penebus itu. Sang juru selamat. Ya tebus gitu, bayarlah dengan konsisten, maksud gua. Bayarnya tuh konsisten, komit gitu loh. Boleh pilih nggak Bang? Aku mau ditebus sama Bang Peteng-Peteng aja lah. Jangan Yesus. Bang Peteng-Peteng aja disalib lagi. Aduh, saya nebusin nggak dosaku. mampu untuk tebus kamu. Satu orang aja Bang, kan bukan satu dunia. Gimana? Lo coba, nggak apa-apa, matinya cuma 3 hari loh. Aku aja dosanya banyak Bang. Bagaimana aku mau tebus kamu? Loh, Yesus aja dibuat menjadi dosa di Ibrani 5 nomor 7 gitu kan, dibuat menjadi dosa, dimatiin 3 hari dosanya menghilang. Lo tidak melakukan dosa di mana? Memang waktu dia ngobrak-ngabrik pasar di Bait Allah itu bukan dosa. Waktu dia bikin pohon yang hidup jadi mati bukan dosa itu. Beda dong konsep dosa lu sama kami. Iya, bagi Tuhan nggak ada dosa, nyuri keledai orang nggak justru dosa kok. itu dia membersihkan Bait Allah. Nggak jelas sih di Bait perahnya. Allah ada Iya. terjadi penyelewengan Bait jual Allah. beli di sana. Makanya dia bilang, aduh ini adalah rumah doa. Kenapa kau jadikan sarang Rumah pengaruh? Tuhan, bukan rumah doa. Tuhan. Nah terus itu diganti nggak? Meja yang rusak diganti nggak? Ya itu dia menyucikan Bait Allah dari Oke, Bait Allahnya suci ya, Bait Allahnya suci. Meja yang rusaknya diganti nggak? Kalau nggak diganti itu hutang itu. Ngapain diganti? Wah, itu Tuhan apa Satpol PP itu ngusir-ngusir pedagang. Itu apa bedanya sama FPI? Apa beda sama FPI? Woi. Tunggu, ini harus luruskan dulu Bang. Kok Tuhan ngusir-ngusir pedagang? Itu Satpol PP bukan Tuhan, woi. Standar dosa manusia sama Tuhan beda. Di mata Tuhan itu tidak berdosa karena dia yang punya. Ini ibaratnya gini nih. Ya, si Kores nih pulang ke rumah. Terus dia lihat anak-anaknya lagi ribut-ribut, berantem kan. Si Kores gamu, diambilnya piring dipecahin. Kurang ajar kalian gitu kan. Nah itu salah nggak yang dilakukan Kores? Enggak, itu piring punya dia. Siapa yang bisa minta ganti rugi? Betul, aku sepakat Zeus. Si Kores ini nggak ngerti dia konsep Tuhan. Tuhan tuh suka-suka. Suka-suka, nama dia yang punya. Iya, makanya itulah. Uni ke WA Sherlock ya nih alamat. Kenapa Kang? Sherlock aja. Ya Kang mau datangin aku. Astagfirullah. Nanti mau rapat di sana sama Bang Kores. Malam ini Kak Titis yuk, Jul. Ya, aku tungguin ya. Aduh. Sherlock boy. Mantap. Saya mau nitip barang-barang di sana, barang-barang buat door prize buat di Bandung. Door prize, ya udah. Itu apa? Ada yang ini apa nanti mau disiapin apa ke sini malam ini? Semur jengkol. Mau rendang, bumbunya banyak. Jangan gitu, Semur kan nggak jengkol. tahu diri ya. Minimal makanan yang gampang dibikin sama aku makan Titis biar aku. Bentar. Ini kayaknya Satpol PP ini terinspirasi dengan Tuhannya Kristen ya, yang mengusir pedagang, membalik-balikan meja ya, Bang Kores. Julius paham banget ini. Nggak ngerti. Aku sama Julius tuh paham. Gara-gara bilang Satpol PP dulu aku pernah dilaporin. Iya. Satpol PP dibawa-bawa, bang. Aduh. Itu. Itu parah kali loh, Teng. Aku pernah dilaporin ke polisi gara-gara tau apa? Masa salah satu videoku kan diambil. Dia bilang si Julius melakukan penghujatan. Masa dia menyamakan Tuhan kita dengan Satpol PP. Jadi aku pikir kok Satpol PP itu macam terhina kali dibikinnya. Apa ya?
Ya gitulah. Tidak usah lah main-main lapor lah. Kalau ada yang menghina Tuhan kita, ya biarkan aja. Kan bukan kita yang dihina, Tuhan kita. Nanti urusannya sama Tuhan. Betul. Jadi yang kalau hina Bang Teng baru nggak terima. Jadi teman-teman jangan hina Bang Teng. Kalau hina saya itu wah bahaya. Iya, hantam pakai balok Bang ya. Oh. Kalau ini kebalikan. Kalau Bang Zuma dihina Bang Zuma nggak masalah dia. Tapi kalau Tuhan kami yang dihina marah gitu kan. Kalau Bang Teng kebalikan, hina Tuhannya nggak apa-apa. Yang penting jangan pribadi Bang Teng. Apalagi Ya Tuhannya udah dihina duluan sama tentara Romawi, gimana mau marah mereka? Iya, karena bagi kami iya kan. tidak perlu dibela. Iya benar, saya tidak menyangga itu. Betul. Iya benar, kalau misalkan mau marah ke kita janganlah marahnya ke Yahudi, tentara Romawi. Kan Tuhan kalian pernah diludahi tuh sama tentara Romawi, sama Yahudi. Jadi marahlah sama mereka, bukan sama kita. Betul nggak? Enggak, saya itu sayang sama kalian semua itu. Aku nggak pernah ada apa gitu. Aku cabut dulu ya, mau olahraga. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya biasa-biasa aja. Enggak ini. Apalagi dalam TikTok ini. Bang Kores, itu WA katanya nggak aktif. Ini ada yang udah daftar, udah transfer ke MMCI. Nomor HP Bang Kores nggak aktif katanya, Bang Kores. Nggak ada suara. Coba ini forward aja ke Kang Kian Santang. Bukti transfer nama lengkap sama ukuran baju. Udah itu saya ini ke Bang Kores ya, ke WA. Coba lihat. Saya boleh ikutan nggak? Boleh ya. Mantap lah. Memang ukuran baju ya. Iya, nama lengkap sama ukuran baju. KTP aja. Nggak ada ukuran baju. Iya, KTP sama ukuran baju. Bang Suma lagi ngapain nih Bang Suma, kok diam-diam aja nih Bang? Ada, Gurunda ada. Cuma kalau ngelawan kayak Anda ini, aduh, Bang Kores aja. Saya macam kayak Unik masuk unik. Ya. Masuk nih, Akang lagi sibuk ini layanin yang di WA. Oke, tapi ini siapa di sini tamu kita? Bentar. Ini si Beleng-Beleng sama Pedro tuh di bawah. Akulah tamunya di sini, Uni. Oh, udahlah. Apa yang mau kau ceritakan tentang Tuhanmu itu? Udahlah. Ya, udah nggak apa-apa kami. Inilah yang cerita lah. Sembah aja lah Tuhanmu yang manusia itu, nggak masalah bagi kami. Nggak menambah pun, nggak mengurangi dan menambahkan. Iya, memang yang penting begitu. Tuhan disuruh Sherlock lama banget. Iya. Yang paling penting Tuhanmu berkelamin udah. Iya kan, memang kan begitu kenyataannya, memang begitu. Emang Tuhan, aku takut loh kalau nyembah Tuhanmu loh. Aku kebayang gak sih, aku berdoa kebayang Tuhanmu berkelamin, yang bener aja. Iya, Kebayang kan nggak? dia Enggak, kan itu manusia. Ya makanya aku takut nyembah manusia, karena kan dia apalagi mukanya ganteng ya kan. Astagfirullahaladzim. Gini loh brother, kalau kau menyembah Tuhan yang berkelamin, takutnya kau minta nanti lebih besar kelaminmu daripada Tuhanmu. Astagfirullah, istighfar. Ya kebayanglah, Tuhan punya kelamin yang bener aja lah, pasti kelamin maksimal. Pasti kalau Tuhan punya tangan pasti kan maha kuasa, maha perkasa tangannya. Kau bayangkan kalau Tuhan punya kelamin, pasti kelamin maha perkasa.
Gak usah bayangin yang itulah Uni. Aku ngebayangin Tuhanmu, bukan punya manusia. Ngapain kebayang gak sih Tuhan berkelamin? Iya, Ya maksudnya kan, Allah. masa Tak dari heran sekian aku. bagian- Kok bisa-bisanya kau menuhankan Tuhan berkelaminnya? Maksud aku tuh kayak gini loh. Aku aja ya, jangankan Tuhan berkelamin ya. Seandainya malaikat berkelamin pun pasti apalah malaikat berkelamin. Yang betul. Nggak kebayang aku tuh dia punya lendir itu harus dikeluarkan. Astagfirullah, astagfirullah, ngucap aku. Ini Tuhan. Tuhan berkelamin coba. Nggak gini loh. Brother, kau bayangkan ya. Tuhan ya kan. Kau tau nggak di Bilangan pasal 31 dia minta upeti perawan ya kan. Nah, kau kebayang nggak tuh kalau dia datang ke dunia lagi, dia lihat kami para wanita-wanita muslimah yang wangi, yang cantik, yang halus, yang Asik. menutup Kayak Uni diri ya? ini. Ya kayak aku lah. Kalau seandainya dia ingin menganukan manusia perempuan dunia, bisa nggak kau ngelarang dia? Dia kan Tuhan. Aku tanya, bisa nggak kau ngelarang dia menganukan wanita-wanita dunia? Menganukan apa Uni? Ya menganukan lah pokoknya. Bisa kau ngelarang? Aku cuma tanya, bisa kau melarang Tuhanmu menganukan, memberikan keturunan kepada manusia-manusia bumi? Bisa nggak Tuhan kau melarang? Iya, artinya kan gini Uni. Kok aku cuma tanya, bisakah engkau melarang Tuhanmu menganukan wanita-wanita bumi? Didatanginya kayak Edelweiss kan, Edelweiss, aku Tuhannya si Petet, katanya kan? Apa pula kata kayak Edelweiss? Aku ingin menghamilimu. Bisa kau nggak melarang Tuhanmu untuk menghamili si Edelweiss? Aku cuma tanya, bisakah kau melarangnya, berdoa kepadanya, jangan hamili Edelweiss Tuhan, nanti kau punya anak Tuhan, aku nggak mau dianggap Tuhanku. Bisa nggak kau melarangnya? Aku cuma tanya loh, bisakah kamu melarang Tuhanmu itu menghamili ke Edelweiss, menghamili si Nora? Nah, dia Gak bisa, bahkan menusbol kau pun kau terpaksa pasrah. Serius ya, kau mau dianuin sama Tuhanmu, ya digrepe-grepe, kau nggak bisa bicara karena dia Tuhan. Nah, makanya dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan hakikat dan sifatnya, bahwa dia tidak berkelamin apalagi bernafsu. Gitu. Jadi aku Iya, aja kau bicara memang. seperti ini jadi gini ya, kadang-kadang orang kayak kalian yang bermandikan tai itu harus ditunjukkan. Kusuruh kau cium-ciumin, bau nggak peteng tai? Aku letakkan di hidungmu, bau nggak? Biar kau tahu ini tai, brother. Ini bukan makanan yang kau jilat-jilati, padahal ini adalah tai. Kau anggap makanan. Jadi ku anggap tak ku bawa tadi kau turun ke dasar yang paling bawah. Ku bicarakan samamu. Kalau laki-laki berkelamin, bisa nggak dia sorongkan kelaminnya kemana aja? Aku jawab, aku tanya kau, bisa kau melarang? Misalnya, kau melarang siapa ya? Bisa nggak kau melarang si Joseph menyorong Agatha? Jawab dulu. Ini ku ajak kau berlogika. Inilah kenapa Tuhan nggak mungkin berkelamin. Nah, Ntar nggak ini bisa. Pedro ini Muslim apa Kristen Pedro? Pedro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim. Oke. Muslimah. Diam dia dulu. Nah, gini Peteng, tidak mungkin kau, jangankan Tuhanmu ya dek, ya jangankan Tuhanmu lo ya, yang kau anggap berkuasa. Dek lo. Sedangkan Aku adek lo. berapa umur kau? Udah tua kali kau rupanya. Udah umurmu berapa? Umurmu berapa? Aku 38. Alah, setahunnya beda kita setan. Setahunnya beda aku samamu. Udah, Peteng aja lah, dengar Peteng ya. Jadi Peteng. Bentar nih, si Peteng ini songong, ngelebihi umur Yesus. Yesus aja 33, dia 38. Songong loh. Ya nggak apa-apa lah. Dengar Kang. Ini Akang coba bayangkannya. Kamu bisa nggak Peteng, manusia si Joseph menyorong Agatha, kamu bisa nggak melarang dia? Kalau seandainya tiba-tiba si Joseph di depan matamu dia ingin menyorong Agatha, bisa nggak kamu melarangnya? Ya itu hak dia lah. Nah, mantap. Ngapain aku Artinya ikut kamu campur? tidak mampu kan melarang dia. Maka sekarang saya tanya, mampu tidak kamu melihat Tuhanmu menyorong Agatha? Tidak mungkin. Nah, Mustahil. tidak mungkin kan kamu melarangnya. Ini yang terjadi kalau Tuhan punya kelamin. Dia bisa, kalau Tuhan suka-suka Tidak. seperti Tuhan yang kalian deskripsikan. Mustahil kalau Tuhan itu mau berhubungan gitu. Dari mana kau tahu kalau dia mustahil berhubungan? Dia kan Tuhan. Dia aja mau jadi manusia kok untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Nah, Iya. seandainya dia ingin menyelamatkan perempuan, lalu dia hamili perempuan itu, bisa nggak itu? Mungkin. Loh, kok kau yang ngatur Tuhan sekarang ini?
Buktinya dia nggak menikah. Sedangkan Maria Magdalena aja mencium kakinya. Sekarang ku tanya, bisa nggak kau melarang wanita Sinora mencium Iya, burungnya? mencium kaki dia dalam hal Makanya, sedangkan Maria Magdalena yang nampak sama orang aja mencium kakinya Yesus. Kalau Sinora ingin mencium burungnya Yesus, bisa nggak kau larang dia? Yesus kira-kira melarang nggak? Mungkin lah, nggak mungkin itu terjadi. Loh, kok nggak terjadi? Sedangkan Maria Magdalena dilarang nggak mencium kakinya? Mencium kaki kan itu apa salahnya? Nah, apa salahnya Nora mencium burungnya Yesus? Nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Burung itu kan nggak berfungsi kan? Hah, kok aneh si Peteng ini? Ketika Uni, Maria Magdalena mencium analoginya kakinya nggak masuk, Yesus, Uni. menurutmu itu cabul atau tidak? Ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, cabul nggak menurutmu itu? Enggak, itu dalam Nah, konteks bagus, menyakiti bagus. morati. Kalau Nora menciumi burungnya Yesus, cabul nggak menurutmu? Ya itu nggak bisa terjadi. Kok kau pula yang ngatur? Inilah kadang-kadang ya, kalian itu membuat Tuhan dalam otak kalian. Ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus, kau tidak bisa ada. melarang. Yesus tidak bisa melarang, bahkan Yesus pun mengizinkan. Ya, karena itu hal Tiba-tiba wajar. berjumpa dengan si Nora nggak mau. Aku nggak mau Tuhan mencium kakimu, aku mau cium burungmu aja. Bisa Ya, nggak nggak kira-kira Yesus mungkin lah, melarang? Bisa nggak Uni. kira-kira kau melarang? Bukan masalah bisa atau tidak, itu nggak mungkin. Dari mana kamu tahu kalau Yesus tidak mau dicium bagian tubuhnya, sedangkan bagian tubuh lainnya diciumi? Contoh, mohon maaf ya, ketika dia dibuka bajunya, marah nggak dia sama Hansip Romawi? Ya dia mau disalibkan. Iya, marah nggak dia? Ini mau disalibkan sama si Nora ini, disalibkan dia. Si Nora datang, kau tahu si Nora beringasnya kayak mana kan? Dengan bibirnya yang seksi itu kan, didorongnya lah Yesus kan ke dinding kan. Aku bawa palu kata si Nora kan. Mau ditokoknya tangan Yesus, ditokoknya ke dinding dua-duanya, dibukanya baju Yesus. Aku mau Ini mencium. lagi bahas apa Uni? Dengar dulu, diam kalian dulu. Ini analogi. Waktu Yesus dibuka bajunya sama Hansip Romawi, dia marah nggak? Enggak. Kalau si Nora buka baju Yesus, menurutmu marah nggak Yesus? Nggak mungkin terjadi. Loh, dia datang nggak ke dunia ketemu dengan para murtadin? Maksud kepada murtadin? Tahu nggak kalau Yesus itu sudah datang bertemu dengan para murtadin dengan bentuk badannya seperti itu? Pernah kau dengar? Kau percaya nggak kalau Yesus bisa datang lagi sebagai manusia datang ke bumi? Dalam menampakkan, ya. Menampakkan dirinya seperti manusia. Percaya nggak kau kalau suatu saat Yesus bisa menampakkan dirinya di muka Nora? Nora, aku ingin menjamahmu katanya. Percaya nggak Dia itu? sekarang hidupnya bukan lagi sebagai manusia. Loh, kalau dia bukan manusia, kenapa dia bilang anak manusia duduk di samping bapak? Berarti dia bohong. Dia, aduh kamu. Aku tuh nggak sedang aku tidak sedang menganalogikan sesuatu. Kan gini ya, di kitabmu dituliskan bagaimana perempuan bersundal. Aku nggak perlu kayak Tuhanmu itu ya, yang susunya dijama-jama, putingnya dipegang-pegang. Nggak ada lah aku kayak gitu. Aku cuma bilang gini. Ada. Ini kutunjukkan ayatnya. Oh, ini kutunjukkan ayatnya. Kau nggak tahu kalau ada puting dipegang-pegang ya? Enggak ada. Ada. Aku ya. Makanya baca kitabmu Peteng. Ada di saya kitabmu. sudah baca. Ya udah nih aku kasih kau data ya. Iya. Ini mohon maaf nih ustadz-ustadzku ya, mohon maaf abang-abangku, kita kadang-kadang harus menunjukkan ke orang-orang ini bagaimana kitab mereka dan bagaimana konsekuensi ketika menihankan anak manusia. Minta maaf ya ikhwah semuanya ya. Ya, kita lihat di sini. Teman-teman sabar. Saya tidak bermaksud menghina agama kalian, tapi ini ada dalam kitab kalian ya, dan ini nyata adanya. Ya, mohon maaf. Kalian yang nggak kuat-kuat iman janganlah dilihat ini ya, bahaya ini. Kalau aku kuat iman insya Allah ya kan. Soalnya udah sering aku baca kitab orang ini. Nah, aku cuma nanya, kalau si Nora buka bajunya Yesus, kau tahu si Nora beringasnya kayak gitu kan? Si Nora kalau sekali berjumpa sama Tuhan mau dikejar itu sama Tuhan, sama si Nora ya. Kau tahu kok si Nora udah kayak singa itu. Ya kan? Wah kata dia. Kau tahu Bu Darni juga bilang tadi kayak apa? Aku kayak singa sekarang. Dengar dulu ini kitab. Ini pikirannya sampai ke situ loh ini. Loh, ini bukan, karena aku lagi baca barusan Maria Magdalena dicium kakinya. Yesus mencium diciumnya sama Maria Magdalena loh. Pas aku baca itu. Yeskiel. Iya nih Yeskiel, coba. Dengar tadi katanya puting susu di jama-jama, kan ketunjukkan gara-gara kitabmu ini. Mereka Kita bahas bersundal juga. Yesus kok di Yeskiel. Yeskiel ini bukan firman Yesus. Iya, tapi dia belum menyatakan diri sebagai manusia. Iya, tapi bukan Tuhannya Yeskiel, Tuhannya siapa? Tuhannya kita Yotefave. Nah, kitabmu ini kitabmu nggak? Ini kau anggap nggak kitab suci? Iya.
Ya udah diam kau. Kalau itu kitab ini kau baca dulu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Kau baca itu ya. Nah, dalam ayat-nya kau baca. Mereka berzina di Mesir. Mereka berzina pada masa mudanya. Mereka di sana buah dada mereka diremas-remas. Nah, mereka dan itu di sana siapa? puting ke perahu. Katanya kau bilang tadi nggak ada puting. Nah nih. Dan di sana Iya, apa maksudnya ini? mereka itu siapa? Saya mau tanya. Gak tahu aku, pokoknya puting ini apa ini maksudnya ini? Hah? Apa ini puting apa ini? Ya emang kenapa? Ada yang salah? Kutanya dulu. Kalau ini tertulis begini tutorial sikidi papap hoba-hoba underscore, pantas nggak ini dikatakan kitab suci? Aduh, di kitabmu saja banyak kok. Mana tunjukkan satu puting yang dijamah. Itu puting siapa Uni itu? Hanya aku bingung ini puting siapa ini. Otakku langsung traveling ini. Jadi Aku bayang. Iya, saya jadi ngebayangin itu puting siapa itu? Aku sedang Dalam membayangkan Alkitab puting itu ini. ada dua hal yang harus Anda pahami dalam Alkitab. Ada informasi dan ada ajaran. Nah ini informasi bukan? Ya. Informasi. Kenapa bukan Tuhan ajaran. menginformasikan ada puting yang dijamah-jamah? Lah itu kejujuran. Kan jadi dalam kebayang Alkitab aku kami. puting. Aku tadinya nggak mikirin puting di jama-jama. Tiba-tiba aku baca kitab kalian. Terbayang Ya aku lagi Allah. kangkian santang. Baca Nah, itu Tuhan kalian itu ngejamah puting siapa itu? Astagfirullah. Nggak ada Tuhanku menyamah putih. Ya, itu barusan. Ini kan cerita dia mah Oh kau nggak tahu kisah ini? Oke, ini kutunjukkan ayatnya ya. Yeskiel tidak pasal 3 ini ada. Tidak ada Nih. Tuhan menjamah Ada. putih. Tuhan Nggak cemburu. Udah ini Itu kutunjukkan ya. framing. Framing ini ku kasih tahu Aduh, data. iya memang Nih, ya. Datanya Dengar Yeskiel teman-teman ya. lagi. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Nama Ya. yang tertua ialah Ohola. Ini siapa yang memberikan informasi ini? Itu penulis yang mendapatkan Datanglah wahyu. firman Tuhan kepadaku. Firman Tuhan, bukan Tuhan yang menjamah. Berarti itu iya, nanti kutunjukkan Tuhanmu akan menjamah nih. Nama yang tertua ialah Ohola dan adiknya Oholiba. Mereka aku punya. Berarti punya Tuhanmu yang dipegang orang. Berarti dia marah. Puting orang dipegang. Karena itu puting dia. Uni, janganlah. Mereka bersundal di Mesir. Ini Uni, jangan-jangan kakek Sugiono ikut nulis kitab ini nih, jangan-jangan nih. Gak, coba akan Janganlah bayangin ya. kalian memframing. Astagfirullah, Uni. peteng kau baca Ya. bebek. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundil pada musa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan puting keperawanan dipegang-pegang. Dengar dulu, peteng. Nah, nama yang diam dulu peteng. Nama yang tertua ialah Ohola. Nama adiknya Oholiba. Mereka aku punya. Berarti puting ini punya Tuhanmu, Dek. Beleng-beleng, suka kali Tuhanmu menjawab puting beleng-beleng. Aduh, parah kali Tuhan kau. Beleng-beleng kau. Ya suka-suka kau lah Uni. Aduh ya Allah, aku heran dengan kitab suci ini. Aku ya, jangankan gini ya. Aku kalau ada kami perempuan-perempuan ini, misalnya kami berada di komunitas lah. Seandainya ada obrolan yang mohon maaf agak ke sana-sana, pasti kami akan mengganti kata-katanya seperti gini. Uni, pantas itu di Bible ada nama Maria Ojawa ya? Maria Ojawa. Nggak ada. Ada. Sok-sok buka-buka ada. Ada kau beleng-beleng. Kau belum baca ya? Ini lagi, aduh. Pantas ini yang nulis kakek Sugiono, ternyata ada Maria Ojawa di kitabnya, woi. Enggak Kang, gini Kang. Jadi poinnya begini, Peteng. Saya dengan teman-teman perempuan saya, misalkannya kami ingin bicara nih, itunya kelihatan, kami nggak sebutkan loh, buah dadanya kelihatan, putingnya nampak, nggak ada, karena itu vulgar, omongan seperti itu kayak, aku aja kadang-kadang ngucap-ngucap aku kalau si Nora lagi naik ke komalku, karena apa? Tabu bicara seperti itu hal yang tidak boleh dibacakan di publik, karena kita nggak tahu publik ini anak kecil, anak-anak remaja, gitu loh. Iya betul. Tiba-tiba Tuhanmu bicara, buah puting, buah dada di jama-jama. Jadi otakku yang pintar ini ya kan, kau tahu kalau kepintar kan, kalau buah puting di jama-jama berarti puting susu. Kebayang nggak di Tuhan menceritakan ada puting yang dipegang gitu loh. Iya, tapi kan bukan Tuhan yang megang. Loh, kan itu punya Tuhan. Tuhan justru menceritakan punya dia dipegang orang. Kan dia bilang aku Iyalah, punya katanya. Uni. Aku punya katanya.
Benar. Coba Nggak, coba lah perhatikan ya. diksi dalam kalimatnya itu. Nih, oke, Ada. kita kembali ke diksi kalimatnya ya. Kalau aku tuh nggak suka Iya. bermain-main diksi di sini ya. Aku cuma baca terjemahan aja. Aku nggak mentafsir Iya, setiap kalian. coba. Datanglah firman Tuhan. Nah, pertanyaanku yang berfirman ini siapa? Yang bercerita ini siapa Tuhan. sekarang? Berarti Tuhan yang ceritakan kan? Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundil di Mesir. Mereka bersundil pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama. Di sana susunya dijama-jama. Jadi itu Di sana merujuk kepada perempuan susunya yang bersundal. Ada 2 orang dijama-jama. perempuan yang Diam dulu bersundal. Aku menekankan di sana susunya dijama-jama dan dada kedua perempuan keperawat. itu susunya Diam dulu lah, dijama-jama. Peteng ini kan puting tadi diganti sama LAI kan. Iya. Dan puting keperawanannya dipegang-pegang. Ya, Nama betul. yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya adalah Nora. Oholiba. Mereka aku punya. Yang dipunyai Tuhan ini siapa? Yang putingnya dijama-jama tadi kan? Ya manusia toh. Nah, berarti kan punya Tuhan yang dipegang-pegang orang. Berarti punya Tuhan. Nah, sekarang ku tanya, kalau Tuhan megang puting ini salah nggak kalau Tuhan pegang puting ini? Uni. Kan? Yang puting yang dipegang-pegang itu adalah kedua perempuan yang sundal itu. Nah, iya, kan kedua Oh, berarti dua perempuan sundal itu putingnya dipegang-pegang sama Yesus. Berarti kalau gitu. ini lagi salah ini. Bukan, gini aku jelaskan Akang. Bukan, diam dulu Peteng. Ceritanya begini. Jadi perempuan 2 ini puting susunya dipegang-pegang. Nah, padahal itu punya Tuhan. Sekarang aku tanya, kalau Tuhan yang pegang puting kira-kira salah nggak menurutmu? Lagi ngehayal itu kayak ngehayal Ayat kayak. itu. Berdasar Tuhanmu punya tangan seperti tangan manusia kan yang bisa pegang puting kan. Nah, seandainya dalam ayat ini dikatakan bahwa 2 wanita ini yang diibaratkan adalah Samaria dan Yerusalem, mereka punya puting dada dipegang sama Tuhan. Marah Tidak nggak? ada begitu Bisa. nih. Loh, ini kan punya Jangan Tuhan. menganalogikan yang tidak ada. Beda logikanya begini. Logikanya seandainya kau dipatahkan lehermu sama Tuhanmu, bisa nggak Tuhan mematahkan lehermu? Wah, ini kenapa udah main-main patah nih Uni? Loh, bukankah Tuhanmu membunuh orang di dalam kitabmu suka-suka dia? Ada tuh Uza, kau tau nggak Uza? Uza dibunuh Tuhan loh. Sekarang gue tanya, bisa nggak Tuhanmu Yesus datang kepadamu mematahkan lehermu? Atau gini deh, bisa nggak Tuhanmu Yesus membunuh Bang Zuma? Kalau dia menghendaki, dia mencabut nyawanya. Sekarang gue Iya tanya, bisa nggak Tuhanmu datang menghampiri Bang Zuma, dipatahkannya leher Bang Zuma? Sekarang bisa saya mau nggak? tanya, yang punya hak untuk mengambil nyawa manusia siapa? Kalau kami Tuhan, aku tak kok belum jawab. Peteng. Iya, Tuhan. Nah, berarti bisa Makanya kan dia Bang Zuma kan kalau dia Bisa. mendatangi Bang Zuma bisa. Saya bisa Nah, oke, diam. diambil oleh Tuhan. Sekarang aku balik, diam dulu. Kan bisa tuh dia datangi Bang Zuma, dipatahkan leher Bang Zuma. Sekarang didatangi si Nora di kamarnya. Dipegangnya puting si Nora, bisa nggak? Untung Gurunda nggak dengar Uni bahas puting. Mana ada Tuhan itu maha suci. Loh, mungkin dia berpikiran kayak Oke. Memegang puting si Nora itu menurutmu kotor. Lalu menceritakan orang memegang puting menurutmu itu suci, setan? Kau. Sedangkan Tuhanmu Gak usah marah Uni, kok jadi marah Uni? Iya, kesal aku Kang. Dia sok suci, coba di kitabnya aja tuh. Peteng. Dengar Peteng, di kitabmu Tuhanmu bercerita. Tunjukkanlah Islam itu rahmatan lil alamin. Enggak, saya lagi ngebayangin Uni, ini putingnya Yesus ini kayaknya segede jempol kaki kayaknya ya, gede kayaknya. Enggak, ini bukan puting Yesus. Dengar ya pelan-pelan. Aku berdasarkan dalil ini. Aku tidak sedang mengada-ada. Dengar, aku bicara. Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Aku dikatain setan. Untung Gurunda gak denger. Aku dikatain setan. Uni Ripa itu, Gurunda, Uni Ripa bukan saya Gurunda. Gini loh, kenapa aku setan? Loh. Gimana coba dengar. Tadi kau sepakat. Setan lo sama Uni lo. Diam dulu Peteng, kita berdiskusi. Aku lagi nggak bercanda sama kau ya. Aku bercanda aja serius loh. Kau perhatikan ini. Aku tuh bicara berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita tadi bicara baik-baik. Kita menggunakan logika. Diam dulu. Aku belum selesai poinnya. Aku tidak menjawab pertanyaanku dari tadi. Susah kali kan. Nih, dengar ya. Ini kan Yeskiel. Di sini aku tahu kalau ayat ini adalah perumpamaan, Peteng. Aku bukan orang bodoh. Orang Yahudi tidak memaknai ini secara harfiah. Nah, masalahnya ketika Tuhanmu menceritakan, Salah, Uni, salah. diam Itu dulu. salah. Kau pun nggak paham.
Ketika Tuhanmu aja menceritakan bagaimana manusia memegang saya puting. lebih paham Uni. Diam dulu, nanti kau jawab pertanyaanku kalau kau memang paham. Biar Bang Zuma lanjut ini, aku mau mandi nih. Nah, sementara Tuhanmu menceritakan bagaimana ada manusia memegang puting. Ingat tadi ini puting ya, ini LAI bagus-bagus kan bahasanya nih. Mereka bersundal di Mesir, bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan putingnya dipegang. Nah ini. Lalu ketika kutanya sama kau, bisa nggak Yesus datang di hadapan Bang Zuma, dipatahkannya leher Bang Zuma? Menurut kau? Udah Uni jangan bahas itu Uni. Saya jadi ini saya masih bujangan Uni. Kok bahas-bahas kayak gitu? Gurunda aja masuk ah. Makanya tidak layak, tidak pantas. Sedikit lagi. Terakhir teman-teman. Makanya na'udzubillahi min zalik ya. Ketika mengatakan Tuhan itu berkelamin, Tuhan itu suka-sukanya, maka seandainya suatu saat, mohon maaf, Kak Nora hamil gara-gara Tuhannya orang Kristen, itu kalian tidak bisa menyalahkan Tuhan kalian. Kenapa? Dia Tuhan. Dia punya onderdil untuk menghamili, kecuali dia tidak punya. Kecuali dari awal dinyatakan Tuhan kalian tidak punya kelamin. Maka aku tak akan pernah bertanya ini ya. Tapi masalahnya dia bersunat. Oke, saya tanggapi ya. Nah, saya tanggapi. bentar dulu, aku nggak perlu kau tanggapi. Ini aku cuma mengatakan, na'udzubillah min dzalik. Hinalah Katanya manusia. diskusi, Terkutuk. Uni. Katanya Aku nggak senang. diskusi. Aku mau mandi, diam kau dulu. Bang abangku udah selesai. Ya, terkutuklah kiranya manusia. Mana manusia ini mengatakan Tuhan pencipta alam semesta ini memiliki kelamin bulu berserta selendir-lendirnya, lalu mengatakan Tuhan ini bisa bersikap suka-sukanya. Mau dia jadi manusia bisa, jadi tokai bisa, jadi antu belau bisa. Dan inilah kenapa manusia ini tidak membatasi dirinya, berbicara dari yang tidak diketahui, sehingga akhirnya konsekuensi omongan dia menghujat Tuhan. Makanya aku bilang kalian penghujat Tuhan karena kalian mengatakan Tuhan berkelamin. Sekian, terima kasih ya. Bentar Uni bentar, ini tanya dulu Sapna katanya mau syahadat. Coba tanya dulu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dinaikkan. Ini saya mau konfirmasi nih. Ini ada saudara saya, adik angkat saya, dia mau syahadat. Sekarang Kak? Iya sekarang. Ya. Udah. Kakak, kalau sekarang Habib diam dulu ya Habib. Peteng diam kau. Kak Sapna bisa open cam? Iya. Oh iya bisa. Ya. Gurunda monitor Gurunda. Iya bang. Nah, ada Uni Gurunda. Ya, aku mandi. Kakang bantuin ya naikin orang ya. Aku mandi dulu biar Bang Zuma yang ini. Wakilkan Ustadz kita salah satunya untuk bacakan doa. Ya, siap-siap. Baik, nanti saya telepon Ustadz Alif. Pakai kerudung, Dek. Bisa pakai kerudung, Dek. Adinda sayang, cantik, pakai jilbab sayangku. Saya telepon Ustadz Alif dulu nih. Umur berapa? 21. Beda 2 tahun dengan saya berarti ya. Iya, sama aku beda setengah tahun. Bang Zuma di bawah adik. Bang Zuma itu di bawah Sapna. Umurmu 22, Bang Zuma 20. Tapi beberapa puluh tahun silam. Harus Nyalain lampu saya. Bukan juga. Ya, matikan yang tadi. Nah. Masya Allah kayak Uni Ripa, Sherlocknya salah Uni Ripa. Sherlocknya salah, kirim ulang. Yaudah. Silakan dilanjut Akang, aku mute. Bang Zuma silakan dibantu saudari kita. Kevin. Tunggu Ustadz kita, Dek. Oh iya. Akang kan moderator, bisa naikin ya Kang? Iya, ini ditelepon sama saya Ustadz Alif masih ini. Toh Pak Desugi ya, Pak Desugi. sini nggak tahu kalau Kak Romi itu bisa itu berdoa. Kak Romi, naik Kak Romi. Beleng-beleng, Habib beleng-beleng, lu diem dulu ya, nanti bahas puting lagi lu. Santai bang, siap bang, siap. Atau mau diisi dulu Gurunda sama si beleng-beleng? Itu tadi nantang debat dia. Udah tadi dia kan. Udah. Gak bisa diskusi beliau ini. Tunggu dulu habis hadir. Gimana? tengok komentarnya.
Atau Bang Kores mau ditanya-tanya dulu Bang Kores, siap nanya. Kenapa pas di hijab kok jadi kayak bakpao? Itu ilmu tahu. Mantap, lanjut. Namanya siapa, Dek? Lince. Udah punya KTP belum? Ada KTP? Ada. Boleh dikirim? Apa sebelumnya? KTP-nya dikirim di mana? Di Di nomor saya, boleh ke nomor saya boleh. Ke nomor. Nomornya juga disebutkan. Disebutin nomornya, Kak. 081 081. bentar. 081 Terus 2147 terus 49 002. 49002. Iya. Bentar bang di chat ya, tunggu ya. Dari sekte mana sebelumnya? Agama apa sebelumnya? Kristen. Kristen Protestan? Iya, Kristen Protestan. Dia mau menikah Bang Juma, makanya mau mualaf. Alhamdulillah. Tapi nggak ada paksaan kan? Nggak ada. Nggak dipaksakan sama calonnya nggak kan? Nggak Karena ada. nggak boleh masuk Islam kalau karena paksaan. Udah. Kok berani-beraninya ninggalin Kristen? Hah? Kan Yesus ganteng di fotonya. Gurunda, cek WA Gurunda itu KTP-nya. Oh iya. Lince namanya. Lince Erlin Harepa ya. Agama Bang, Kristen, betul. Fa minta tolong admin untuk live kan juga dulu di YouTube ntar ya. Udah kirim. Udah Oke, terima aman. Fanya. Udah. Nanti tinggal minta KTP tanda tangannya aja di atas kertas untuk dibuatkan Oh iya, Ibu tanda tangan, adek tanda tangan ya di kertas kosong, kirimkan ke WA yang tadi. Oh iya. Oke bang. Tinggalnya di mana? Di Bali ya, Dinda ya? Di mana tuh? Kok ada suara ininya? Tanda tangan sini. Di mana, Tanda Kang? tangan. Ustadz Alifnya sudah monitor nggak? Tanda tangan dulu. Tanda tangan. Ya, besar-besar aja tanda tangannya gede-gede. Aku teleponin. Ya, foto, kirim ke WA-nya. Udah ada Ustadz Romi ada. Oh, mana? Ya. Ntar saya turunin si Herpa dulu. Si Peteng tuh pakai jilbab. Iya, belajar dulu ya. Si Herpa Peteng. Ajarinnya, bimbingnya. Peteng turun aja ya. Gua aja turun. Di matahari kan baik. Iya. Bukan kerjanya matahari kan. Nek Kak Romi mana? Dia pingin Mana beliau? Nek. cantik lah pakai jilbab. Allahu Akbar. Masya Allah. Kak Neka. Oh, nggak bisa di kertas kosong ya, itu kertasnya ada garis-garisnya Bu. Coba Guru udah dicek tuh. Harus HPS ya Bang. White Bang. PS. Karena mau masuk ke pihak sertifikatnya. Nah itu ada garis-garisnya Gurunda itu di WA. Nggak bisa ya kalau gitu. Senangnya aku lince mu'alaf ini senangnya aku ya Allah. Nah, Assalamualaikum. berkah ini lince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Ya, sambil menunggu tanda tangan, ini ustaznya udah hadir, mungkin bisa langsung ke prosesi syahadat ya, Dek? Bisa langsung? Lah, Bang Zuma aja.
Enggak, ini adiknya udah bisa, adik. Biar saya syahadatin dek, nanti antum yang doakan adik kita ini. Nah, iya. Oke, baik. Nanda siapa namanya? Lince. Sudah bisa kita proses syahadat, boleh ya? Ikuti saya ya. Oke, baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Utusan Allah. Oke, baik. Saya ulang ya. Nanda mohon untuk tidak bercanda, karena kita ini prosesi syahadat, mengikrarkan dengan hati, dengan pikiran bahwa ini adalah proses keislaman, bukan main-main. Jadi kita harus serius dengan seriusnya. Kita disaksikan ribuan umat Islam. Syahadat itu adalah prosesi yang paling sakral di dalam iman Islam. Jadi diminta untuk supaya kita serius. Ananda jangan tertawa, karena ini kita harapkan dengan penuh hati, bukan karena ece-ece atau bercanda gitu ya. Boleh ya kita ulang ya? Iya. Boleh Ustaz. Boleh. Oke. Boleh. Ikuti. Oke. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Subhanallah. Ya, masyaallah. Ya. Jadi Nanda Linca ini ya sudah menjadi seorang muslimah yang baik, insyaallah istiqamah, sudah meninggalkan keyakinan yang lama. Cuman saya mau mempersaksikan keteguhan hatinya untuk melepaskan konsep aliran kepercayaan yang kemarin dianutnya dengan melepaskan, menanggalkan bahwa Yesus itu Tuhan. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Dinda Romi didoakan adik kita ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan istiqomah keislaman yang indah dan menjadikan keturunan-keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi penguat Islam, menjadi tokoh pejuang Islam, dan kalau bisa menjadi tokoh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Silakan Dinda didoakan beliau.
Baik. Namanya diganti Ustaz. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman kami selaku orang-orang di balik daripada dakwah ini, Kami ngomongnya. kakak-kakak saya, adik-adik saya di sini, semua umat muslim yang ikut dalam rangkaian acara ini, semua yang terlibat, semua yang mendoakan, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kepada adik kita yang baru memeluk agama Islam, kita doakan supaya mudah-mudahan dia menjadi seorang muslimah yang solehah, menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi, lebih taat lagi kepada kedua orang tuanya, ya, lebih berbakti lagi ya, gitu ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada orang tua, itu urutannya. Kalau punya suami, taat kepada suami. Jadi jadilah orang yang berguna bagi nusa dan bangsamu, berikan manfaat kepada semua orang, apapun yang kamu bisa lakukan, yang terbaik kamu lakukan itu secara total. Jadi tidak ada hal apapun yang dapat kamu lakukan, sekecil apapun itu memberikan manfaat untuk orang lain, lakukan. Karena itulah yang sebetulnya diajarkan di dalam agama Islam. Itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi dari sekarang mulai perbaiki dari sikap, tutur kata, jadilah seorang muslimah yang baik dari perkataannya, dari sikapnya, dari caranya, dari duduknya, dari berdirinya, dari cara melihat, memandang orangnya, dari cara mendengarkan orang berbicara, dari cara tidak menyela orang, itu ada adab dan tuntunannya. Jadi mulai teman-teman kita dari sekarang kita saling mendoakan mudah-mudahan saudara kita ini menjadi seorang muslimah yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bikiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih zata baidina wa alib baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sekali lagi ya, Al-Fatihah. Iya, karena berdoa ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Silakan Abang Zuma, Deripa, Bang Kian Santang, teman-teman untuk melanjutkan lagi silakan. Saya izin maghrib deh, ini udah Hansen di kota Makassar, silakan diambil alih yang lain. Iya, iya. Hai Romi, jazakallah. Syukran hai Romi. Kak Romi itu diajarin itu
ada hal-hal yang harus diikuti ketika jadi muslimah gitu, nasihatin dulu aku. Masih ya tanggal 14, 15, 16 itu saya juga insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya kepada adik kita ya. Ya, Bang Juma minta izin, minta waktu sebentar. Ini calon suaminya mau bicara sama Bang Juma, boleh? Boleh. Ya, silakan. Masya Allah. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, Dek? Ini harus ganti nama yang bagus apa ya Bang? Nama yang bagus. Namanya yang saya lihat KTP-nya dulu ya. Mau dipakai namanya yang ini enggak? Namanya yang sekarang enggak sebagian atau mau dilepaskan semua? Lince Erlin. Lince Erlin. Bagusnya Pak tanya sama Bang Juma. Asal jangan Rifa namanya. Gunakan aja Akila, tambahkan Akila, perempuan yang bijaksana atau perempuan yang amanah. Oh, tetap ada Lince Erlinnya ya? Iya, tapi didahului dengan kata Akila. Saya. Oh, ya boleh. Boleh Bang, boleh. Wanita yang bijak. Akila. 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 Iya. Akila, lincenya hilang. Lincenya hilang. Enggak. Usahakan masih ada namanya. Kenapa Pak Ustadz? Lince Erlinnya masih ada. Iya, lincenya masih ada gitu. Jadi Akila Lince Erlin. Erlin. Bagus, keren itu. Erlin. Iya. Ya. Kamu tambahin nanti. Jumat lagi nih kamu. Nanti Berkah kamu mau Bang Kian Santan sama. Siap Guru Nda. Iya kan? Sampaikan ke Dindar Diansa untuk namanya itu diganti Akila, pakai kui bukan pakai K. Oh, double L enggak Guru Nda? Ya. Akila. Double L enggak? Akila. Double R. Akila. Akila. Huruf H. Enggak. Akila biasa A. Q. I L A. Saya WA ya. Oh iya Guru. Terima kasih banyak. L-nya 2 atau 3 Guru Nda? L-nya 1, Akila. Oh, Akila Mbak Akila berarti ya, iya siap. Itu saya sudah WA Bang Kian. Iya. Kalau calon suaminya siapa namanya, Akhi? Muhammad Mahreza Ermawan. Wah, mantap, namanya bagus. Umur berapa? Umur Nanti diganti benar kayak gitu namanya. Dua berapa? Pakai kata banget. 27. Oh, oke. Mantap. Maros ini Bugis juga ini Bang, suaminya Bang. Iya, Maros. Dari Allahu Sulawesi. Akbar. Di Marosnya di mana? Di dekat bandara, Bang. Sultan Sanuddin. Tetanggaan dong kita. Oh, Saya Makassar dekat bandara. Kamu Maros dekat bandara. Mandai. Iya, saya di Sudiang. Oh iya betul, Sudiang dekat. Ini sekarang di posisi mana ini? Di kota mana ini? Di Balikpapan, Bang. Lagi kerja. Balikpapan. Oke. Lanjut. Jaga Bang, istrimu terima kasih, Bang. baik-baik. Baik. Jaga istrimu, ingat. Istri itu pakaian kita. Ingat, kau sakiti hatinya sekali aja, dia akan ingat seumur hidup. Kau cintai dia berkali-kali, dia akan cinta samamu seumur hidup. Ya. Baik, Bang. Istri itu tergantung suami loh. Kalau kamu baik, kamu jaga dia baik-baik, kau jaga dia baik-baik. Setiap kamu pergi kerja, jangan lupa cium jidatnya. Ya, lantunkan dalam hatimu doa-doa yang baik untuk beliau. Beliau pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Saling menjaga ya, jaga sholat utamanya. Oke, silakan dilanjut. Baik, Bang. Saya ibadah dulu. Terima kasih, Ya, Bang. lanjut. Makasih sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bang Zuma ya, udah ditolong yang lainnya. Ini Ripa, Bang Kian Santang, terima kasih banyak. Saya Makasih pamit. Ukti. Ya, saya Masya pamit. Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, cek satu. Bang Dewa, mungkin ada yang mau disampaikan atau yang lain, silakan. Ada yang mau disampaikan tetapi orangnya sudah tidak ada, Kang Kian. Dia udah turun, itu dia mau mandi, mau apa itu tadi nge-WA. Kan harus mandi besar dulu gitu ya. Baik. Tapi mudah-mudahan sih dia mendengar ya, mendengar apa yang diucapkan sama Dewa gitu ya. Tapi tadi ada juga pernyataan Bang Juma yang mengatakan istri tergantung sama suami. Kalau ini Dewa rada kurang setuju ya pernyataan Bang Juma seperti ini. Kenapa Dewa katakan seperti itu? Karena istrinya Nabi Nuh alaihissalam masuk ke dalam neraka dan istrinya Fir'aun dia masuk ke dalam surga.